Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Salawat senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, sebagai pembawa risalah penutup para nabi yang mengajarkan kita kesempurnaan daripada dinul atau agama Islam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, jumpa lagi kita pada malam hari ini. Tadi saya memantau anak-anak katak, anak Batak, tapi beliau belum live, padahal dia janji jam 8 waktu Makassar. Tapi saya pantau, rupa-rupanya ya sampai sekarang beliau belum live, ya kan ya. Sahabat super, thank you, syukran udah jumpa, udah ketemu kita di sini, udah ngumpul lagi ya teman-teman sekalian. Alhamdulillah, kembali kita mengajak saudara-saudara kita non-muslim untuk membahas tema kita ini, tema yang terkait dengan konsep yang diajarkan oleh saudara-saudara kita Kristen, bahwa menurut mereka Tuhan mereka seutuhnya manusia, sepenuhnya manusia. Nah, ini kita ingin tahu bagaimana mereka keluar dari konsep ini. Dan kata lain, bagaimana mereka menjelaskan konsep ini kepada kita yang menurut umat Islam ini tentu tidak ditakar dengan pendekatan akal, tidak rasional. Tuhan sepenuhnya manusia, apapun alasannya menurut umat Islam. Nah, inilah konsep yang mereka usung, yang kemudian mereka ajarkan dan inginkan supaya anak-anak Islam itu keluar dari Islam lalu menyembah kepada makhluk yang seutuhnya manusia. Nanti belakangan baru nongol dan seutuhnya Tuhan. Nah, kita minta teman-teman kita menjelaskan apa sih maksudnya ini. Bagaimana akal sehat kita itu nggak bisa nerima gitu loh. Bandung. Halo, semangat. Halo juga. Kenapa pakai masker kau? Ya, karena saya sering bicara dengan orang yang habis makan babi, Bang. Bau. Babi itu tidak haram, ha? Bukan masalah haramnya, bau kayak ini sekarang. Pelan-pelan ya, ngomong. dengar. Yang bau itu, Bang. Buka kameranya. Buka kamera. Bisa, lagi kamar mandi. Enggak apa-apa, buka aja. Kamu mau lihat burungku? Enggak, kenapa juga? Bersama laki-laki di dalam kamar mandi.
kamar mandi sama laki-laki. Iya, kamu lihat burungku enggak? Oten pasti, aku pastikan Oten ini. Pasti Oten. Di kamar mandi berdua sama laki-laki pasti Oten. Kamu lihat burungku enggak? Ngeri kali. Ngeri kali Otennya. Ngeri kali bah. Ternyata benar kata pendeta. Dengar Juma, kamu besar-besar mulut. Bahwa Kamu lihat burungku enggak? Indonesia itu mayoritas Islam, karena kalau mayoritas Kristen Indonesia bisa menjadi negara LGBT. Ternyata terbukti kawan-kawan. Bawa agama. Dia lagi di toilet teman-teman. Di toilet sama laki-laki di toilet. Amerika Serikat ini semuanya Ngeri kali. wilayah Indonesia yang isinya Islam Ngeri semua. kali weh. Udah ya, aku turun ya, udah ya, oke ya. Ngeri kali. Udah sana. Wih. Kalau aku maksiat, hus, pergilah kau dari dunia, hus. Pindah kau di alam lain. Ngeri kali bah. Ngeri kali orang ini, weh. Lagi di toilet dia, teman-teman. Tak malu dia. Halo, semangat malam. Selamat malam, waalaikumsalam. Katolik Protestan. Bang. Islam bang, tadi cuma mau nantang itu si Gondrong bang. Mau ngata-ngatain juga bang. Jangan diikuti ngata-ngatain. Aku udah ngatain tadi dia. Tenang aja itu bang. Ya bang. Oke bang, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Halo saudara Christian, semangat malam. Iya, bau kali mulutmu bang. Alhamdulillah, saya muslim. Iya, kenapa bau kali mulutmu bang? Habis makan sapi ya? Saya muslim. Yang bau sapi mulutnya ya, Bang? itu yang makan babi. Aduh bang, bau kali mulutmu bang. Pantas kamu tutup mulutmu bang, karena bau kali mulutmu bang. Daging Mantap babi bener itu bang. Pantas saya sama tengok-tengok dengan akunmu setiap kali live. Bau kali mulutmu bang. Waduh bang. sama dengan Waduh, kenapa malu dengan wajahmu bang? Kayak apa wajahmu emang bang? Kenapa kayak gitu babi. wajahmu bang? Kayak gini kali nyari nafkah lah bang ya? Menghina-hina orang. babi itu Ya ampun. sama dengan DNA manusia. Ya, kayak gini Maka kali cari ketika nafkahmu ya bang ya? ada Kayak orang gini yang kali. makan babi, Kayak nggak ada kerjaan lagi bang ya? Bau dipastikan kali mulutmu mulutnya bang, pasti bang. bau bangkai babi gitu. Jadi kalau orang makan durian pasti mulutnya bau durian. Tapi kalau orang makan babi, Apa ya emosi, Bang? mulutnya bau babi, kan gitu. Nah, Emosi kalau kau kan orang bang, itu karena bau kali mulutmu. makan anjing, ya sudah pasti mulutnya bau anjing, kan gitu. Jadi kita semua tahu bahwa pemakan babi itu pasti napasnya bau babi. Kenapa? Pasti Jangan gitu. emosi lah bang. Ngapain emosi? Habis makan sapi yang udah busuk bang pemakan ya. anjing itu napasnya pasti bau anjing. Habis makan makan apa kalau tadi bang? ada- Sapi yang udah apalagi busuk gitu atau ada apa sih bang? agama yang mengajarkan boleh makan segala. Ya gitu lah bang, Pasti bau makanya bang napasnya itu kalau mau cari bau nafkah naga cari nafkah gitu, bau aja naga yang pasti. halal-halal aja lah. Jangan menghumbu apa orang. Kasian kali hidupmu ku tengok setiap hari live terus. Ya jadi kejang-kejang Kristen kan? Kejang-kejang Mending aku ku bahas. kau, Bang. Kejang-kejang aku bahas Kristen, aku bongkar semua, iya kan ya? Kejang-kejang seorang apalah, pendeta, kerja halal, pastor apa, aja daripada itu, ngeri kali kalau lihat Bang Suma ini. Wih, Tengok ya. Bang Suma tiap hari bahas-bahas kekristenan itu, aduh, terbongkar semua isi perut gereja dengan hadirnya Bang Suma. Wih, mantap kan.
Jadi nggak leluasa lagi. Gerakan-gerakan kristenisasi, upaya pemurtadan nggak leluasa lagi. Sejak ku ada dengar Bang tadi Suma di edisi itu. ini. Ngeri kali bang. Iya, mau Bang Suma poligami ini nih memang- bang. Mau Bang poligami Suma saya ini ini bang. memang susah terukur. Emang Karena bisa belum ada yang poligami di bisa apa bang? Ada itu- Langkahnya belum ada yang bisa menghalangi atau menghalau Ada itu, gerakannya. ada itu Bang agama Suma, bisa wah, banyakin istri. Aku luar nggak tahu agama biasa. apa itu ya bisa Masya banyak-banyak Allah. istri. Aku nggak tahu pak. Ngeri Bang Suma ini ngeri kali. Karena sudah menjadi apa Aku ancaman global. nggak tahu kok ada Gerakan agama ya yang bisa banyak istri. Aku kristenisasi juga nggak tahu di wilayah Asia agama itu apa terguncang. yang bisa banyak-banyak istri. Dengan hadirnya Bang Suma itu mereka terguncang. Ngeri kan. Sampai-sampai di gereja pun Ya nama Bang Suma ampun. itu sering digaungkan. Harusnya kan bang. Hati-hati Kalau katanya. Ada yang dari entah Sulawesi apa agama apa ya yang bisa berdarah buat Bugis banyak Makassar istri. itu ngeri kali dia karena nggak belum tahu ada agama apa itu kemarin belum yang ada di- pendeta sama teman saya belum itu. ada Kok bisa buat banyak pastor istri? belum ada lulusan Bisa STT yang suka-suka sanggup kemudian hati. mengalahkan beliau Bisa dalam apa berdebat semua lah bang. lintas agama. Itu ngerinya itu Bang Suma itu di situ tuh. Ya, Makanya gitu, yang Bang. naik di komalnya Aku Bang juga Suma kasihan itu ya apa cuma itu lagi didengar ada menghujat, di aku nggak tahu agamanya ini ya bang ya. Aku hibur dengar diri, dari luar ini dan bisa seterusnya. ditemani bidadari Hanya itu yang kalau udah bisa dia meninggal. lakukan gitu. Ya, Cuman kok bisa begitu ya, ya, Bang, ya? curhat, merajuk, merepet kalau datang di komalnya Bang Suma. Tidak ada yang sanggup berdiri tegak, adu argumentasi berdasarkan data. Itulah Bang Suma kerennya. Sampai gereja pun takut. Pendeta-pendeta takut. Mereka mundur selangkah demi selangkah gitu loh para pendeta. Karena yang disampaikan Bang Suma itu berdata, kemudian tertata, Ya, kemudian pesannya mending, sampai. Bang. Sehingga yang Kalau lain itu cuman bisa kejang-kejang, cuman bisa mending framing, cari cuman kerja, bisa menangis. cari Hanya kalau itu yang kita bisa tengok-tengok mereka pun bang, lakukan. kalau kita lihat-lihat Mengucap agama dan yang seterusnya. paling Ngeri kali agama memang yang Bang paling Suma itu. banyak pengikutnya di Ngeri seluruh kali. dunia memang hanya Ngeri. Kristen bang. Ngeri kali Bang Hanya Suma memang ini. Kristen yang paling banyak tuh. Siapa agama yang yang naik di paling benar? komalnya itu yang cuman bisa curhat, Ya. cuman bisa apa istilahnya ya, melakukan Agama yang sesuatu paling- tidak ada hubungannya dengan tema. Agama dia yang tahu, paling banyak dia tahu di bahwa dunia ini ya komal hanya Bang Suma itu Kristen. adalah untuk mengundang Ya. orang-orang pemakan babi naik untuk mempertanggungjawabkan imannya. Tapi begitu naik cuman ya hibur diri. Mau abang ngomong pun Cuman- aku Nggak bisa, peduli. nggak Yang ada penting, perlawanan, nggak ada ya, perlawanan. Aku Cuman menghina pribadi, melihatnya abang ini pamer kayak kebodohan, kekurangan memfitnah, duit, menuduh dan mau seterusnya hal-hal yang tidak cari rasional. nafkah gitu. seperti begini kasihan kali lah. Itulah susahnya ya. Kita cari-cari aja lah, berdoa aja kita supaya ada Kristen yang sedikit berkualitas. Karena yang kita temukan itu karakter makanannya semua. Mereka makan itu ya karakternya begitu. Tidak ada yang benar-benar punya ilmu dan seterusnya, nggak ada. Mereka hanya pamer kebodohan aja. Kasihan sih. Tapi mau gimana, perjuangan Bang Suma dan kawan-kawan juga nggak bisa dihentikan. Karena misi mereka itu membahayakan akhirat. Assalamualaikum Keturunan bang. Adam. Waalaikumsalam. Tadi bang. Oh, dalam bang turunkan aja bang. Muslim. Oke, makasih. Lanjut terus bang ya. Siap. Jangan takut bang. Makasih abangku, makasih. Oke bang. Iya. Silakan saudara-saudara non-muslim naik bawa ilmu. Jangan Anda naik tegak pulang bengkok. Kan tidak bagus juga itu. Naik dengan suara lantang, turun dengan lemas, emosi, memaki diri sendiri, putus asa, kecewa. Jangan, kasihan itu. Kalian harus naik ke sini dengan gagah berani membahas agama kalian dengan saya.
Halo, semangat malam. Halo. Katolik Protestan. Malam. Malam juga. Buka kameranya saudara Marcelino. Silakan. Nggak bisa, lagi gelap soalnya. Tadi ada yang di toilet, sekarang lagi gelap. Kenapa kalian ini tidak pernah Oh ya, mau? sabar saya nyalain Bukalah. lampu. Mati lampu lagi. Silakan. Buka kamera. Ayo bang. Aku mau dialog baik-baik. Silakan. Lebih baik lari sih sebenarnya daripada bertahan, nanti malu kalau memang nggak ada ilmu gitu. Kita cari teman-teman. Anak kata ini kemana anak kata? Ngajak dialog, ngajak debat tapi sembunyi. Lagi cuci piring kali ya. Jangan emosi ya bang ya, kalau naik jangan emosi. Aku nggak ajak kalian berantem loh, aku ajak kalian diskusi. Berantem, marah-marah, ngamuk-ngamuk itu nggak perlu sama aku. Karena tidak ada sehelai bulu saya akan takut sama kalian. Nggak ada, sedikit pun nggak ada aku takuti. Nggak ada, kami umat Islam itu dididik sebagai penganut agama jihad. Jadi nggak perlu Anda ngamuk-ngamuk, marah-marah, nggak perlu. Jadi santai aja, relax, santai, diskusi kita. Saya dilahirkan bukan untuk takut kepada manusia. Pahami itu dulu. Belum ada manusia yang berhasil membuat saya takut. Belum. Jadi kalau mau bentrok fisik dengan saya, kalian salah orang. Aku nggak pernah takut. Saya tidak sampai pada level sekarang ini di full body contact. Kalau saya ada rasa takut, camkan itu. Jadi nggak perlu naik ngamuk, emosi, nyerang fisik, itu nggak perlu. Santai aja. Halo, semangat siang Katolik Protestan. Halo. Halo, semangat malam. Udah dibaptis ibu? Halo. Assalamualaikum Bang Suma, maaf Bang Suma, turunin aja. Turun sendiri aja mbak, kan bisa. Turun sendiri. Masa saya harus turunin lagi? Makasih. Iya. Oke. Turun aja sendiri. Kan tinggal ketik aja di situ. Halo, semangat malam. Ya, selamat malam. Oke, Katolik Protestan. Katolik. Oke, silakan buka kamera. Ada apa nih? Ini bang, ada tema bang. Tuhan yang dijual di dalam misi amanat agung, mengajak orang Indonesia menyembah kepada manusia seutuhnya, dituhankan gitu. Iya, memang yang disebut di situ, kalau itu yang disebutkan Tuhan Yesus, memang betul-betul dia Tuhan seutuhnya. Yang mana yang benar bang? Dia Yang benar dia adalah Tuhan. Jadi yang dilahirkan Maria ini seutuhnya Tuhan. Yes. Jadi Bagus Maria. kamu, berarti pikiranmu udah mulai jernih. Saya bertanya. Jangan disimpulkan dulu. Iya. Jangan senang dulu. Pertanyaanmu itu sudah membuat dirimu jernih. Oke. Jadi yang netek di puting Maria itu Tuhan. Iya, betul. Definisi Tuhan menurut Anda itu apa? Tuhan itu adalah yang menciptakan dunia. Oh. Jadi yang dilahirkan Maria itu, Tuhan. oke. Jadi yang dilahirkan Maria itu pencipta.
Itu cara Tuhan untuk menyatakan bukan. dirinya kepada manusia. Bukan masalah maka cara. dia harus prosesnya. Bukan Dia masalah cara. berproses menjadi manusia. Bukan masalah cara. Yang saya tanya, jadi yang dilahirkan Maria ini pencipta. Yes. Berarti tua mana Maria dengan anaknya? Itu hanya cara tadi. Dijawab dulu. Tadi sebagaimana Anda mengatakan, yes. Harusnya Anda tegas juga. Lugas juga menjawabnya. Jadi tua mana antara Maria dengan anaknya? Yes. Sebenarnya pertanyaanmu itu gini ya, orang Kristen kan udah tahu kamu. Orang Kristen itu kamu udah tahu bahwa mereka belajar dari terkemuka di dunia. Jangan ketawa, kamu tidak ngerti apa-apa. Oh ya, makanya jelaskan. Apakah Maria? Jelaskan. Oke, apakah Maria lebih tua dari anaknya atau anaknya lebih tua dari ibunya? Betul, namanya juga anaknya. Tapi bagaimana katanya, sih? Masa tapi katanya kamu pencipta. Jemaah. Tapi katanya pencipta. Mungkin nggak kamu lebih tua daripada ibumu? Jadi pertanyaanmu itu sama dengan pertanyaan TK tuh. Jadi yang mana yang betul? Ketawamu apa sumbing ya? Kok bisa sampai Yang ketawa mana? Santai tiba-tiba? aja, jangan emosi. Lucifer yang ada di dalam Saya nggak dirimu. emosi, ketawamu itu Jangan tiba-tiba emosi. kayak orang sumbing gitu loh. Jangan emosi, santai aja bang. Saya nggak emosi. Oke, ya sudah. Cuma pertanyaanmu mungkin nggak Juma lebih duluan daripada bumu. Pertanyaanmu kan salah. Nah, katanya pencipta yang dilahirkan. Iya, tapi pertanyaanmu mungkin Pencipta nggak itu Juma duluan lahir daripada ibunya. Oke, baik. Pencipta itu duluan mana? Pencipta atau yang diciptakan? Iya, pencipta itu kan dari dunia, itu kan firman. Tuhan berfirman menciptakan. Yang kita dunia. bahas Jadi ini, Yesus Bang. itu adalah firman. Yang kita bahas ini yang lahir. Iya, kalau yang lahir kan tadi saya bilang mungkin nggak ada orang yang cerdas tua mana Juma daripada ibunya. Hanya Juma yang bertanya secara dunia. Saya bertanya, yang lahir ini pencipta atau ciptaan? Yang lahir ini pencipta atau ciptaan? Yang lahir ini pencipta atau ciptaan? Dia adalah menyatakan diri jadi manusia. Itu yang cara. saya tanya, pencipta atau ciptaan? Pencipta atau ciptaan? Itu pertanyaan saya. Itu adalah ketika dia mengambil rupa manusia, maka dia akan menjalani proses manusia. Yang Jangan keluar kau paksa brojol. saya bertanya sama kamu yang kamu bikin kelimpungan. Yang brojol keluar dari rahim Maria ini pencipta atau ciptaan? Itu adalah sang juru selamat. Pencipta atau ciptaan? Saya mengatakan sang juru selamat, kamu tidak Pencipta atau ciptaan? Orang yang terkemuka di dunia Pencipta mengajarkan yang baik. atau ciptaan? Tidak mungkin saya belajar dari buta huruf. Pencipta atau ciptaan? Karena kami tidak diajarkan Yang sama orang dilahirkan buta huruf, maka kami Maria punya itu analisa yang baik. pencipta atau ciptaan? Kalau saya ditanya, Saya belajar dari yang orang dilahirkan, terkemuka di dunia. yang dilahirkan oleh Maria, Mungkin nggak ciptaan saya atau belajar pencipta? dari buta Saya huruf? tegas menjawabnya, Bang. Saya tegas mengatakan saya tidak belajar dari buta huruf. Saya tidak sedang menunggu Anda belajar kepada saya. Saya sedang bertanya. Mungkin nggak saya belajar dari Anda? Saya tidak menuntut Anda untuk belajar. Saya sedang bertanya. Saya belajar dari orang terkemuka di dunia. Mungkin saya Ya belajar sudah, dari itu. jawabannya apa kalau begitu? Yang lahir ini pencipta atau Makanya jangan ciptaan? giring saya ke jangan giring yang kecil itu. Katanya terkemuka. Jangan Giliran giring ditanya saya bingung. kepada tempurung otakmu yang kecil itu Saya yang tidak bisa sedang membuat bertanya apa-apa. untuk mengetahui isi Saya kepala sedang Anda. menjelaskan. Saya bertanya sedang menjelaskan. untuk mengetahui isi kepala Anda yang katanya terkemuka. Yang Otakku lahir, sangat kecil. yang Makanya lahir, mau saya jelaskan tidak yang nggak nyampe. lahir keluar dari rahim Dia Maria itu lahir itu pencipta adalah karena atau ciptaan? menyatakan diri menjadi manusia. No. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya Saya juga konsepmu. nggak menjawab itu. Saya tidak tanya konsep. Pikir Yang saya tanya, yang keluar dari rahim Maria itu pencipta atau ciptaan?
Saya udah menjelaskan otakmu yang tempurung kecil itu nggak bisa memasuki hal itu. Saya tidak minta Anda menjelaskan untuk membodohi orang. Otak kecilmu itu nggak bisa menerima hal Saya yang tidak besar. perlu penilaian. Saya cuma bertanya. Please, jawab. Pertanyaanmu, Apakah yang pertanyaanmu, keluar otak dari rahim tempurung Maria? kecilmu. Kenapa jadi menghujat ente? Pertanyaan saya Siapa yang saya lurus. hujat? Pertanyaan saya lurus. Pertanyaan saya valid. Pertanyaan Siapa yang saya hujat? sangat ilmiah. Otak tempurung kecil itu tidak bisa memasuki Coba. yang luas. Itu saya Coba. bilang yang saya hujat siapa? Cuma sombong, angku merendahkan orang. Enggak. Kamu Pertanyaan bilang menghujat, saya yang saya hujat pertanyaan siapa? ilmiah, pertanyaan akademik yang lahir dari rahim Yang Maria saya itu. hujat, kalau kamu akademik tidak bisa sembarangan mengatakan orang menghujat. pencipta atau ciptaan? Enggak. Tadi kan kalau saya menjawab dengan argumen, kamu akan memotong. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya Pertanyaanmu tidak hanya kemana-mana. Pertanyaan saya lurus. Yang lahir dari rahim Maria, pencipta atau ciptaan? Terus kenapa kamu bilang saya menghujat? Yang saya hujat siapa mulai tadi? Kalau Anda kamu lari ke punya tempurung otak yang kelapa, Anda merendahkan orang. baik, itu menghujat itu namanya kamu bilang. Padahal itu saya menjelaskan, kamu tidak memberi kesempatan. Makanya Saya bertanya menyalahkan apa? otak kecilmu. Saya bertanya apa? Kamu bertanya, kan kamu bilang lebih tua ibunya Saya atau ini. selesai. Udah. Anda menertawakan pertanyaan Pertanyaan saya, kok bisa makanya saya seperti katakan, itu gitu loh. Bung, dengar. Yang keluar dari rahim Maria ini pencipta atau ciptaan? Jawab. Itu adalah tidak ada namanya ciptaan. Itu adalah tidak ada namanya ciptaan. Dia adalah Itu adalah hanya tidak ada namanya mempraktekkan ciptaan. dirinya jadi manusia, tidak mencipta. Kamu paksa pendapatmu dalam konteks ini. Pertanyaan saya pertanyaan ilmiah. Yang dilahirkan Saya juga Maria. menjawab dengan ilmiah. Apa yang ilmiah? Pilih satu di antara dua. Ciptaan atau pencipta? Itu karena kamu memaksakan seperti otak kecilmu nggak nyampe. Kenapa lari ke otak kecil? Bilang Karena aja. itu adalah Bilang saja. orang memperagakan. Bilang saja Ya, agamamu benar. memang tidak masuk akal. Agamamu tidak boleh diproses pakai akal. Agamamu tidak boleh ditelaah pakai akal. Bilang aja gitu. Itu menurut Ya sudah. menurut pandangan lo. Berarti Makanya masuk tidak akal. maju. Berarti masuk akal. Oke, Berarti masuk saya akal. jelaskan yang masuk akal. Oke, sekarang Bagaimana pertanyaan saya, seseorang jangan menjelaskan yang saya tidak tanyakan. Dengarkan, pada bulan ke-6 Kamu Gabriel bisa bertanya. dengar. Setelah dikasih argumen kamu nggak terima. Dengar. Pada bulan ke-6 Gabriel datang mengabarkan kepada seorang wanita perawan yang bertunangan dengan Yusuf. Maria, Tuhan langit bumi menginginkan engkau hamil dan melahirkan seorang anak dan hendaklah engkau menamai anak itu dengan nama Yesus. Lalu pernyataan Gabriel itu menjadi daging. Pertanyaan saya, yang menjadi daging ini, yang keluar dari rahim Maria ini, itu ciptaan atau pencipta? Jawab. Itu tidak ada pencipta dan di situ tidak ada yang mencipta. Jadi Ada apa namanya? firman. Kalau bukan ciptaan, bukan Firman. pencipta, apa namanya? Tidak ada yang dicipta di situ. Dan tidak ada ciptaan. Karena itu adalah firman yang Pertanyaan saya apa? Yang lahir ini karena pencipta atau pertanyaanmu tidak ciptaan? layak. Pertanyaanmu Bang. tidak layak karena apa? Di atas muka bumi dan di atas langit itu cuma ada dua. Bertanya, Hanya ada lu yang dua. bertanya, bisa nggak pertanyaan lebih tua anak daripada ibu? Saya Itu tidak tanya pertanyaanmu itu. yang nggak Saya logis. tidak tanya itu. Yang saya tanya, yang Jadi saya keluar dari mengulangi rahim, cara berpikirmu yang yang tidak keluar logis. dari rahim Maria ini pencipta atau ciptaan? Jawab. Disinilah takaran agamamu. Dua-duanya itu salah. Lu menafsirkan dengan caramu sendiri. Saya menafsirkan atau saya bertanya? Kamu bertanya, ketika pertanyaan itu salah, maka Apa kita jawabannya? menjawabnya dengan Kenapa ada argumen. pertanyaan salah?
Kenapa saya harus sangat menjelaskan itu? tepat. Kamu selalu motong. Saya tidak Kenapa tunggu kalau saya penjelasan. menjelaskan? Saya tunggu jawaban. Ayo, kenapa begitu sulit? Sekarang begini. Aku ini yang mau kedua, kamu Ibu Prabowo bernama Prabowo. Itu ciptaan atau pencipta? Ciptaan. Yang itu keluar tidak dari masuk ke sana. contoh tegas Tidak kan? Nah, masuk kenapa sana. giliran Yesus yang saya tanya? Lu yang mengatakan tegas, tetapi dalam pengertian itu tidak masuk ke sana. Bagaimana orang Saya mempraktekkan tanya, dirinya menjadi Maria sedengar? itu manusia, melahirkan sosok daging dinamai Ya, Yesus. betul. Pertanyaan Ya, saya, betul. yang dia lahirkan ini pencipta atau ciptaan? Tuhan yang sedang berpraktek dalam bentuk manusia. Ciptaan atau pencipta? Tuhan dalam Saya tidak praktek. tanya, saya tidak tanya itu Mengambil rupa Tuhan manusia. dalam praktek atau lagi observasi atau Tuhan lagi KKN atau Tuhan lagi PKL atau Tuhan lagi ke Mengambil rupa. lapangan. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya pencipta atau ciptaan? Jawab. Makanya pertanyaan itu tidak selalu kamu paksakan sesuai dengan jawaban yang kamu mau. Makanya aku bingung mau jawab apa. Kalau aku bilang pencipta, berarti lebih tua dia Kalau daripada bingung, ibunya. kalau Kalau kamu aku memang bilang bingung, ciptaan, berarti aku menyembah ciptaan. Itu kan jawabanmu. Itu kan yang ingin kau Kalau katakan. memang kalian bingung Kalau dalam kau konteks mengatakan ini, makanya saya pencipta, tidak mungkin Maria lebih Kalau tua dari bingung. pencipta. Kalau kau mengatakan ciptaan, bagaimana Itu mungkin hanya Kristen ngomong menyembah terus. ciptaan? Itu kan yang Kalau kesembunyikan. kamu saya biarkan ngomong terus, ya tetap Itu kamu kan. seperti itu. Makanya saya bertanya, Enggak. jangan jadi orang gila di sini. Saya bertanya, Lu yang gila. lu yang gila. Masa kau Lu yang katakan gila. Tuhan yang datang lagi untuk praktek ke manusia? Apa Iya lagi? betul. Kalau kamu punya otak yang kecil begitu, bisa Itu menerima. menghina lagi Bisa. otak kecil. Di mana ceritanya? Yang ada hanya dua, pencipta atau ciptaan? Yang lahir pencipta atau ciptaan? Kamu tadi bilang saya gila, enggak penghinaan. Kalau lu saya bilang, Saya otak katakan kecil kamu lu nggak gila bisa karena membuat menghina. saya tanya apa, kau jawab apa. kalau itu memang jawabannya seperti itu, lu yang selalu mengatakan orang Pertanyaannya menghina bukan padahal ke lu sono. tidak menghina. Kalau pertanyaan saya begini, Kalaupun nggak ke sana. kalau saya bertanya begini, bagaimana proses Tuhanmu bisa menjadi bukan Kenapa Tuhan? saya jawab kamu Anda tak boleh terima? menjelaskan. Saya tidak bertanya itu. Yang saya tanya, yang brojol jadi bayi tak berdaya, itu Tuhan pencipta atau ciptaan Tuhan? Terus, kalau Tuhan sendiri yang ingin mengambil rupa manusia itu ciptaan atau Tinggal tidak? kau jawab. Itu Tinggal kau terlepas jawab. dari keduanya. Tinggal kau jawab. Itu adalah Tuhan pencipta. Kamu jawaban itu tidak ada yang kamu pastikan seperti itu sesuai dengan Saya cuma pemikiranmu. bertanya lu, yang lahir brojol jadi bayi, mama, cucu, mak, cucu. Itu Kamu pikir pencipta kamu atau bisa ciptaan? menggiring orang? Kalau kamu menggiring orang selama ini, kamu bisa kemampuanmu sama saya. Ya, makanya kau Orang nggak belajar dari nyambung-nyambung. terkemuka di dunia. Makanya kau nggak nyambung-nyambung. Kau ditanya apa malah Makanya di mana-mana, di mana-mana, Kau ditanya apa? orang yang belajar kau dari menjawab terkemuka apa? di dunia pasti maju. Saya tanya samamu. Saya tanya samamu. Orang yang belajar dari Saya orang tanya yang baik-baik. terkemuka di dunia pasti Saya maju. tanya baik-baik. Apakah yang Kemampuanmu dilahirkan Maria? tidak ada. Kamu Apakah memaksakan yang dilahirkan Maria ini pencipta kamu itu atau mau ciptaan? diajari, bukan lu di sini mengajari. Saya Saya tidak ingin mengajari mengajari. lu. Saya tidak mengajari. Saya hanya Saya yang mendudukkan mengajari. Mungkin nggak orang yang tidak maju mengajari yang sebuah maju. nilai kepada puluhan ribu manusia yang dilahirkan Maria manusia ini, itu pencipta atau ciptaan? Kamu nggak berani jawab. Itu tidak ada jawabannya karena pertanyaanmu salah. Nggak ada jawabannya gimana? Tinggal Mana kau mungkin jawab. saya mempraktikkan Dia pencipta. ini? Kalau dia bukan pencipta berarti dia ciptaan. Kalau dia ciptaan berarti dia bukan pencipta. Tinggal kau jawab. Itu kamu memaksakan kehendak. Karena memang harus begitu. Kenapa
harus? Nggak ada yang harus. Kalau dia pencipta, katakan pencipta. Kalau dia ciptaan, katakan ciptaan. Kenapa kamu nggak berani memilih di antara Oke, dua? dengar keduanya? deh ya, dengar deh baik-baik. Kenapa? Entry ingin mempraktekkan diri menjadi pemain sepak bola, apakah saya harus ciptaan? Kenapa kau tidak bilang aja dia pencipta? Kenapa? Lah, kenapa kamu tidak bisa menjawab argumen ini? The entry ingin mempraktekkan menjadi seorang pemain sepak bola, apakah itu harus ciptaan? Kenapa kamu harus menggunakan kayak jurus penjual obat? Tinggal kau jawab, dia adalah pencipta. Selesai bukan? Kenapa kau tidak jawab dia adalah pencipta? Saya bilang, ketika saya mempraktekkan diri menjadi pemain sepak bola, apakah saya jadi ciptaan? Kau tinggal jawab, yang keluar dari rahim Maria adalah pencipta. Salah tanya, makanya Saya itu bertanya. bertanya itu. Yang keluar dari rahim Maria, bro, cipta atau ciptaan? Jawab. Itu salah bertanya deh. Kalau Kau salah tinggal pertanyaannya jawab. Kalau you bangga sebagai seorang Kristen dan kau tahu dirimu benar dan kau tahu Bangga Yesus yang kau sembah itu karena adalah orang Kristen Tuhan maju. pencipta. Kau tinggal jawab itu pencipta. Kenapa Saya kau nggak berani? bangga jadi orang Kristen karena maju. Kenapa kamu tidak menjawab pencipta yang dilahirkan? Apa Saya alasan? tidak mungkin menjawab karena pertanyaanmu salah. Kenapa Anda tidak mengatakan Yesus itu pencipta kalau memang dia pencipta? Kenapa kamu bertanya salah? Kalau pertanyaan Kenapa yang kau salah katakan saya jawab. pertanyaan saya salah? Jawabannya salah. Justru Juga. ini mengangkat derajat Yesus. Kalau kau katakan dia pencipta, derajatnya naik Apa melambung tinggi. berkoar kau dek? Berkoar kamu dek tidak akan merubah apa-apa. Bahkan orang Terus kenapa akan kamu cenderung tidak mau jawab? itu nggak salah bertanya, tentu jawabannya akan juga salah. Saya bertanya, Yesus ini pencipta atau ciptaan? Kok Saya memberikan argumen yang baik, kamu nggak bisa terima kan? Apa argumennya? Coba saya pengen dengar. Argumennya yang saya bangun ketika The Entry menjadi pemain sepak bola, apakah The Entry harus ciptaan? Kenapa lari ciptaan pemain bola menjadi penciptaan? Apa Itu ini? kan dia sedang Kenapa kau jadi gila? mengambil rupa Kenapa kau manusia. jadi gila? Kau tinggal jawab Yesus Nah, yang kamu- dilahirkan. Kalau saya Yesus yang ngomong baik, dilahirkan. kamu mengatakan gila. Yesus Ya enggak? yang dilahirkan oleh Maria itu pencipta. Kenapa nggak ngomong gitu? Kenapa? Karena Kenapa kamu itu Karena- ngomong gila? ya karena kau nggak waras memang. Kau memang gila. Jadi kalau saya yang ngomong otak tempurung, otakmu tidak Fakta. akan memuat. Ini fakta. Gigimu lebih maju dari otakmu. Fakta. Ini fakta. Apa? Ini fakta. Saya tanya, apakah Yesus itu pencipta atau ciptaan? Kenapa kau nggak berani bilang Yesus itu pencipta? Kenapa? Apa alasan? Karena saya mempraktekkan diri menjadi pemain bola bukan berarti saya harus jadi ciptaan. Yesus pemain bola. Itu argumen yang kamu bangun, Tidak saya nyambung. bangun argumen. Tidak nyambung argumentasimu, nggak nyambung. Yesus itu Kenapa nggak dituhankan nyambung? oleh orang Kristen yang patut Bukan dituhankan itu dituhankan. pencipta. Orang Kristen tidak pernah menuhankan. Bohong kau penipu. You yang bohong. Orang Kristen itu menuhankan Yesus. Tidak akan pernah. Dan hanya ada satu Tuhan kita, yaitu Yesus katanya. Itu tidak sedang menuhankan, tetapi Yesus Kristus adalah benar-benar Tuhan. Beda benar-benar menuhankan dengan benar-benar Tuhan. Benar-benar Tuhan. sesungguhnya. Terus kenapa Anda nggak berani mengatakan dia pencipta? Kenapa? Itu nggak ada argumen Kenapa? itu. Kamu salah bertanya. Kamu mengatakan dia Ini benar-benar cara pencipta. pertama. Benar-benar pencipta katamu. Kenapa kau anda sebut bahwa dia benar-benar Tuhan katamu? Kenapa kau anda sebut dia pencipta? Kamu malu kan? Kamu malu. Orang Kamu malu. Dari mana Kamu jalannya? malu mengakui Yesus itu pencipta sebab dia dilahirkan. Sebab dia dilahirkan. Kalau dia pencipta berarti dia lebih tua dari ibunya. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Orang yang maju. Iya kan?
Iya kan? Orang Iya kan? yang maju bisa Apanya yang maju? Jalannya apa? Apanya yang maju? Giginya? Kamu nggak tahu ya? Gigimu atau Nggak tahu otakmu yang ya? maju? Gigi. Gigimu atau otakmu yang maju? Gigimu. itu loh. Dari tadi ku bilang orang yang maju, orang apamu yang maju? Otakmu tidak, pemikiranmu tidak, imanmu tidak. Yang ada ku Orang tengok cuma Kristen. gigimu yang maju. Orang Kristen Apa yang maju? sampai ke bulan. Sampai ke bulan, Orang tapi giliran Kristen ditanya, sampai ke bulan. giliran ditanya, Yesus itu ciptaan atau pencipta? Orang Bingung Kristen dia. Kayak menciptakan kambing. listrik. Menciptakan listrik. Giliran ditanya, Yesus itu ciptaan atau pencipta? Kayak kambing langsung. Kamu bilang Kayak apa yang kambing. maju? Kemajuan itu akan saya kasih tahu. Kayak kambing. Ciptakan listrik katanya. Oh, coba tanya. Kenapa Yesus itu kamu ciptaan menyebabkan kebencian, atau pencipta? Siapa yang mengejar kebencian? Siapa? Saya cuma bertanya, Yesus itu ciptaan atau pencipta? Panjang Kalau kali itu kan? pertanyaannya salah, kenapa kamu nggak terima? Kenapa salah? Kenapa salah? Apa unsur yang membuat dia salah? Pertanyaan itu. Saya bilang menjadi Mungkin seperti kau itu. ingin Saya mengatakan, buat contoh Bang soal yang Suma, lain. itu pertanyaanmu salah. Karena sudah tahu Yesus itu ciptaan, ngapain kau tanya lagi? Itu kan? Iya kan? Jangan Iya naik kan? dulu darah tinggi loh. Iya kan? Iya kan? Bang Suma, pertanyaanmu salah. Lu sudah tahu Yesus itu ciptaan, ngapain lu tanya lagi? Benar kan? Yang Iya sini dong. nggak usah naik deh. Iya dong. Iya dong. Udah deh, Bang nggak Suma, usah kamu pertanyaanmu naik. salah bang. Karena you sudah tahu Yesus itu ciptaan, ngapain lu tanya lagi? Aku jadi susah menjawabnya. Karena kalau aku bilang dia pencipta, berarti dia lebih tua dari ibunya. Kalau aku bilang Kok dia bisa? ciptaan, berarti kami Kristen ini menyembah ciptaan. Kok Jadi bisa susah. kamu? Jangan ku tanya Kok itu bisa Bang kamu Suma. sesat? Itu ribet. Itu ribet. Bikin malu. Sekali lagi saya tanya, Apa? yang dilahirkan Maria itu pencipta atau ciptaan? Kamu salah bertanya deh. Kamu salah deh. Kan kamu sudah tahu Yesus itu ciptaan, ngapain kau tanya lagi? Iya kan? Iya kan? Enggak. Iya kan? enggak. Iya. Itu sedang Iya. Tuhan sedang mempraktekkan Tuhan sedang dirinya praktek. menjadi manusia. Tuhan lagi praktek. Kalau dia Tuhan lagi praktek, aku lagi bertanya, itu pencipta atau ciptaan? Kamu tinggal jawab. Itu enggak ada orang yang berpraktek itu bukan dicipta. Kenapa kamu tidak berani mengatakan dia pencipta? Bukan saya nggak berani, tidak Kenapa ada nggak nyali jawab? saya menjadi penakut untuk Terus kenapa mengatakan kamu nggak bilang kebenaran. dia pencipta? Kenapa kau nggak bilang dia pencipta? Jangan marah-marah deh. Nanti kamu dilihat orang. Aku tanya. Kenapa Kok kamu kerjamu nggak berani? marah-marah? Kenapa kamu nggak berani mengatakan dia pencipta? Kenapa? Itu karena memang dia bukan dicipta. Ya, iya dia bukan dicipta, berarti dia pencipta kan? Aduh, kalau kamu Kamu mau bilang pencipta, masa dia lebih tua dari ibunya? Kamu mau bilang ciptaan, masa Kristen yang berciptaan? Itu ada tembok di belakang, hantamkan kepala ke tembok. Puak, gitu. maksudmu biar hitam di sini? Enggak lah. Enggak, di belakang sini supaya goyang itu otak kecilnya supaya waras. Sekali lagi saya tanya, yang dilahirkan Maria, yang keluar jadi bayi tak berdaya ini, itu pencipta atau ciptaan? Itu salah bertanya kau deh. Salah bertanya. Kenapa salah? Ya karena dia sedang melakoni. Sedang Dia ini- melakoni, bukan Berarti berarti, dia- melakoni itu adalah. Oke, berarti dia pencipta. Aduh, kalau pencipta itu beda dengan lakon. Tindakan. Jadi yang keluar ini pencipta atau ciptaan? Itu firman. Tinggal jawab pencipta atau ciptaan. Gini aja deh, kamu baptis dulu dah. Jadi kamu akan ngerti itu. Parah. Parah memang Kristen ini. Memang parah. Dibilang dia pencipta salah,
dibilang ciptaan salah. Jadi yang ada ngotot aja. Anda tinggal Nggak usah marah-marah deh. Anda tinggal tekan tombol keluar, Anda keluar dari sini, Anda selamat. Ayo. Jadi kalau nggak keluar misalnya, lu yang harus mengeluarkan, kenapa? Aku tanya lagi, yang dilahirkan Maria pencipta atau ciptaan? Aku akan tetap mengatakan pertanyaanmu salah. Kenapa salah? Ya karena dia tidak ada dalam bentuk penciptaan di situ. Dia Lalu apa adalah kalau sedang bukan? orang berpraktek. Nah, dia ini apa? Pencipta atau ciptaan? Tuhan sedang memeraktekkan, melakoni Dia pencipta atau menjadi ciptaan? manusia. Dia pencipta atau ciptaan? Ayat. Ya kalau Tuhan pencipta dong. Oh, berarti dalam dia konteks pencipta. sejarah Berarti ini, dia pencipta kan? kalau dalam konteks Tuhan yang kamu sebutkan, ia pencipta. Dia pencipta. Tetapi dalam konteks lakon di sini itu adalah dia sedang melakoni peranan jadi manusia. Sebagai ciptaan. Aduh. Dia adalah pencipta yang sedang berpura-pura jadi ciptaan gitu. Bukan berpura-pura. Berarti Dia serius. melakoni, mengambil rupa manusia. Nah, melakoni sebagai rupa manusia itu ciptaan kan? Itu bukan ciptaan kalau lakon. Dia sebagai manusia itu pencipta atau ciptaan? Aduh, minum dulu kau, minum. Itu ngopi dulu kau. Dijelaskan kok gak bisa-bisa. Gimana? Anda menipu siapa ini? Menipu orang banyak atau menipu diri sendiri? Dalam penipuan. Kalau Yesus, kamu, kenapa sembarangan ngomong ya? Yesus itu pencipta, turun ke bumi sebagai ciptaan, begitu? Ya, Iya. sedang berpraktek. Ya, Oke. sedang berpraktek. Yesus adalah pencipta yang turun ke bumi sebagai ciptaan. Sebagai firman dia menciptakan. Firman di situ disebutkan Tuhan berfirman, jadilah siang dan terang. Nah, itu di situ. Oke, jadi Tuhan berkata, jadilah Yesus. Habis itu dia gelinding turun. Jadi Yesus, begitu. Panjang kali. Kamu bikin ngada-ngada sendiri deh. Jadi maksudmu gimana? Maksudmu gimana? Yesus itu kan ciptaan. Itu tadi soal masalah penciptaan. Ya, Yesus itu kan sebagai manusia dia berlakon sebagai ciptaan. Nah, yang berlakon sebagai ciptaan ini adalah dia yang mencipta. Jadi dia mengatakan, "Jadilah Yesus." Habis berkata begitu dia keluar. Jadilah Yesus. Jadi gimana? Di situ tidak ada, dalam konteks itu tidak ada pencipta dan dicipta, Dek. Namanya lakon. Jadi apa di sini? Dia Yesus ini posisi Yesus apa? Pencipta atau ciptaan? Dia menjadi lakon. Dia menjadi mempraktekkan dirinya jadi manusia. Oh, berarti pencipta mempraktekkan diri jadi manusia. Baru pintar kamu. Oh, tepuk tangan kalau begitu. Iya. Tepuk tangan. Oke. Ya, kita tepuk tangan. Berarti Yesus itu adalah pencipta yang lagi main aktor sebagai ciptaan. Ya, mengambil rupa manusia. Mulai pintar kau. Oke. Jadi dia pencipta mengambil rupa ciptaan. Ya, betul. Begitu dari tadi. Dia pencipta yang mengambil rupa ciptaan. Ya, betul. Kalau yang harus seperti itu pemikiranmu silakan. Nah, jadi yang bagaimana yang betul biar saya ikuti ini. Ya, betul. Kalau Itu itu, sudah betul. dia menciptakan, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan berfirman. Firman itu telah jadi manusia. Jadi Tuhan mengambil rupa manusia. Situ. Oke. Berarti Tuhan Anda yang bukan manusia mengambil rupa manusia. Nah, rupa manusia yang diambil ini Tuhan juga atau bukan? Bisa-bisa dibaptis ini kawan nih. Tidak apa-apa. Udah benar. Coba. Tuhan yang mengambil rupa manusia, yang manusia ini Tuhan juga atau bukan? Kalau manusia deh. Oh, jadi yang manusia ini bukan Tuhan. Ya karena itu dalam konteks lakon deh. Oke, berarti yang tadi Tuhan sudah bukan Tuhan saat itu.
dia berubah menjadi manusia. Ah, dia berubah menjadi bukan Tuhan. Ya, betul. Oke. Tuhan, jangan kamu menjebak bahasamu. Ya, ini manusia ini, yang bayi ini masih Tuhan atau dia berlakon sebagai bukan Tuhan? Dia sedang mengambil rupa manusia, maka proses manusia seutuhnya oke. harus dipraktekkan. Lakonnya sebagai manusia, lakon Tuhan atau lakon manusia? Ya lakon manusia lah. Dia Lakon mempraktekkan manusia, Oke. lakon manusia lah. Oke, yang melakoni lakon manusia ini Tuhan atau manusia? Manusia lah namanya lakon manusia. Manusia. Oke. Jadi Tuhan Anda berubah total menjadi manusia. Ya, udah mulai pintar kau. Nah, sekarang ketika dia sudah berubah total jadi manusia, dia berdoa kepada siapa? Berdoa itu dia berbicara lah kepada ini lakon ya. Jadi Iya, saya harus melakoni. Berbicara kepada siapa? Dia berdoa kepada siapa? Kepada Sang Pencipta lah. Bukannya dia pencipta itu? Tadi kan dia udah ngambil lakon. Pencipta sudah berubah menjadi pencipta sudah berubah menjadi ciptaan. Iya betul. Sekarang setelah dia menjadi ciptaan, dia berdoa kepada siapa? Lah ya kepada Sang Maha Kuasa lah. Siapa yang Maha Kuasa itu? Ya bapaknya. Lah, katanya jadi dia ini siapa? Mereka jadi satu, mereka jadi satu. Maksudnya tadi kan si bapak, mereka itu satu. Bapak mereka tadi itu sudah Bapak, Putra dan Roh Kudus sama. Bapak tadi sudah berhenti menjadi bapak, dia berlakon menjadi manusia. Iya betul. Nah, sekarang dia berdoa kepada siapa? Lah kan dia bisa berdoa untuk mengajar. Dia berdoa kepada siapa? Berdoa kepada siapa? Kepada bapaknya lah. Kok ada bapaknya? Bukannya dialah bapak itu sendiri? Iya, dia bersatu dengan bapak sendiri. Maksudnya dia bersatu atau dia bapak itu sendiri? Bersatu, satu. Bapak itu turun ke bumi merendahkan diri, berlakon, mempraktekkan sebagai manusia. Sebagai manusia, dia berdoa sungguh-sungguh, ketakutan yang sangat, sampai keringatnya seperti titik-titik darah yang bercucuran sampai ke tanah. Pertanyaan saya, dia berdoa dan mengharap keselamatan kepada siapa lagi? Kepada Sang Pencipta cuma. Bukannya dia Sang Pencipta itu? Kan dia bisa satu cuma. Maksudnya apa? Justru karena dia satu, dia Sang Bapa, Sang Pencipta, menciptakan dirinya menjadi ciptaan, yaitu manusia. Ketika dia ada pada posisi ciptaan yang diciptakannya sendiri, kepada siapa lagi dia berdoa? Kan dia sedang berpraktek nih. Maksudmu dia harus ketahuan berpraktek? Enggak. Dia berdoa kepada siapa? Kepada Bapak. Bukannya dia Bapak itu sendiri, dia sendiri. Dia firmannya. Iya, maksudnya apa Samudeng? Oh, sangkala. Kamu gini. Maksudmu apa? Kamu jangan ketawa dulu. Kamu kan marah-marah. Ini Bapak turun ke bumi menjadi manusia. Nah, sekarang dia berdoa kepada siapa? Bapak Tuhan sudah adalah. Ini Bapak sudah hilang, dia sudah berubah menjadi ini. Itu benda. Contoh Karena kamu supaya kau paham. Itu benda. Kalau Ini tadinya Bapak. bersuara. Ini tadi pencipta ini merubah dirinya turun ke bumi, menjadi ciptaan. Nah, si ciptaan, Firman Tuhan. si ciptaan ini yang adalah pencipta. Tadi kau katakan pencipta yang menjadi ciptaan. Sekarang ciptaan ini berdoa kepada siapa? Itu sedang berpraktek nih cuma. Saya tanya, ini ciptaan berdoa kepada siapa?
kepada bapaknya Juma. Bapak dia bapak sendiri, bapak sudah tak ada, dia sudah berubah menjadi ciptaan. Kok bisa nggak ada dia berfirman-firmannya yang jadi manusia? Jadi yang mana yang betul? Pencipta kau bilang, Firman pencipta Tuhan telah pencipta ada berapa? menjadi manusia. Pencipta ada berapa? Pencipta ada berapa? Pencipta satu. Nah, pencipta satu ini turun menjadi ciptaan kan? Dia berfirman, firman telah jadi daging. Pencipta turun ke bumi menjadi ciptaan. Yesus. Firman, Pencipta turun ke bumi menjadi ciptaan. dia tidak turun. Ya. berfirman. Tadi di awal saya tanya, yang dilahirkan Maria itu pencipta atau ciptaan? Kamu bilang tidak bisa. Pertanyaanmu sama, salah. Pertanyaanmu salah. Yang benar ini begini. Begitu saya ikutin, nah ini bisa dibaptis ini. Kalau begini bisa dibaptis. Aduh, Aku ikutin. Jima. Kenapa sekarang Kenapa kamu giliran nggak sudah sadar sampai mulai pada tadi? titik akhir? Kamu justru kembalikan Tuhan lagi pada keadaan. berfirman. Jadi maksudnya gini, ini Tuhan, ini Firman, turun dia, ini turun. Kamu tahu nggak firman? Ya enggak, ini kalau kita lihat Yohanes 8:42, aku keluar dan aku datang dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Bapak masih ada? Ini keluar firman. Ya adalah karena yang keluar firmannya. Yang keluar ini pencipta atau ciptaan? Yang keluar itu adalah firman. Pencipta atau ciptaan? Ini pencipta. Yang keluar ini siapa? Tuhan berfirman. Tuhan berfirman. Tuhan berfirman. Ada perempuan loh bro. Tuhan berfirman. Tuhan berfirman, keluar dia. Ya. Setelah sampai di bumi dia mengatakan, aku keluar dan aku datang dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ini masih ada Bapa. Ya, betul. Ya. Ini yang turun ke Betul. bumi ini ciptaan atau pencipta? Firman. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Yang keluar Firman ini, turun. yang keluar dari Tuhan ini ciptaan atau pencipta? Kalau firman Tuhan itu menyatu sama dirinya sendiri, suaranya Tuhan dengan Dia diri. keluar. Iya keluar, suara saya kan keluar. Kalau nggak yang- keluar kamu nggak bisa dengar. Nah, setelah keluar, apakah yang keluar dari kamu itu kamu? Firman Tuhan keluar menjadi itu namanya keajaiban Juma. Kalau kamu nggak percaya Firman keajaiban, Tuhan keluar. Setelah keluar sampai di Ya. bumi, saya tanya, ini pencipta atau ciptaan? itu tidak sedang berproses pencipta lagi, sudah berproses menjadi daging Juma. Ciptaan. Aduh. Ciptaan. Berproses menjadi daging Ciptaan. tidak harus ciptaan Juma. Jadi apa? Dia tidak dalam konteks cipta. Lalu apa? Dalam konteks mengambil citra manusia, rupa manusia. Siapa yang mengambil citra? Kan di situ citra manusia, maksudnya manusia seutuhnya. Iya, siapa ini yang mengambil citra manusia? Firman Tuhan Juma. Firman Tuhan. Tuhan masih ada kan? Iya betul. Yang mengambil Aku citra berbicara matahari. kan berarti Aduh. firman. Yang- yang menjadi kami itu, aduh. Yang menjadi matahari itu firman enggak? Yang menjadi matahari itu firman enggak? Yang keluar dari mulut Tuhan berupa matahari itu dari firman enggak atau bukan? Matahari kapan diciptakan di situ? Kita nggak sampai ke matahari, nanti sulit kita ke sana. Dia mengatakan jadilah terang. Keluar dari mulut Tuhan, jadilah terang, jadi matahari. Ya. Jadilah daging, jadi Yesus. Ya. Apa bedanya dengan matahari? Nggak ada di situ disebutkan matahari, Juma. Kamu keliru itu. Jadilah terang. Apa yang jadi terang ini? Dari firman kan? Iya. Nah, Iya dan ketika- amen. Iya. Sekarang ketika firman keluar dari mulut Tuhan jadi matahari, apakah matahari ini Tuhan? Yang enggak dong. Nah, sekarang Tapi bagi ketika orang Jepang ya. Oke, ketika firman turun ke bumi menjadi daging, apakah daging ini Tuhan? Iyalah. Bedanya dengan matahari tadi apa?
Itu menjadi satu kesatuan mereka itu. Satu kesatuan. Tadi firman keluar dari Tuhan menjadi matahari. Katamu itu bukan Tuhan. Kamu masih ada masih kuat gak berbicara seperti Firman keluar menjadi daging. Katamu dia Tuhan. Apa bedanya dengan matahari dengan daging? beda lah matahari sama daging. Ah, kamu itu. Bedanya di mana? Matahari itu panas. Daging? Ya daging ya panas sangat-sangat biasa. Itu panas pol. Gila ini. Matahari keluar dari firman Tuhan, daging keluar dari firman Tuhan. Matahari bukan Tuhan, tapi daging adalah Tuhan. Kamu waras gak? Si daging ini masih berdoa kepada Bapa. Ini Bapa tidak turun Ya ternyata. betul. Jadi Itu bukan sebagai Bapa. kemanusiaannya. Berarti yang turun ini bukan Bapa kan? Gini cuma, kalau untuk kamu benar-benar tahu itu, sahabat saya syukran. Masalah generasi hancur. Apa? Coba ditanya yang datang ke bumi kalau pencipta atau kamu, ciptaan. saya anjurkan cuma, kalau untuk mengetahui itu sungguh-sungguh, Baptis dulu. kamu harus baptis. Ya matamu. Enak aja nipu-nipu. Bagaimana tidak ada sepanmu? Anda sudah dibaptis pun bingung, nggak tahu mau jawab apa. Bukan masalah itu. Itu apa? adalah bagaimana Kalau sudah keajaiban dibaptis itu akal mati terjadi. gitu. Kalau Anda sudah dibaptis akalmu mati, nggak perlu kau fungsikan, tinggal imani saja begitu Nggak maksudnya. ada begitu cuma. Jadi apa fungsinya saya dibaptis? Soalnya ada temanku, ketika nanti kamu baptis, maka kamu akan bisa mengetahui itu. Nah, kamu yang sudah dibaptis kenapa Anda mengetahui? Kalau saya kasih tahu, kamu nggak akan menerima, pemikiranmu nggak akan terima. Bukan nggak terima karena nggak masuk akal. Karena akalmu yang kurang. Bukan akalku yang kurang, konsepmu yang tidak masuk akal. Konsepnya udah benar, Apa akalmu konsep? tidak memuat untuk menerima. Ini Bapak, ini firman keluar turun ke bumi. Pertanyaannya pencipta atau ciptaan yang keluar ini? Firman Tuhan, suara Tuhan keluar. Suara Tuhan keluar. Apakah Tuhan? Apakah Tuhan? Itu menyatu, satu kesatuan, satu, one. Maksudnya firman yang keluar dari mulut Tuhan jadi matahari berarti satu kesatuan juga dong. Firman itu beda dengan matahari, tetapi Yang menjadi dari matahari ini kan firman. jadilah Pada mulanya matahari. firman. Misalnya gitu ya. Matahari itu tersendiri, itu keajaiban namanya. Matahari pada mulanya firman atau tidak? Matahari pada mulanya firman, makanya kamu perlu dibaptis cuma. Matahari pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Berarti matahari itu adalah Theos. Aduh. Kenapa bukan matahari jadi Theos? Untuk mengetahui itu, Baptis. Satunya untuk mengetahui itu Baptis. harus ada keajaiban. Keajaibannya kalau kamu dibaptis pasti kamu tahu itu. No. Artinya begini, orang-orang yang dibaptis itu adalah orang-orang yang dimatikan akalnya. Dan memang betul. 1 Korintus 1:19, 2 Korintus 10 nomor 5, Paulus mengatakan bahwa dia mematikan akal manusia untuk menggiring manusia kepada Kristus. Aku kasihan lihat kamu di masa Itu fakta. Anda nggak bisa menjelaskan, Anda nggak bisa melawan akal. Bagaimana Anda Iya, bisa melawan betul. akal? Aku Doktrin sebenarnya Anda tidak kasihan berdaya. lihat kami itu cuma. Saya yang kasihan sama Anda. Saya yang kasihan betul. Kenapa Bagaimana kamu Anda? bisa kasihan? Saya kasihan karena ciptaan Tuhan Anda anggap Tuhan. Tuhan berfirman, Tuhan berfirman. telah jadi manusia. Kalau Tuhan berfirman dan dia sendiri yang turun jadi manusia, begini dia turun, menggelinding turun. Gelinding, kamu nggak ada tuh. Kan Tuhan di atas. Gelinding. Tuhan di atas turun ke bumi ya menggelinding dong. Sama seperti ketika Anda Nggak ada mengatakan seperti itu. Sama ketika Anda mengatakan begini, monyet keluar dari mulut Anda menggelinding, Anda jadi monyet.
Itu namanya konsep Helenisme. Itu namanya Helenisme. Anda ngerti Helenisme? Dewa Ini turun kenapa ke saya bumi. dibatasi cuma ada yang nombak apa bagaimana nih? Enggak. Karena TikTok bilang bikin malu, turun. Kalian nggak terima ya kalau kamu misalnya kalah argumen malah nggak terima pendukungmu ya? Itu dari TikTok, bukan dari pendukung di bawah. Pelanggaran itu dari TikTok, Camone. Kenapa mulai tadi yang saya langgar? Anda melanggar hukum akal. Bagaimana? Aduh. Anda mengatakan Tuhan langit bumi turun ke bumi, lalu Tuhan turun di bumi, setelah turun di bumi berdoa kepada Tuhan yang adalah dirinya sendiri. Itu gila namanya. Oh Tuhan, sekiranya mungkin biarkanlah cawan ini berlalu dari aku, tapi bukan atas kehendakku. Gak usah nangis-nangis cuma kenapa? Bagaimana caranya? Penontonmu kayak gini caranya. Gimana ceritanya itu? Hah? Yesus berdoa semalam-malaman, Coba. berdoa kepada dirinya. Oh diriku. Aku tadi ngomong apa? Kok bisa ini? Diriku yang TikTokmu ini loh, coba. diriku yang adalah Dia diriku penombakmu sendiri. ya? Tolonglah aku, wahai diriku yang adalah diriku. Wahai Bapa yang adalah aku sendiri, ampunilah mereka. Bukan ada ya, saya udah diperingati TikTok nggak tahu karena apa. Enggak, ini aku diperingati TikTok. Nggak tahu karena apa, saya tidak melakukan kesalahan. Mungkin bilang sama Kesalahan anak buahmu. fatal yang Anda lakukan. Anda melakukan Kok bisa? kesalahan. Apa tadi yang salah saya lakukan? Nggak ada loh bro. Anda menipu orang semuanya, 10.000 orang lebih Anda tipu dengan Anda mengatakan Yang saya tipu siapa? Saya Anda bilang menjadi mengatakan manusia kok menipu. Anda mengatakan tadi pencipta turun ke bumi menjadi ciptaan. Setelah dia menjadi ciptaan, ternyata dia masih berdoa. Kalau kalian itu tukang lapor, tukang nggak minta terima argumen, jadi seperti inilah. Saya juga masa saya juga diperingati. Perhatikan lapor. Jangan jadi tukang lapor lah bro. Bilang sama anak buahmu itu loh. TikTok melihat Anda membahayakan bumi. Konsep Anda membahayakan keberlangsungan manusia. Oke lah, saya diperingati ya. Lain kali saya masuk sama kamu lagi, oke? Oke, terima kasih lah. Oke, Cuma thank ya. you. Terima kasih ya. Pencipta Terima turun kasih. Ini ke adalah bumi. argumen candaan. Ya, terima kasih. Saya walaupun ada kata-kata yang salah, jangan dibawa kemana-mana. Ya, Iya, saya sama. diperingati soalnya. Saya juga minta maaf ada kata-kata yang kurang berkenan. Oke, thank you. Pencipta turun ke bumi jadi ciptaan. Oke. Ketika dia turun jadi ciptaan, dia dalam keadaan genting. Genting dia. Sampai ada cerita dia takutan, was-was, lapar. Pertanyaannya, mana dirinya yang adalah Bapa? Oh, sudah tak ada, Bang. Dia sudah jadi ciptaan. Oke. Kalau begitu dia berdoa kepada siapa? Apa jawaban abang kita tadi? Berdoa kepada Bapa sang pencipta. Ya Allah ya Karim. Masya Allah. Padahal yang turun menjadi ciptaan kata dia adalah pencipta. Pencipta ada berapa? Ada satu. Pencipta yang satu ini sudah menjadi penciptaan. Nah, setelah dia kelabakan menghadapi makhluk, dia berdoa. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada dirinya katanya. Berdoa kepada Bapa yang ada di langit. Diam. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah fi qulubihim marad fazadahumullahu marad walahum azabun azim. Itu kawan, itulah yang ada. Renungkanlah itu baik-baik. Maafkan aku. Maafkan aku. Allahu Akbar. Halo, selamat. Waalaikum. Katolik Protestan. Oh, Islam. Enggak salah kamar ini, Bang. Enggak salah kamar lo. Enggak salah kamar pula. Kalau enggak salah kamar berarti Anda sudah merasa non muslim. Halo, selamat malam.
Halo. Halo Bang. Halo. Hai. Nggak salah kamar katanya. Berarti Anda sudah merasa non-muslim dong. Secepat itu kah? Di saat saya tertawa Anda malah jadi murtadin. Benar-benar aneh. Orang lagi memenangkan pertarungan, dia malah murtad. Lucu ente. Halo. Halo. Hai. Hai. Katolik Protestan. Selamat malam. Katolik Protestan. Silakan teman-teman ajukan permintaan. Kau tempatku meminta. Halo, semangat malam. Ya, halo. Sebentar, saya mau buka kamera. Boleh, silakan. Nah, ini Malam. iya malam. Langsung topik ya. Iya, silakan Abang. Nah, menurut Yohanes 1 ayat 1. Menurut Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ada dua ya. Kalau bahasa itu, ini adalah Theos, ini adalah Theon Allah. Nah, kadang-kadang orang mengatakan firman ini adalah abstrak perkataan. Tetapi di ayat 2, di sini terangkan ada kata ganti orang ketiga tunggal. Iya. Jadi ada kata ganti orang ketiga tunggal. Nah, iya. Kata ganti orang ketiga tunggal ini membuktikan bahwa firman itu adalah entitas yang sama dengan Allah. Jadi ada dua Theon, ada dua makhluk ilahi, ada firman yang adalah Allah dan Bapa. Nah, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, tetapi ingat, firman ini di ayat 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi saya ambil gambarnya ya, ilustrasinya begini kira-kira, Bang ya. Bang, ini saya kasih gambarannya. Jadi ini pada mulanya adalah firman. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah, Theon, dan firman itu adalah Allah. Nah, ini gambarannya. Nah, dia menciptakan. Dia menciptakan. Di ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, ya. Nah, oke. Sekarang berikutnya adalah firman itu menjadi manusia. Nah, ini saya kasih gambarannya lagi, satu lagi. Baru nanti kita ke itu. Nah, ini. Pada mulanya adalah Sang Firman. Firman itu dari kekekalan menjadi manusia di Bethlehem. Firman telah menjadi daging. Nah, itu terima kasih Bang Zuma. Itulah keterangan saya. Oke, baik. Jadi kalau analisa saya melihat gambar ini, ada sisi lain yang pandangan kita berbeda menyikapi, meskipun saya tahu Yohanes 1 nomor 1 itu sampai nomor 13, 14 itu adalah himne Platonios. Saya ingin mengatakan begini, Bu. Dalam konsep Islam, pada mulanya adalah firman, itu tidak sedang berbicara Tuhan, tetapi sedang berbicara tentang makhluk. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Artinya, yang bersama dengan Tuhan itu sifat. Pada mulanya, makhluk ini berasal dari sifat, di mana sifat Tuhan bersama-sama dengan Tuhan, melekat pada Tuhan, seperti kopi melekat bersama dengan rasa pahit. Pahit dan kopi tidak bisa dipisahkan. Pahit, manis dan gula tidak bisa dipisahkan.
Yang terbentuk adalah rasa manisnya, wujudnya adalah gulanya, tapi manis tidak bisa ditunjukkan. Nah sekarang pada mulanya firman itu berbicara tentang manusia. Siapa Yesus? Pada mulanya manusia, pada mulanya firman. Siapa matahari? Pada mulanya firman. Siapa bumi? Pada mulanya firman. Siapa langit? Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman yang bersama dengan Tuhan itu sifat yang melekat pada Tuhan itu sendiri. Rasa manis yang melekat pada kopi itu sendiri. Lalu kemudian apa buktinya? Nah, data nomor 3. Dia yang telah dari dia apa tadi? Nomor 3. Nomor 3 yang tadi apa dalilnya? Dia Segala sesuatu dijadikan oleh dia. segala sesuatu dijadikan oleh dia. Berarti itu adalah kalamullah. Itu adalah kalam, sifat Tuhan yang melekat pada Tuhan, di mana Tuhan menciptakan segala sesuatunya dengan sifat tadi. Jadi harusnya kalau saya di situ bukan 2 gambar, tetapi cuma 1. Kalau Anda ingin mewujudkan seperti gambar seperti tadi, dia cuma 1 doang. Tetapi yang melekat pada dirinya seperti sifat yang melekat pada gula dan juga rasa manis. Bukan 2 di situ, tapi 1. Ada gula, sifatnya manis. Tidak berpisah antara sifat dengan rasa manisnya. Gula, wujud gula dan rasa manisnya. Nah, ketika dikatakan firman itu telah menjadi daging, itu proses 1 di antara sekian banyak ciptaan yang pada mulanya firman. Saya ulang lagi. Pada mulanya matahari itu adalah firman yang bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya bumi ini adalah firman yang melekat pada diri Allah. Pada mulanya langit ini adalah firman yang melekat pada diri Allah. Yang melekat pada diri Allah ini adalah sifat berkata-kata. Tuhan menciptakan langit, jadilah langit, jadilah matahari, jadilah kemudian bumi, jadilah daging, jadilah Yesus. Jadi Yesus pada mulanya adalah firman, di mana firman yang bersama-sama dengan Tuhan, yaitu sifat berkata-kata, sifat kemahal ciptaan. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula hukum fayakun. Tuhan hanya berkata semuanya jadi. Saya kasih contoh di dalam Mazmur 33 nomor 9 atau Yesaya 55 nomor 11, tidak akan kembali kepada Tuhan sebelum apa yang dikehendakinya itu terjadi. Tuhan hanya memberi perintah, maka semuanya ada. Jadilah pulpen, jadi pulpen. Jadilah matahari, jadi matahari. Jadilah Yesus, jadi Yesus. Jadi pada mulanya Yesus adalah firman yang melekat bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Sifat itu adalah Tuhan itu sendiri. Apa buktinya? Nah, sekarang pembuktiannya. Untuk membantah gambar video Anda, ketika yang saya lihat tadi, sang firman yang menciptakan segala sesuatunya turun ke bumi, jadi bayi. Anehnya, dia berkata, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Mana tadi itu? Olehnya segala sesuatu dijadikan. Mana tadi? Mana sifat itu? Mana sifat itu? Ketika ia mengatakan Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Lah, mana tadi sang firman yang menciptakan segala-galanya? Oleh dia segala sesuatunya jadi. Mana? Sedangkan dia berkata-kata aja tidak bisa. Yohanes 12:49, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Berarti betul yang saya katakan tadi pada mulanya firman itu adalah sifat. Bukan Yesus yang menjadi daging, bukan. Tetapi sifat Tuhan yang melekat pada diri Tuhan. Sehingga ketika ia menghendaki Maria hamil. Sehingga ketika ia menghendaki Yesus menyampaikan firman yang ada anak Maria, Yesus pun mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti dia bukan sang kalam, dia bukan sang firman, melainkan dia adalah pada mulanya firman yang turun menjadi daging. Setelah menjadi daging, dia pun tak sanggup berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan mendengarkan apa yang diperintahkan oleh sang firman, sang kalam yang melekat pada diri Tuhan, yaitu sifat berkata-katanya Tuhan. Jelas itu tidak bisa diragukan. Silakan.
Baik. Baiknya saya baik. Di sini apa dalam di sayangnya Lola saya punya apa signal Lola lambat. Marai bang, marai bang. Saya ingin memberikan ya. Nah, baik, udah dapat, udah jumpa. Baik. Oke. Yang menarik di apa dalam Yohanes 1 ayat 1 ini, digunakan begini ya. Ya, digunakan begini. Dalam Yohanes 1 ayat 1 di dalam NRK, di dalam permulaannya adalah Sang Firman ya, adalah Sang Firman. Nah, dan Sang Firman ini di hadirat, ini sebenarnya di hadirat ya, di hadirat Sang Tuhan. Nah, yang menarik dari sini Theos. Theos ini adalah kodrat ilahi dimiliki oleh Sang Logos ya. Theos. Di sini nggak ada apa artikel ton atau ho, tetapi Theos langsung. Nah, yang menarik sini adalah Theos. Kemudian ketika di ayat 14, Theos ini, kodrat ilahi ini, Sarx ini adalah kodrat manusia kedagingan. Makanya disebut gini, dan Sang Logos menjadi kodrat daging. Jadi dari kodrat ilahi menjadi kodrat daging. Itulah yang diterangkan oleh Filipi 2 ayat 7 ya. Filipi 2 ayat 7 mengatakan begini. Filipi 2 ayat 7. Yang walaupun dalam rupa Allah ya, Theos tadi di sini adalah Theos, yang walaupun dalam bahasa Ibraninya ada, dalam bahasa Yunaninya ada morphe, kodrat, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Karena dia mengosongkan dirinya, makanya dia dari kodrat Theos menjadi kodrat Sarx, menjadi daging. Makanya di sini dituliskan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, yang menariknya lagi, akhirnya dalam Ibrani 1, ya, Ibrani 1 mengatakan, tidak, dia memiliki hipostasis. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Kalau di sini dibilang hipostasis, kodrat Allah, ya. Nah, tetapi makanya dia disebut anak Allah, lebih tinggi daripada malaikat. Tetapi di ayat 2, di pasal 2 Ibrani 2 dijadikan begini. Di ayat 14 dan 17. Karena anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Jadi dari kodrat ilahi menjadi kodrat Sarx, dari hipostasis Allah menjadi ini darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Dan Yesus itu harus menjadi sama dengan apa? Dengan manusia. Dia harus tanggalkan keteosannya menjadi kesarksanan, kedagingan. Nah, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Selanjutnya di ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Nah, kalau bagaimana dengan saudara-saudaranya? Karena kita adalah kodrat daging, maka dia harus sama dengan saudara-saudaranya yang adalah kodrat daging, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Itu Bang Zuma. Terima kasih. Kalau saya melihat di Filipi 2 Bang, di Filipi 2 nomor 6 7, 8. Artinya bahwa ketika dia mengosongkan diri, mengambil rupa manusia,
sifat daripadanya segala sesuatunya dijadikan, itu kemana perginya sifat itu? Karena ketika dia turun ke bumi, kalau yang mengosongkan, nah sifat itu diambil alih oleh siapa? Karena ketika dia di bumi, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ambil alih, dia kosongkan ya. Dia kosongkan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, betul. Jadi Bapak kehilangan teman. Tadi Anda menunjukkan gambar 2, berarti ketika ia turun ke bumi, Bapak kehilangan teman. Iya. Kan sudah ke bumi kan? Bukan kehilangan teman. Dia sang firman hilang kan? Pada diri Tuhan sudah ada, tidak ada lagi firman ini. Dia sudah turun ke bumi. Turun ke bumi. Iya, dia turun ke bumi. Terus kenapa dia masih mengharapkan kemudian Bapak? Dia masih mengharap Bapak. Bukankah dia adalah sang sumber? Segala sesuatunya dijadikan oleh dia. Berarti sifat masih ada di atas. Karena dia masih berdoa kepada Bapak. Sedangkan segala sesuatunya dijadikan oleh dia. Segala sesuatu artinya pengampunan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti sifat sang sumber di mana segala sesuatunya dijadikan oleh dia itu sudah tak ada sama dia kan, karena dia kosongkan. Iya kan? Coba Anda baca nomor 9 dari Filipi 2 itu. Itulah sebabnya Bapa sangat meninggikan dia. Bukan begitu? Ya. Nah, kalau demikian adanya, Yesus ini bukan sang sumber. Karena tadi yang bersama-sama dengan Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa dia ditinggikan? Bukankah dia sendiri yang merendahkan diri, mengosongkan diri? Kecuali saudara ingin mengatakan begini, bahwa pada diri Kristen, konsep yang benar, Kristen itu ada 2 Tuhan. Itu baru bisa Anda terima. Itu baru bisa Anda dibenarkan oleh orang Kristen. Itu pun kalau mereka mau terima. Karena konsep yang gimana? Gimana Bang? Ya bagi saya pemikiran saya Bang Zuma, ada 2 makhluk ilahi di surga sana. Oh sudah, selesai berarti. Satu Bapak adalah sang sumber. Ya udah, berarti dengan kata lain, bahasa umum anak Indonesia, saudara memiliki 2 Tuhan. Oke, fix. Baik, saya terangkan ya Ustadz ya Bang Zuma. Silakan. Sebentar, saya terangkan sebentar. Ya, silakan. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 diterangkan begini. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dialah sang sumber. Ya, dialah sang sumber. Yang daripadanya berasal segala sesuatu, maka itu sang sumber. Dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Jadi Bapa ini adalah sang sumber. Yesus ini adalah yang agen pencipta, menciptakan. Jadi ada 2 kodrat ilahi, tetapi satu adalah Tuhan, yang satu adalah kalau sini Kyrios ya, yang sini Theon ya. Di sini Theon, ini Kyrios. Satu Allah dan satu Tuhan. Hanya ini memiliki kodrat ilahi. Itu jawaban saya. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya terangkan. Ya, berarti ilahi yang Anda maksud sini ada 2 kan? Iya, 2. Anda oke. Semoga aja konsep ini bisa diterima oleh orang Kristen, bahwa ada dua ilahi, satunya adalah sang sumber, yang satunya adalah pencipta. Oke? Iya, betul. Sudah. Oke, silakan. Ya. Silakan Bang, silakan. Ya, udah selesai.
Oke, Saya sip. turun ya. Sip. Iya, iya. Makasih Saudara Bang Zuma. Penatua, iya silakan. Makasih. Oke. Makasih. Gimana teman-teman? Kita nggak bisa menyalahkan, itu konsep. Jadi Bapak tadi, beliau ini adalah penatua. Dia jujur mengakui, oh iya, kalau mau berlandaskan terhadap Bible, pendekatan akal pun akan menghantarkan mereka ke situ. Tetapi kalau mereka menolak, itu sudah tidak masuk akal. Kayak yang tadi, kenapa ruwet? Yang tadi kenapa ruwet? Dia mau bilang pencipta salah, dia mau bilang ciptaan juga salah. Karena dia menganggap satu. Sementara ada dua entitas. Kalau penatua tadi, diakui memang ada dua ilahi. Nah ini Pak Jospen, itu konsep yang dibangun Bible. Dia berdata. Kalau saudara kita Kristen, Yesus itu ciptaan atau pencipta? Pencipta. Dia pencipta yang turun kemudian berlakon, mempraktikkan jadi ciptaan. Ya, Pak Jospen lebih jujur. Kepercayaan Pak Jospen itu sangat Biblia. Artinya sangat-sangat berdasar Bible. Bukan akal-akalan dia. Tetapi dia jujur, apa yang ada di dalam Biblenya, ya dia luapkan dalam konsep kepercayaan, keyakinannya. Karena dia meyakini bahwa Bible itu firman Tuhan, maka dia tidak bisa merubah keadaan yang ada di Bible itu. Sekali Bible adalah firman Tuhan, ya harus imani, harus percayai. Konsep itu yang ditawarkan oleh Bible. Pak Jospen dengan jujur mengatakan, memang begitu. Ada dua konsep ilahi, mau gimana? Jadi jangan Kristen gengsi, ikut-ikutan seperti Islam, seperti Yahudi, satu Tuhan, jangan. Karena kita memang berbeda. Kita memang berbeda. Begitu saudaraku. Pak Jospen itu lebih jujur, lebih gamblang, dan setiap saya melihat dia berbicara, narasinya itu selalu didukung oleh data. Nah, data yang muncul memang dua ilahi. Mau tidak mau saudara Kristen harus ikuti itu, harus akui itu. Itulah kebenaran yang ada di Bible. Berdasarkan Bible, berdasarkan data. Karena kapan masih mengharapkan Yesus itu ilahi itu sendiri dan mengatakan dia adalah satu kemudian dengan Bapa, maka dia akan bertentangan dengan Bible-nya sendiri. Makanya ribet. Ada yang mengatakan Tuhannya separuh mati, separuh hidup, jadinya kena stroke, tidak terima juga. Ada yang menerima Yesus lebih tua daripada ibu kandungnya, nggak terima juga. Macam-macam, karena mereka menyalahi isi Bible. Kalau saudara kita tadi, Bapak si penatua ini, ya dia jujur mengakui, memang begitu harusnya. Itulah yang benar. Kalau ini cuma modal mulut aja ini. Kok itu sih? Jangan dimatiin itu, ya dodol. Lari dia. Apa udah insaf dia teman-teman? Sudah kiok dia tiap malam dijadikan mainan. Masih cuci piring dia teman-teman. Anak Batak sampai jam segini masih nyuci piring dia. Belum keluar dari dapur. Dia janji malam ini, ternyata nggak ada datang. Pastor Matetes.
Pastor Matetes. Alhamdulillah. Ada apa Bang? Alhamdulillah. Saya lagi senang sekali Bang. Abang datang ganggu. Saya lagi dipenuhi oleh kasih Tuhan ini. Alhamdulillah. Saya lagi berbahagia Bang. Ya. Bahagia karena luar apa? biasa kasih Tuhan itu Bang bagi saya. Oh Mama Tuhan yang mana? Iya Tuhan yang harus abang sembah sebelumnya, sekarang abang tinggalkan Bang. Iya Tuhan yang mana? Ya Tuhan yang abang sembah sebelumnya Bang, siapa? Tuhan yang mana yang Anda maksudkan setelah ya Tuhan masuk? hanya satu. Tuhan yang mana itu yang satu itu? Yang mana yang Allah. satu? Allah itu Bapa, Yesus, Roh Kudus. Kenapa jadi tiga? Ya Allah kan satu. Kenapa jadi tiga? Begitu Bang. Kenapa jadi tiga? Kenapa jadi tiga? Ya, Katanya tiga satu. pribadi. Begitu penjelasan kitab suci saya. Alhamdulillah Bang. Firman Allah mengatakan kitab suci. Mana yang betul? Satu atau ya, tiga? Betul kitab suci lah Bang. Gimana sih? Mana Satu. Jadi katanya satu. Iya, makanya saya bilang kita bicara tentang dasarnya ada atau tidak kan begitu kan? Iya, tapi kan Anda mengatakan satu, tapi ternyata tiga. Iya, kan saya bilang kan Tuhan satu. Terus terdiri dari tiga pribadi itu Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Kalau tiga pribadi berarti tiga hakikat berdiri sendiri. Enggak, beda. Tiga hakikat itu sudah kesatuan sangat. Maksudnya? Iya, hakikat mereka sama. Bagaimana Anda bisa mengatakan hakikat mereka sama sedangkan hakikat Yesus itu manusia? Enggak, hakikatnya dari segi ontologisnya bahwa sejak dunia belum ada, sejak segala sesuatu belum ada, ada satu Allah, yaitu terdiri dari Bapa, satu, tapi tiga. Tiga. Kenapa tertawa? Iya, Anda mengatakan ada satu, yaitu Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Tiga. Iya, hakikatnya satu Bang. Bagaimana Anda bisa mengatakan? Bagaimana Anda mengatakan itu satu? Yang kekal itu satu. Bapa, yaitu Anak, Roh Kudus. Tiga itu. Saya bilang tiga pribadi. Hakikatnya loh Bang. Saya nggak bilang satu pribadi. Abang harus bedakan. Sekarang begini, hakikat itu apa? Hakikat itu adalah keberadaan, esensi, ya, yang disebut Allah itu. Nah, kalian kan menyebutkan nama. Kan begitu Bang kan? Hakikat itu apa? Hakikat adalah kalian kan menyebut nama kan Bang? Hakikat adalah esensi keberadaan. Hakikat esensi juga. Esensi adalah keberadaan daripada yang ilahi. Esensi itu. keberadaan juga. Iya, memang itu sinonimnya. Makanya saya katakan hakikat lagi. Hakikat itu apa? Hakikat itu apa? Iya, hakikat itu keberadaan bahwa sifatnya itu kekal abadi. Kenapa cuma tertawa-tertawa? Coba dulu fokus dulu. Oke, kita mau bahas. Oke, sebentar. Kita mau bahas topik apa ini, Bang? Ya, ini sudah masuk topik. Ya, topik apa, Bang? Tuhan Anda sepenuhnya manusia. Iya, sepenuhnya Allah. Bagaimana ceritanya? Ceritanya dikatakan dalam kitab suci. Ya, bagaimana ceritanya sepenuhnya manusia? Masih ada ruang sedikit untuk dia adalah Tuhan? Kita bukan membahas tentang ruang, kita membahas bahwa Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Bagaimana bisa dikatakan sepenuhnya Tuhan kalau dia sudah sepenuhnya manusia? Karena Tuhan itu dalam Injil Yohanes pasal 1, kita baca ya. Jangan dulu masuk ke data, Dong, jadi kalau nggak bicara data gimana sih? Jelaskan dulu. Bagaimana iya, makanya saya mau menjelaskan ada datanya, Bang. Jangan asumsi dong. Oh, iya, silakan. Ya, silakan kalau gitu. Ya, mudah-mudahan bukan asumsi ya, silakan.
Nanti saya murtad dari agama abang nanti kalau saya asumsi. Silakan. Saya baca ya. Iya. Jadi dikatakan di sini dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Saya baca ya, Bang ya. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah, bukan ciptaan. Di dalam ayat 14, ya saya masuk aja langsung ke poinnya. Firman itu telah menjadi manusia. Manusia di sana, kata yang digunakan dalam bahasa Yunani adalah sarx. Sarx itu daging. Nah, jadi secara natur pertama sekali itu adalah Allah. Itu natur yang sudah sejak dahulu kala dan tidak pernah berubah. Kemudian daya empat ilahi itu ditambahkan dengan kata daging. Oke, baik. Oke. Apa dulu Bang? Belum selesai saya. Oh, belum selesai. Oh, Bang, sabar Bang. Iya. Ditambahkan natur daging tadi yaitu manusia. Konteksnya manusia ya, bukan binatang Bang ya. Tapi disebut domba. Ya. Nanti kita bahas lagi yang lain. Jangan Bang, sabar dulu Bang. Udah, kita fokus dulu ya. Bang ya. Ya udah, saya sanggah dulu dong. Saya belum selesai di ayat 14 ya, Bang. Belum masih Oh, apa ya kamu udah. sanggah belum selesai ayat 14. Panjang kali. Emangnya Abang mau lari kemana, Bang? Abang mau ngapain? Saya mau tanggapi pernyataanmu tadi itu. Iya, kan pelan-pelan lah Bang, kan pelan-pelan. Saya tanggapi dulu dong. Maksud saya selesaikan dulu ayat 14 ini ya. Oke. Baik. Jadi di sana disebutkan bahwa firman yang adalah Allah itu menjadi manusia, artinya dia ditambahkan ke dalam pribadi yang ilahi yang adalah Allah itu daging manusia. Itu dia. Oke. Baik. Sekarang ketika beras telah menjadi bubur, apakah bubur ini 100% beras atau dan 100% bubur? Secara bahannya itu dari beras. Ya, apakah dia masih 100% beras? Tapi itu secara esensinya dia adalah makanan kan? Iya, enggak. Tadi kan Anda membaca dalil. Firman itu telah menjadi daging. Berarti firman sudah enggak ada. Firman sudah enggak ada. Manusia. Firman sudah enggak ada. Enggak ada kata kan sudah menjadi daging. Iya, tapi di situ nggak berubah loh Bang Cuma. Kok Abang nggak jadi nama? Firman telah menjadi daging, beras telah menjadi bubur, nggak ada lagi beras. Ya Oke dengar, analogi Abang keliru. Dalam natur yang ilahi itu, yang sudah ada sejak kekekalan itu, yang disebut adalah Allah. Di ayat 14 menjadi itu maksudnya ditambahkan. Rasul di mana ditambahkan? Ya makanya dengar. Tuhan ada tambahan gimana ya, sih? Karena kan menjadi manusia, kan ditambahkan. Bukan ditambahkan. Ya, firman yang menjadi daging. Oke, bukan firman ditambahkan daging. Gantian ngomong katanya. Loh, kapan saya ngomong? Oke, silakan. Nah, firman itu telah menjadi daging. Berarti firman sudah tak ada, sudah jadi daging. Setelah dia menjadi daging, seutuhnya manusia, bukan seutuhnya firman. Allah. Itu dia. Kan sudah menjadi firman. Firman tadi sudah menjadi daging. Oke. Sudah? Tidak ada lagi Allah, tidak ada Allah lagi. Sabar. Tidak ada Allah lagi, tidak ada Teos. Sabar dulu. Saya dulu menjelaskan. Firman bersama-sama dengan Teos. Dan firman itu adalah Teos. Si Teos telah menjadi daging. Allah, Bang. Teos itu enggak ada.
Theos sudah tak ada. Allah, bukan Theos sudah tidak ada. Tunggu, Theos sudah tak ada. Yang ada sisa daging. Nah sekarang ketika Anda mengatakan dia seutuhnya manusia, dia seutuhnya manusia, bukan lagi seutuhnya Theos. Theos sudah tak ada. Sudah. Pertanyaannya, dengar. Pertanyaan Saya dengarkan. belum selesai masih menanggapi. Gimana sih? Dengar. Pertanyaan saya nanti tinggal Anda tanggapi. Dengarkan. Mengapa saya katakan bahwa ditambahkan natur manusia itu? Dia menjadi. Iya, makanya dengarkan dulu saya. Dia menjadi atau dia ditambahkan? Iya, ditambahkan itu karena dia mengambil natur manusia. Ada waktu natur manusia itu mana dalilnya? Mana ya, dalilnya bahwa firman itu firman itu ditambahkan daging? Di mana itu dalilnya? Di mana? Coba. Ya, makanya dengarkan dulu. Saya kan mau jelaskan. Coba. Masa? Oke. Iya, coba. Ini dari hamba Allah. Filipi 2 ayat 6 sampai 11 ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik, tapi menjadi daging. Sabar dulu bang, saya belum selesai baca loh, sabar. Ya sama itu kok rasa. Sabar dulu bang, dulu. Makanya kalau orang ngomong jangan ngomong. Enak. Sabar dulu bang Juma ya, bang Juma sabar ya. Giliran aku yang ngomong dia boleh ngomong. Sorry, oke. Itu ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Itu mengambil. Makanya saya katakan tadi ditambahkan. Gitu loh. Kan mengambil. Oke, saya jawab. Tidak mempertahankan, mengosongkan diri itu masih ada ilahi nggak di situ? Ya, mengosongkan diri tetap ada yang ilahi bang, karena begini. Masih kosong, sudah kosong atau masih ada isinya? Iya, dengar dulu. Yang benar yang mana? Ya, dengar dulu. Ya, oke. Ya, dengar dulu. Kasih saya dulu menjawab dulu. Sabar dulu. Jangan langsung putus-putus dulu bang. Enggak, tunggu. Mengosongkan diri, mengosongkan diri, merendahkan diri, tidak mempertahankan keilahiannya. Mengosongkan diri itu masih ada isinya. Kalau sudah kosong. Oke. Maksud mengosongkan diri, makanya dengarkan dulu bang. Makanya abang jangan comot-comot ayat dulu, sabar dulu ya. Anda yang bawa ke situ kok. Anda yang bawa ke situ. Iya. Kan saya bilang tadi. Filipi 2 ayat 6 sampai 11 kan begitu. Boleh. Sampai mana pun saya belum selesai. Abang sudah langsung kunci kesimpulan terus abang buat. Tidak. Apakah Anda mengakui bahwa di situ Yesus mengosongkan diri? Iya, mengosongkan diri, tapi konteksnya bukan ilahi itu hilang. Tapi sabar dulu karena ada penjelasan selanjutnya. Tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa, merendahkan diri, mengosongkan diri. Ya, sabar dulu bang, saya belum selesai. Abang itu dalil. Dalilnya begitu kok. Belum selesai saya baca, masih ayat 7 saya baca langsung udah mengambil kesimpulan. Pastor dari mana ini Anda belajar ini? Siapa yang percaya pastor macam gini? Belum selesai, saya udah langsung ngambil kesimpulan abang ini. Sabar dulu, saya baca lagi ya. Kan saudara sendiri yang mengatakan saya itu. sebutkan dalilnya Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Baru ayat 7 abang sudah kesimpulan. Tunggu dulu. Ya udah silakan. Ya. Ayat 8. Dia telah merendahkan dirinya. Merendahkan diri lagi. Iya itu. Mengosongkan diri, tidak mempertahankan, sekarang merendahkan diri. Sabar. Belum selesai bang. Sabar dulu bang. Apa bisa tertawa terus? Sabar dulu bang. Sabar. Astagfirullah. Sekolah di mana pastor ini? Belum selesai saya baca, kan tadi saya bilang kan Filipi 2 ayat. Iya, saya cuma menanggapi mengosongkan diri, tidak mempertahankan keilahiannya, merendahkan diri. Udah selesai, habis. Apa lagi? Belum bang, sabar dulu bang. Ya, saya selesai membaca, baru nanti kita abang apa ya. Ya. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9. Mati. Sabar dulu lah bang. Astagfirullah. Belum
belum selesai saya baca, abang sudah terus potong-potong gimana? Mengosongkan diri, tidak mempertahankan diri, merendahkan Iya. diri, mati lagi, mati. Iya, sabar. Apa lagi? Iya, sabar bang. Sabar. Apa lagi? Jawab. Apa lagi? Selesaikan dulu bang. Iya, lanjut. Lanjut. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya. Ditinggikan lagi sama esensi lain. Sabar dulu nih bang, saya belum selesai. Oh iya, lupa. Kegirangan saya karena Tuhan Anda Iya, mengosongkan diri, tidak mempertahankan diri, merendahkan boleh diri. kegirangan. Tiba itu Ya. ada Tuhan lain yang meninggikan dia. Iya. Sabar dulu Lanjut. bang. Sorry. Iya, sorry. Lanjut. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada. Astagfirullah. Oh, lupa. Sorry, lanjut. Astagfirullah. Tuhan meninggikan dia lagi. Aduh, parah. Astagfirullah. Lupa. Ada yang merendahkan diri tapi ada yang meninggikan dia. Lupa. Sorry. Lanjut. Iya. Sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama termasuk ayat Nama 10. pun dikasih. Ternyata biar nama pun dia dikasih. Astagfirullah. Apa ini? Sabar dulu bang. Mereka apa? Nama dikasih, ditinggikan setelah dia Sabar dulu, merendahkan Bang. diri, Boleh nggak saya sudah selesaikan? mengosongkan diri, tidak mempertahankan. Ya Allah, kapan Hanya warisnya sih? 5 ayatnya bang, tapi abang nggak bisa. Oh, belum selesai, panjang kali. Tadi kan saya sudah ucapkan Filipi 2 ayat 6 sampai 11 saya baca dulu. Oke, Iya. siap. Oke, udah 9. Lanjut. Ayat 10 sekarang. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Dengar dulu Pak. Sabar dulu. Di atas bumi dan di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, tepuk tangan. Udah kan? Udah. Sudah kan? Nah, sekarang dengar. Tunggu dulu. Jangan senang dulu. Senang lah bang. Orang kesimpulannya adalah apa? Itu dia kesimpulannya bang. Oke. Iya. Silakan, itu iman saudara. Saya hargai. Sekarang dengar. Sekarang ketika dia seutuhnya manusia dan seutuhnya Allah, mengosongkan diri. Dari mana dia seutuhnya sementara dia ditinggikan? Siapa yang meninggikan dia? Kan jadi dia pertanyaan abang, ditinggikan oleh siapa? oke, oleh Allah, oleh Bapa. Berarti ketika dia seutuhnya, ketika dia seutuhnya manusia, dia dibuat tinggi oleh Allah. Betul? Dengan kata lain, Tuhannya orang Kristen itu ditinggikan oleh Tuhannya umat Islam. Kok lari ke Islam bang? Anda menyebut dari tadi Allah. Dari tadi Anda menyebut Allah. Iya, dari tadi Anda masalahnya menyebut Allah. Dari tadi Anda menyebut Allah. Dari tadi Anda menyebut Allah. Berarti Tuhan umat Islam. Oke. Nah, jadi sekarang tunggu giliran saya dong. Giliran saya. Anda panjang lebar tadi. Giliran saya sebagai guru menatar Anda. Jadi gini, yang pertama Anda harus mengakui bahwa Tuhan Anda itu adalah Tuhan yang tadinya mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan apapun pada dirinya. Dia kosong, tak ada lagi sumber, tidak ada lagi ilahi di dalam dirinya. Karena dia sudah kosong, tidak mempertahankan keilahian. Lalu kemudian ada Tuhan lain yang Anda sebut dengan sebutan Allah, meninggikan Tuhan Anda yang rendah itu. Maka pantaslah di dalam khotbah Petrus di KPR 2 nomor 36, di situ dikatakan seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau bunuh ini menjadi Tuhan dan Kristus. Berarti memang Tuhanmu itu seutuhnya manusia, tapi dilantik, dibuat, ditinggikan oleh Tuhanku untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat.
Udah. Dah. Udah, Bang? Mantap toh? Oke. Mantap kan? Oke, baik sekarang. Bang Juma menerima dalil ayat 6 tadi bahwa Yesus ini setara dengan Allah, benar? Tidak. Kok nggak konsisten, Abang? Siapa bilang? Bahaya ini. Dia sebagai, dengarkan, sebagai firman, dia mengosongkan diri. Dengar dulu, sebagai firman, dia telah mengosongkan diri. Di ayat 6, Bang, ayat 6, Filipi 2 ayat 6. Cuma Anda baca. Kesetaraan dengan Allah. Berarti Abang menerima bahwa Yesus ini setara Kesetaraan dengan siapa? Allah. Kenapa jadi Tuhannya umat Islam di situ? Tengah dulu, Abang nggak jawab pertanyaan saya, gimana sih? Enggak, aku tanya dulu, kenapa jadi Tuhan saya di situ? Dengar dulu, Bang. Abang terima bahwa Yesus ini disebutkan setara dengan Allah. Kenapa Allah di situ Tuhannya siapa? Kok lari ke mana tadi? Ada sudah akui, gimana ini? Enggak, aku tanya dulu. Tadi aku ngaku siapa itu, Bang? Nah, yang meninggikan siapa di sana? Yang ditinggikan karena Tuhan Allah saya. itu dari siapa? Oke, Allah itu dari siapa? Dengar. Tadi ketika Anda mengatakan Tuhan Anda, sembahan Anda, Theos, turun ke bumi mengosongkan dirinya, Tuhan saya meninggikan dia. Oh, berarti Tuhan saya. Berarti Allah itu Tuhan Anda kan? Berarti Allah itu Tuhan Anda kan? Yes. Anda Jelas, terima. Oke. Anda terima dalil ayat 7, ayat 8 dan 9 itu kan? Sekarang Saya terima. ayat 6-nya menyatakan. Dengar dulu. Berarti ayat 6 Anda menerima bahwa Yesus setara dengan Allah. Bukan, saya tidak terima itu. Salah konsisten Anda lagi nih. Aduh, bahaya ini pilih-pilih Dengar sesuai kesukaan ini, bahaya ini. Dengarkan saya. Kutanya dulu sama Anda. Apakah Theos itu adalah Allah? Tadi Abang sudah akui, kok berubah lagi? Bukan. Ketika Tuhan Anda, dengar. Ketika Tuhan Anda sudah tadi Abang mengatakan Allah di dalam ayat kata itu adalah Tuhan saya, Tuhannya Islam. Abang bilang tadi. Data 9. Oke. Data 9. Data 9-nya coba Anda baca. Data 9. Kok nggak konsisten Abang ini loh? Data 9. Data nomor 9. Oke. Jadi data nomor data ayat 9 Anda mengaku itu Allahnya yang Anda sembah ya? Tuhan saya meninggikan. Karena Tuhan Anda itu ayat 9 itu dengarkan. Allah itu Allah itu adalah Tuhan Anda kan? Anda yang harus mendengarkan saya. Ini Anda membuat kebingungan. Kenapa? Bukan, Bang. Anda mengikuti narasimu. Anda mengatakan bahwa Allah di sanalah Allah Islam. Allah saya. Dengarkan. Di ayat yang ke-6, sabar dulu, Bang. Ayat yang ke-6 mengatakan Yesus itu setara dengan Allah. Anda terima berarti? Oke. Dengar dulu saya. Saya tanya sama Anda dulu. Kenapa Anda senang sekali? Ya karena Abang sudah menerima. Oke, Abang bilang bahwa Yesus itu setara dengan Allah. Kenapa Anda senang? Iya dengan Allah. Berarti Anda akui Tuhan saya? Iya karena saya akui Tuhan Anda. Oke, baik. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara adalah, apakah yang Anda sebut Allah itu Tuhannya umat Islam? Iya, Tuhannya umat Islam itu Tuhan yang benar dan itu adalah Yesus, begitu. Cuman disalahpahami oleh kalian gitu. Saya ulang lagi. Yang Anda sebutkan meninggikan Yesus di situ, apakah Tuhannya umat Islam? Iya, seperti yang Anda katakan tadi. Enggak. Tadi mengatakan. Jangan lari ke saya. Ya karena Anda sudah mengakui dan saya ikuti karena memang tertulis di sini adalah Allah dalam bahasa Arab Allah juga. Begitu. Oke, baik. Berarti selama ini ketika orang Islam itu marah, orang Kristen telah mencatut nama Tuhan yang umat Islam dalam Bible, berarti itu betul. Karena memang secara bahasa selama ini memang bahasa. Sabar dulu. Berarti selama ini memang orang Kristen ini mengambil Tuhan yang umat Islam gitu. Bukan. Bahwa sebutan asal muasal kata Allah itu kan dari
al-ilah yang sudah dipakai oleh orang Kristen, orang Yahudi, orang penyembah berhala untuk menyebut Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu sejarah, itu pengakuan ulama. Di mana itu? Di mana itu tertulis? Coba tunjukkan ke saya. Sudah sejauh ini Di apa bisa mana tak tahu? tertulis? Enggak. Jangan gunakan pola Paulus di hadapan saya. Tolong tunjukkan di mana dalilnya bahwa Allah itu adalah Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Oke, tadi kan saya bilang asal. Asal Iya. usul. Di mana itu? Di mana bisa ditemukan data itu? Ya kalau abang mau, karena saya hanya punya satu device, jadi. Nah, inilah Kristen. Memang Kristen itu, dengar dulu. Memang Kristen Ya, saya bisa itu buktikan, cuman saya punya satu memang device Kristen di sini. itu diajarkan untuk menipu. Enggak. Oke, Filipi gini. 1. Dengar dulu. Ya, apa karena abang saya tuduh saya kan? Saya bantah dong. Masa abang ngomong terus? Filipi 1, saya kasih datanya. Abang saya kasih datanya. Filipi 1. Oke, saya kasih Filipi datanya. Sabar, saya kasih datanya, Oke, Bang. Saya kasih datanya. Oke, silakan. Kasih datanya. Silakan. Teman-teman penonton silakan cari universitas. Ya. Saya kasih data. Masa saya harus sekalian kayak bayi gimana? Tunjukkan datanya. Di mana sumbernya? Anda mengatakan bahwa yang kalian sebut Allah itu ada legalitas Anda gunakan karena orang-orang terdahulu memang sudah menggunakan kata itu. Itu di mana sumbernya? Ya oke. Jadi menurut ulama seperti Ibnu Katsir itu mengakui bahwa tunjuk di mana itu? Iya, tinggal search di ChatGPT, Google loh, Bang. Astagfirullah. Saya juga bisa mengatakan hal seenak. Iya. Sekarang saya bisa pertanggungjawabkan itu. Bahwa yang dimaksud orang Nasrani itu adalah Nasrani orang beda Kristen. dengan Kristen. Iya, memang Kristen itu diakui oleh Ibnu Katsir loh. Beda. Kristen dengan Nasrani itu beda. Ulama Muhammad Ibnu Katsir mengatakan nggak kenal. Ibnu Katsir mengatakan Al-Nasoro itu adalah Kristen. Di kitab mana itu tertulis? Yang ditulis dan dikarang oleh di kitab Muhammad. Di kitab mana itu tertulis? Tinggal mencari aja susah kali Anda ini. Paulus memang begitu didikannya. Itu satu. Suka menipu. Didikan Paulus itu memang dia Kalian tinggal cari aja segampang itu kok. Filipi 1 nomor 18. Kristus diajarkan baik dengan cara mengelabui, cara berpura-pura atau palsu. Aku Paulus tetap bersuka cita. Memang itu cara ajaran. Tapi abang tadi sudah terima. Abang tadi sudah terima bahwa saya Yesus setara kembalikan dengan kepada Allah. saudara. Oke, karena abang tadi sudah terima. Saya ikuti, tapi itu imanmu kan? Hah? Ya, iman abang, karena abang sudah terima datanya. Jadi bagaimana saya menerima Yesus Tuhan Anda ditinggikan oleh Tuhan saya? Bukan, tadi kan saya tanya apakah abang menerima Yesus setara dengan Allah? Oke, abang bilang tadi. Tidak terima. Aneh kau. Berubah lagi. Yang saya maksud, dengar, kamu harus jujur. Yang saya maksud adalah data nomor 9. Yesusmu yang adalah seutuhnya manusia itu ditinggikan oleh Tuhanku karena kau kan mengakui bahwa Allah di situ adalah Tuhanku kan? Betul nggak? Bukan saya mengakui, Anda yang bilang tadi. Yang ditinggikan. Tuhan saya meninggikan Tuhanmu. Anda yang bilang tadi. Ternyata Allah saya yang meninggikan. Allah Islam abang bilang tadi. Meninggikan. Iya. Meninggikan. Betul. Abang Tuhan mengakui. Tuhan saya meninggikan. Tuhan saya meninggikan abang. Abang tapi menerima. Dikatakan di dalam data nomor 6-nya dia mengosongkan diri. Iya, saya dulu ngomong Bang. Ya. Sabar dulu. Dia mengosongkan diri. Lalu dia menyetarakan dirinya dengan manusia. Anda ingin mengatakan itu Tuhan saya? Anda yang mengakui tadi gimana sih? Nomor 9. Oke, jadi ayat 9-nya Anda itu adalah Allah Anda, benar? Karena Yesus ditinggikan, Tuhan sifat-sifatnya, Tuhan saya itu meninggikan Tuhan Anda. Itu sifat yang tidak bisa Anda ubah. Oke Bang Juma, kata Allah atau Allah itu adalah Tuhan Anda, benar? Kata meninggikan,
Di ayat 9. menyebutkan, Anda yang menyebutkan itu. Aku tidak menyebut, saya cuma mengatakan teos. Nanti saya putar Teos. ulang, nanti abangin nggak jujur. Data Nanti nomor saya putar ulang, Bang, 9 ya. ya. Ini Data kan nomor terekam. 9. Nanti saya Kenapa putar, kepingin Bang. kali? Kenapa Ya, pingin nanti saya kali putar Tuhanmu ulang. itu sama dengan Tuhanku? Kenapa? Karena Kenapa abang pingin tadi kali? mengakui, abang tadi mengakui Yang saya katakan, itu adalah Tuhan saya. Anda rendah. Ternyata Tuhan Anda saya rendah. meninggikan Yesus. Nomor Abang bilang 9. tadi. Tuhan Ya, saya nomor memang 9. meninggikan Tuhanmu. Tuhan saya itu di situ kata begitu. Allah. Kata Allah itu kan, benar gak? Anda yang membuatnya kan? Nggak mau Kita yang jujur. mengatakan. Tapi itu teos kan? Gak mau jujur abang ini. Kasihan. Bukan begitu. Dalam Nggak mau konsep jujur. kami Islam, Yesus itu adalah manusia ciptaan yang merendahkan Ya, itu kan- dirinya. Nah, Oke. terus Anda. Lalu kenapa Anda bilang tadi Tuhan saya? Karena Anda menyebut Tuhan saya. Enggak ada saya bilang Tuhanmu. Memang kau sebut Allah tadi. Bohong kau Allah itu sebut emang Tuhanmu rupanya. Oke, coba kasih datanya Allah itu memang harus Tuhanmu. Dasarnya mana? Kenapa kamu menyebut Allah? Iya, Allah itu adalah kata Allah itu dipakai untuk Tuhan dalam bahasa Arab. Coba. Di mana kau tunjukkan kepada saya bahwa Allah itu adalah gelar? Di mana? Di mana saya bisa baca? Saya nggak bilang gelar. Lalu apa? Dan saya bilang tadi Tuhan dalam bahasa Arab. Kok lari ke gelar Berarti gimana kau sih? pakai Tuhan saya berarti. Berarti Tuhan saya kau pakai kan? Jangan dulu lari Bang Juma. Tadi yang Enggak, kita berarti kau pakai Tuhan saya kan? Dengar dulu. Berarti kau pakai Dengar, Tuhan Bang saya. Juma. Ya Abang bilang tadi, mana tunjukkan bahwa kata Allah itu kan tentang pernyataan saya bahwa orang dalam bahasa Arab kata Tuhan itu disebut Allah di sana, orang Kristen. Di mana itu? Di mana? Dan Di mana? pernyataan. Maka saya kan sudah Di sebutkan mana tadi itu? Muhammad Di mana? Ibnu Al-Tabari sudah mengatakan. Gimana ini? Di mana? Kau menolak ulama Di mana kau, itu? Bang. Di mana? Susah Di memang. mana tertulis? tapi saya senang Susah Bang, kau menipu saya. Susah enggak, kau Bang, menipu karena saya. Abang susah. sudah akui dalam ayat 6 itu Yesus setara dengan Allah. Oke, Abang katakan. Saya senang kali, Bang. Allah di situ siapa? Ya, Abang tadi mengakui Tuhan Abang. Makanya saya katakan kalau Anda menyebutkan Allah, dengar. Kalau Anda Haleluya. mengatakan itu dengar dulu. Kalau Anda mengatakan itu Tuhan saya, berarti Anda sudah melakukan penistaan. Bukan saya mengatakan, Abang tadi mengakui di ayat 9 itu. Karena di ayat 9 itu Dengarkan kata saya. Allah sama dengan kata yang di ayat 6 kata Allah juga. Dengar. Yang saya katakan, dengar. Yang saya katakan di sana, ketika Tuhan Anda ditinggikan oleh Allah yang Anda sebutkan tadi. Lalu Anda coba untuk mengatakan Allah yang ada di ayat 9 adalah Allah yang ada di data nomor 6. Kan gitu. Muter lagi dia. Iya kan? Benar gak? Muter lagi nggak? dia. Tadi Abang mengatakan Tuhan saya meninggikan Yesus. Yang di ayat 9 itu adalah Tuhan saya, kata Allah itu. Sekarang yang tertulis di ayat 9 itu adalah kata Allah sama dengan Saya di ayat 6. Saya tidak akui itu. Berarti Abang gak konsisten. Loh, karena memang pada kenyataannya, dengar dulu. Pilih-pilih. Boleh nggak kau dengarkan saya? Pilih-pilih saja kau. Boleh nggak kau dengarkan saya? Jahat kali begitu caranya, Bang Juma. Memaksakan doktrin dia ini. Bukan saya memaksakan. Abang kata Allah di ayat 6 Abang nggak terima. Kata Allah di ayat 9 Abang akui Tuhan Abang. Memang saya tidak terima. Oh, jahat kali nih. Lah, Anda yang jahat. Anda memaksakan saya harus menyembah kepada Yesus. Bukan, Abang nggak konsisten jahatnya. Abang comot. Abang comot sesuai dengan keinginan Abang. Itu jahat kali. Kejahatan, memaksakan kehendak. Gak ada saya paksakan, Bang. Abang yang mengatakan di ayat 9 kata Allah itu adalah Tuhan saya, Tuhan Islam. Abang katakan tadi, saya ingat sekali itu. Lalu saya bawa di kata Allah di ayat 9 itu sama dengan di ayat 6. Kalau saya tidak akui. Kalau itu saya tidak Abang nggak konsisten. Ya memang saya tidak konsisten dalam hal ini. Betul. Saya tidak konsisten. Kenapa saya mengatakan tidak konsisten? Dengar dulu, dengar. Tolong
kita saling menghargai ya. Kita menghargai iman. Dengar dulu. Bang, dengarkan saya. Dengar. Ketika Anda menyetarakan Yesus dengan Tuhan saya, itu Anda sudah menistakan saya. Tapi ketika Anda saudara yang mengaku, mengatakan jangan Allah, salahkan saya. Anda yang mengakui, jangan salahkan di saya. data nomor 9. Ya udah, Di data makanya nomor saya 9. bilang, di data Terus nomor Anda 9 menggiring ke kata sana. Allah, Anda Itu mengakui derita Tuhan, Anda. Anda Tuhan Itu Islam. derita Di ayat Anda. 6 dan ayat 9 itu sama, penulisnya sama, orangnya sama. Itulah makanya Anda mengaku lulus Allah. licik sekali Anda ini. Anda licik. Bang Juma Anda licik. mengakui. Dia mengatakan ayat 9 kata Allah coba. itu adalah Tuhannya Islam, Tuhannya. Coba. Dan dia mengakui ternyata Yesus. Rasul Paulus adalah hamba Dengar. Allah, Rasul Allah. Dengarkan. Itu kelicikan Makasih Bang Anda. Juma. Makasih Itu Bang Juma, saya kelicikan. senang kali. Itu kelicikan Enggak, Anda. Itu saya enggak ada kelicikan licik, Anda. Bang. Abang yang mengakui. Anda memaksakan saya untuk mengakui Enggak. bahwa yang ada di nomor 6 itu adalah Tuhan Enggak saya. ada saya paksakan Anda. Yang Kenapa saya Anda katakan memaksakan begitu? Dengar dulu, enggak. Yang saya katakan di ayat 9 itu ada kata Allah dan Anda katakan itu Tuhan Anda, Tuhan Islam. Nah, di ayat 6 menggunakan kata yang sama juga kata Allah. Berarti apakah Anda menerima atau tidak? Anda bilang tidak mau terima, berarti abang nggak konsisten. Selesai. Kan sudah aku bilang. Ya, Aku bilang. sudah. Nah, giliran saya ngomong. Dengarkan. Anda bisa dengarkan saya? Ya, silakan, Bang. Saya Oke, dengarkan. dengarkan saya ya. Di data nomor 6 itu, di situ Theos mengosongkan dirinya. Nah, kenapa Anda tertawa? Lanjut, Bang, lanjut. Enggak, aku tanya dulu, kenapa Anda tertawa? Kenapa Anda Ya, tertawa? aku mendengarkan, Bang. Aku tertawa Saya tunjukkan. karena Oke. Saya tunjukkan datanya ya. Aku tunjukkan. Supaya bisa kamu tahu, supaya kamu sadar betapa agamamu itu sudah melakukan penghinaan terhadap Islam. Ini kita lihat. Ini nomor 6-nya. Kita lihat di sini. Supaya Anda itu sadar bahwa selama ini agama Anda itu telah melakukan penistaan kepada kami umat Islam. Nih lihat, biar seluruh Indonesia tahu. Kenapa saya tidak mau menerima orang Anda menggunakan kata Allah di dalam kitab Anda. Nih, kita lihat nih. Nih ya. Data nomor 6 dari Filipi 2. Nih, walaupun dalam rupa Allah, ini kan Allah di sini kan? Ini penistaan terhadap Tuhan kami. Ini penistaan. Nah, sekarang kita lihat apakah betul-betul di sini adalah Allah. Coba kita lihat. Nih. Apa yang muncul? Allah kah ini? Ini apa ini? Penistaan Anda ini terhadap umat Islam? Jawab dulu. Penistaan Anda ini? enggak lah, karena abang tadi sudah aku itu. Enggak, penistaan enggak ini? Jangan kau bawa ke situ lagi. Oke, coba ayat Jangan bawa ke 9-nya. situ. Coba tekan ayat 9-nya. Oke, baik. Nah, ini. Kita nomor 9 ya. Oke, ayat 9. Silakan, Bang. Oke. 2316. Kenapa? Nih. Nomor 2. Di sini Theos juga. Kenapa saya katakan bahwa itu adalah Tuhan saya? Dengar. Karena Yesus itu ditinggikan oleh siapa? Pencipta langit dan bumi. Nih. Lihat. Buka di situ, Bang. Tadi abang nggak bukanya di situ, Bang. Oke, ya. Ini itu. nomor 9. Ya, coba. Itu Theos juga. 2316. 2316. Ya, 2316. Ini kan? Ya. Nah, nih. Ini Theos juga, kan? Bang. Penghinaan gak itu? Penghinaan Enggak, gak? Bang. Kan abang tadi aku Penghinaan abang nggak? terima. Abang terima tadi. Penghinaan gak Iya. ini? Kok abang katakan penghinaan, abang terima tadi itu? Kalau Yesus ditinggikan oleh Allah yang kau sebutkan tadi, kau sebut Allah nggak tadi? Kan abang kan sebut terima enggak? akui itu Tuhan saya, Kau sebut itu Allah Tuhan enggak? Islam. Kan Kalau abang yang katakan begitu. meninggikan Yesus, dengar. Kalau yang Oh, itu meninggikan Theos kan, yang Yesus meninggikan itu memang Yesus Tuhan Theos saya. kan. Tuhan saya, Allah Tuhan Anda bilang. Theos kan. Tadi kau bilang Allah. kan? Kan tadi bilang kan Kutanya ayat dulu. 9 sama ayat 6 kan sama, Kutanya Bang. dulu, kau bilang Allah atau kau bilang Theos? Ya, kan Anda mengakui ayat 6 dan ayat Kau 9 bilang sebagai Theos. Allah atau kau bilang Theos? Kutanya dulu. Kan bahasa aslinya sama, Bang. Tadi kau bilang Allah atau kau bilang Theos?
Ya, kan saya bilang Allah, bahwa di ayat 6 ada Allah, di ayat 9 ayat Allah. Berarti Tuhanku. Ya, dasarnya dari mana? Karena kau menyebut Allah kan? Dasarnya dari mana itu Tuhanmu? Kau menyebut Allah kan? Ya, Allah itu juga Tuhan banyak orang, Bang. Berarti kau sudah akui kan? Kau akui enggak? Kau akui enggak kalau kau menyebut Ya, Allah Anda kan? yang mengakui dalam Filipi 2 ayat Filipi 2 ayat 9 itu adalah Tuhan saya, Bang. Katakan tadi. Karena kau itu menyebut Tuhan Allah. Islam. Kau menyebut Allah. Berarti Tuhan Kau Islam menyebut itu Allah juga enggak? teos. Kau Kan menyebut begitu, Allah kan? atau teos tadi? Berarti kalau Kau abang menyebut teos katakan atau Allah? abang katakan begitu, Kau berarti tanya Tuhan dulu, abang kau teos jujur. juga, Bang. Kau Jadi jangan jujur. salahkan, Kau Bang. sebut teos enggak tadi? Ya, abang yang katakan teos, bukan saya. Kau menyebut teos atau Abang kau yang menyebut tampilkan, Allah? dengar dulu. Abang Enggak. yang tampilkan Nomor data 9. Filipi 2 ayat 6. Dengar. Nomor 9 juga sama. Nomor 9. Dengar gini. Nomor Ya, sama 9 kau juga. sebut teos atau Allah? Sama juga, Bang. Enggak, kutanya nomor 9 tadi kau sebut Allah atau kau sebut teos? Abang yang menyebutkan duluan, memang teos abang bilang tadi. Saya tanya nomor 9 itu licik sekali. Pantas kau jadi pastor, betul. Kau pantas jadi pastor. Bukan, Bang. Abang duluan yang menyebutkan. Memang di ayat 9 juga teos abang bilang tadi. Dengar. Aku tanya samamu. Kamu di awal tadi. Dengar. Di awal tadi ketika kamu penyesat ini, teman-teman. Bukan abang sendiri Memang mengakui. begini, Memang saudara. ayat 9 itu Dengarkan memang juga saya, teos abang bilang tadi. Oke. Maknanya. Ini barusan kan? Barusan. Oke, kata aja lagi. Tapi dengar dulu. Licik, teman-teman. Dia sangat licik. Orang ini terdidik dari pakaiannya saja. Pakaiannya sudah terdidik. Dia Apa memang sih, untuk Bang? menyesatkan manusia. Pakai kopiah, pakai begini tampilannya, bicaranya astagfirullah. Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah. Tuh, coba bahasanya, coba lihat. Memang licik kalau ini. Bang, abang sudah akui loh. Jangan lagi tolak, Bang. Abang Memang- mengakui bahwa memang dia Tuhan saya juga terdidik. teos abang bilang tadi. Terlatih memang. Dia Jangan terlatih dulu untuk serang. menjadi misionaris. Jangan ad hominem, Bang. Coba fokus kepada argumen. Saya Bang. mengatakan sama, boleh saya bicara dulu, gantian kita ngomong. Iya, Bang dari tadi ngomong. Saya aja. Oke. Ya udah, kau ngomong dulu, silakan. Silakan kau ngomong. Silakan, Bang. Silakan. Oke, baik. Silakan ngomong dulu. Jadi abang tadi yang mengatakan bahwa di Ya. ayat 9 itu Allah yang tertulis di sana Allah itu adalah Tuhan saya, Tuhan Islam. Abang Ya. katakan begitu, iya. Lalu saya bilang, saya kasih kata Allah atau Allah di ayat 9 dan di ayat 6 dalam Filipi 2 itu sama, Bang. Lalu ông bilang, enggak, saya enggak terima. Berarti emang nggak konsisten. Iya, saya enggak konsisten. Di ayat 6 itu kata Allah itu adalah teos. Lalu saya bilang, di ayat 9 juga teos. Lalu bilang, memang teos. Sudah ya. Oke, silakan, Udah. Bang. Gantian. Jadi gini, tadi di awal kau baca kan, dari data nomor 6 sampai nomor 11 kau bilang, izinkan saya menyelesaikan sampai data nomor 11, kan gitu. Di data nomor 9 kau menyebut Allah yang meninggikan. Itulah sebabnya Allah meninggikan. Benar nggak kau baca gitu? Iya betul, saya baca itu sesuai dalilnya. Maka saya mengatakan Tuhanku meninggikan Tuhanmu Yesus. Oke. Berarti Anda mengakui Lalu Tuhan dengan Anda saya itu Allah di situ, kan? tunggu, sabar. Gantian kita, jangan pakai kelicikan, santai aja, santai. Oke, kau mengatakan Allah meninggikan Yesus. Saya katakan berarti Tuhanku meninggikan Tuhanmu. Kenapa? Karena kau menyebut Allah. Lalu kau kembali ke data nomor 6. Kalau begitu, berarti Tuhan Bang Suma yang ada di data nomor 6. Benar nggak? Karena di situ kau tunjukkan, sebab di situ juga Allah katamu. Kutunjukkanlah original teksnya. Ternyata di situ bukan Allah. Saya mengatakan itu teos. Oke? Benar nggak? Nah, jadi pada kesimpulannya adalah begitu kita lihat di dalam original teks nomor 9, ternyata bukan Allah, tapi teos.
Saya mengatakan Tuhanku meninggikan Tuhanmu karena kau mengatakan Allah. Oke, ternyata yang meninggikan Yesus itu Theos. Theos yang meninggikan, tapi kau menyebut Allah. Saya katakan Tuhanku yang meninggikan karena kau menyebut Allah. Ternyata Theos. Jangan kau salahkan saya. Nah, inilah celakanya kalau umat Islam itu tidak paham. Kalau orang Kristen menggunakan kata Allah itu untuk menipu. Jadi pada kesimpulannya saya sudah jelaskan samamu. Karena kau mengatakan itu Allah, maka saya mengatakan Tuhanku dong yang meninggikan Tuhanmu. Kau menggiring, kau menjebak saya dengan mengatakan kalau begitu Tuhanmu yang menjadi setara dengan Yesus. Begitu kuperiksa ternyata bukan, Theos ternyata. Jadi sadarilah itu. Kau begitu licik, agamamu begitu licik menyesatkan manusia. Paham? Kalau bisa, mulai sekarang jangan kau pakai sebut kata Allah itu, jangan. Kan tidak bagus. Dengar. Kan tidak bagus kalau Tuhanku yang meninggikan Tuhanmu kan. Jadi jangan kau sebut Allah, karena ternyata di situ bukan Allah, Theos, dewa. Oke, boleh saya tanggapi Bang? Silakan. Oke, baik. Jadi saya ulang lagi narasi abang ya. Jadi artinya jangan abang salahkan saya. Abang sendiri yang mengakui dalam Filipi 2 ayat 9 itu Allah yang di sana tertulis itu atau Allah itu adalah Tuhan Islam dan Tuhan saya. Abang katakan begitu. Ya, abang katakan oke, benar. Abang katakan tadi ya, abang terima tadi itu. Lalu saya sampaikan sebagai tambahan untuk mempertanyakan hal itu. Kata Allah atau Allah di ayat 9 dengan di ayat 6 itu kan sama katanya. Saya tidak terima. Saya berarti abang tidak konsisten. Ya, saya tidak konsisten. Anda memaksa saya mengakui nomor 6-nya. Iya. Benar nggak? Karena saya nggak memaksa. Saya bilang berarti abang nggak konsisten. Karena nggak ada konsisten. Makanya saya buka. Makanya saya buka. Ternyata Theos. Tolong bang. Sama dulu. Berarti kamu yang memaksakan. Iya, ini waktu saya dulu bang. Kasih saya. Harus menjadi Tuhan, bukan begitu. Memang ya, kau ini penghujat. Kau ini yang penista memang kau ini. Enggak ada penghujat saya bang. Saya mengucapkan kata-kata yang baik. Kenapa sebut nama Tuhan saya pada saat kau menyebut? Siapa mengatakan Tuhan? Si Tuhan semua orang itu. Apa jangan? Nah itu, tengoklah kan. Inilah liciknya kau. Inilah liciknya kau. Kau menyebut astagfirullah. Kutanya dulu. Astagfirullah itu kalimat di Islam atau di agama Anda? Itu. Sabar dulu bang. Sabar dulu. Saya selesaikan dulu. Iya nanti saya selesaikan dulu ini bang. Enggak perlu lagi diperpanjang. Udah selesai tadi. Saya mengatakan ayat 9. Saya hargai. Saya nggak bisa gimana ini. Dengar. Kan kita sudah satu-satu kan? Mana ada satu-satu. Abang terakhir langsung menyimpulkan. Saya belum selesai. Anda sudah saya kasih waktu dan Anda sudah memberikan saya waktu. Kasih waktu saya langsung abang potongnya tadi. Tadi sebelum saya 1 menit nggak nyampe 1 menit abang langsung potong. Tadi sebelum saya kan Anda. Kok sebelum saya Anda? Kan itu penjelasan sebelumnya beda. Yang menjelaskan. Habis itu saya ambil waktu juga untuk menjelaskan. Saya klarifikasi. Abang tadi bilang iya. Sekarang Anda sudah masih langsung mengharap dipotong. Tuhan saya sama dengan Sabar dulu. Jadi kesimpulannya adalah pertama, Bang Juma yang mengatakan di ayat 9 itulah Tuhan Islam dan Tuhannya. Kan itu dasarnya sudah diketahui. Iya, itu harus Anda saya. Iya, enggak ada saya bilang itu Anda yang mengakui. Kamu mengatakan Allah tadi. Enggak begitu. Oke, yang kedua. Kamu berani sumpah. Kau tidak menyebut Allah tadi. Dong. Nanti kita rekamannya ada kok. Rekamannya ada Bang Juma. Tidak menyebut Allah. Enggak. Di pertama tadi. Rekamannya ada loh bang. Licik. Rekamannya ada. Kristen ini terdidik teman-teman. Jangan edomin bang. Di awal tadi kau menerangkan data nomor 1 6 sampai 9. Kau sebut nama Allah. Malah kau lancar astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah. Betul? Ya. Betul tadi kau jelaskan seperti itu? Fokus. Enggak itu. Kau yang harus fokus. Enggak ke situ bang. Tadi abang yang mengakui dalam kitab kitab suci firman Allah ini di ayat 9 itu adalah Tuhan Islam dan Tuhan saya yang meninggikan Yesus. Tidak begitu. Ya, karena kau menyebut Allah.
Berubah lagi. Betul nggak? Enggak. Saya Betul, tidak Bang. berubah. Karena kau menyebut Allah, betul nggak? Oh, nggak berubah. Oh, berarti Anda menerima tadi kan pernyataan itu kan? Karena Anda menyebut Allah kan? Ya memang tertulis di sana Allah. Ya itulah makanya aku Anda- akui. Kalau kau menyebut Ya Allah. udah berarti Kenapa jadi Anda idiot? mengakui kata-kata yang di situ abang akui kan abang terima kan? Allah. Oke. Kau menyebut Sudah. Allah kan? Oke. Di ayat Tapi 6 ketika itu di konteksnya, ayat 6 dengar, sama enggak? Di dengar. ayat 6 sama. Jangan kau paksakan karena itu bukan kitabku. Enggak. Bukan saya paksakan. Hurufnya sama. Dengar. Hurufnya Dengar. sama, Saya sudah menjelaskan. katanya sama. Dan Saya abang tadi sudah mengakui menjelaskan. memang dalam Saya ayat 9 sudah itu juga menjelaskan. teos. Abang akui. Oke. Dan saya sudah menjelaskan. Lucu Anda ini. Dan saya sudah menjelaskan. Dengar dulu. Dan saya sudah menjelaskan, dengar. Dan saya sudah menjelaskan, ketika Anda memaksakan, saya mengakui Saya nggak ada Tuhanmu. memaksa bang. Saya nggak pernah bilang paksa kau nggak ada. Ini bilang, kau ulang jangan lagi. bilang. Ini kau ulang lagi. Iya, karena abang terus menyalahkan aku. Saya kan aku yang memaksa abang, aku yang membuat pernyataan itu. Dengar. Nggak ada begitu. Abang yang membuat pernyataan itu Tuhan Islam, itu Tuhan saya di ayat 9 itu. Oke, kalau begitu, kalau di ayat 9 itu adalah Anda yang Tuhan menggiring. Anda. Yang menggiring ke ayat 6 Ya, siapa? dengar, karena kan Anda mengakui ayat 9. Berarti kalau ayat 9 Anda akui itu adalah Tuhan Dengar Anda. dulu. Berarti Anda mengakui bahwa Rasul Paulus adalah Rasul Allah. Itu Anda yang menggiring Karena yang kan? menulis ayat 9 itu kan Rasul Paulus. Anda yang menggiring. Ini Terima lagi kasih, Bang siknya. Juma. Ini teman-teman. Alhamdulillah. Ini teman-teman. Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah lagi kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang Makasih, Anda Bang ini Juma, ya. terdidik. Memang Anda terdidik Jadi untuk Bang menipu Juma gitu. telah mengakui Rasul Paulus sebagai Rasul Allah. Coba. Alhamdulillah. Coba lihatlah kejamnya misionaris ini, teman-teman. Makasih Bang ya. Lihatlah Senang kali kejamnya aku, Bang. misionaris ini, coba. Bang Juma telah mengikrarkan Rasul Paulus adalah Rasul Allah. Alhamdulillah. Betul. Kenapa Anda senang dengan cara-cara seperti itu? Kalau abang sudah katakan betul, kita nggak perlu lagi persoalkan, gitu Bang. Kenapa Anda senang dengan cara-cara begini? Kenapa? Iya, abang yang mengakui. Betul abang bilang. Di mana? Di mana saya mengakui? Di mana saya mengakui? Betul abang bilang tadi. Gimana? Tuh, licik benar-benar. Licik. Abang yang bilang betul abang bilang. Anda licik, betul-betul licik. Benar-benar licik. Anda masih lari ke muda, licik. tapi Jangan cara ad Anda hominem, menjebak Bang. orang Jangan sangat licik. ad hominem. Licik sekali. Enggak ada saya coba-coba bang. Abang sendiri yang mengakui. Di mana saya mengakui bahwa Paulus itu utusan Allah? Karena abang mengatakan di ayat 9 itu adalah Tuhan Islam dan Tuhan saya. Sementara yang menulis ayat 9 itu adalah Rasul Paulus. Dan Anda telah mengakui Rasul Paulus adalah Rasul Allah. Aku minta kau jujur. Aku minta kau jujur ya. Kau orang Kristen kan? Ya alhamdulillah saya Kristen, Pak. Saya ingin Anda aku jujur. Begitu Tuhan saya yang meninggikan Tuhanmu. Apa sebabnya saya mengatakan begitu? Karena Anda yang mengakui, saya nggak tahu apa sebabnya. Anda yang mengatakan itu. Kenapa saya mengatakan itu? Karena ya sudah berarti Anda mengakui. Kan selesai. Kenapa saya mengatakan itu? Nah, kenapa Anda nggak mau jujur? Anda katanya Kristen, orang baik. Iya, tapi Anda kan saya mengakui. tanya, Anda mau mengatakan itu, menyatakan itu, Anda mengakui. Selesai. Apa dasarnya saya mengatakan begitu? Karena Anda memasukkan. Saya nggak tahu dasar Anda apa. Karena Anda memasukkan bahwa Anda adalah Tuhan karena saya. Anda menyebut Tuhan Anda dengan sebutan Allah. Itu jawabannya. Tertulis di situ, yang tertulis itu di situ. Berarti kitabmu yang menyebut Tuhan saya. Iya kan? Oh, kitab saya, Tuhan saya. Benar nggak? Lalu siapa? Lalu siapa yang menyebut itu? Lalu siapa? Parah itu penyakitnya. Siapa yang menulis kata Allah di situ? Siapa? Yang menulis kata Allah di sini siapa? Menurut penafsiran dari Lembaga Alkitab Indonesia, Bang. Nah, udah selesai. Berarti saya mengatakan itu Tuhan saya meninggikan Tuhanmu karena Lembaga Bible Indonesia telah melakukan penipuan. Enggak, Bang. Selesai kita ya? Selesai. Tapi itu poinnya bahwa makasih Bang ya. Bang Juma telah mengakui Rasul Paulus adalah Rasul Allah. Jangan lagi lawan. Jangan lagi rendahkan Bang ya. Kasihan kali. Jangan Bang ya. Kasihan kali pengakuan butuh pengakuan
pengakuan. Terimalah Yesus Kristus sebagai Butuh Tuhan dan Juru pengakuan. Selamat Bang Juma. Butuh pengakuan. Sebelum terlambat Bang Juma. Butuh Bang, ya? pengakuan. Ini memang Enggak, tujuanmu Bang. kan? Enggak, Tujuan Kristen menggunakan istilah-istilah Islam itu kan untuk menipu, memang untuk menjebak. Enggak bang, enggak ada bang. Lalu apa Enggak ada tujuannya menjebak, kau Bang. pakai kata Allah di sana? Ya, memang secara bahasa itu benar bang. Apa benarnya di Secara situ? bahasa itu benar. Teos bahasa Indonesianya Ya, apa? kalau abang punya kemampuan, Teos jangan di bahasa sini Indonesianya persoalkan. apa? Pergi ke lembaga Ya. Alkitab Indonesia, Teos, aku lalu tanya, persoalkan di Teos sana bahasa dasar Indonesianya hukumnya. apa? Jangan Teos bilang bahasa saya Indonesianya apa? mencuri tanpa dasar gitu bang. Abang ini. Teos bahasa Indonesianya apa? Ayo. Iya, abang Teos. tadi akui ayat 9 itu teos. Teos bahasa Indonesianya apa? Kamu ndak malu. Woi, Jadi ndak bang, malu kau Bang gitu. cuma tadi katakan memang di situ teos. Iya. Dan kau menyebut itu Tuhanku. Iya, abang yang menyebutkan. Tuduh-tuduh saya terus. Yang sekarang abang yang mengakui kata yang menyebut Allah, Teos Allah. di ayat 9 Filipi 2:9 itu adalah menyebut Tuhan Teos Islam dan sebagai Tuhan Allah di situ saya. siapa? Lalu Yang ketika menyebut abang Teos buka di situ bahasa siapa? aslinya, ternyata teos, memang teos. Nah. Berarti Aduh, sakit penistaan perut nggak gua. itu? Aduh. Penistaan nggak itu? Aduh. Penistaan nggak? Abang yang Penistaan nggak itu? mengakui, aku yang disalahkan. Gimana ini bang? Kutanya dulu Bang. Jujur. Ketika Teos, Kok saya ini dengar, saya jujur bang? dengar. Abang yang mengakui, bukan saya. Abang yang buat Ya. pernyataan. Kok saya Ketika disalahkan? ketika Anda menggunakan nama Tuhan saya. Enggak saya yang menggunakan bang. Abang yang mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan Islam dan Tuhan abang. Ketika di ayat 6 Allah itu, oh itu Theos. Di ayat 9 ketika abang cek tadi 2316 dalam bahasa Yunaninya, memang Theos juga. Sekarang Jadi- pertanyaannya adalah, dengar. Ketika saya bertanya kepada Anda, tolong dijawab. Apakah sudah tepat agama Anda dengan cara-cara seperti ini? Kutanya dulu. Ya karena Allah saya itu Allah yang maha kuasa dan sudah memberikan kami Jangan ke situ, Sabar jangan dulu. ke situ, jangan ke memberikan kami hikmat akal budi sehingga itu tepat bang. Oke, baik. Anda katakan itu tepat. Theos artinya apa dalam bahasa Indonesia? Dalam penerjemahan ke bahasa Indonesia itu Allah. Bisa juga Allah kalau itu dalam bahasa apa? Dengar dulu. Allah itu bahasa apa? Allah itu bahasa apa? Allah itu Allah bahasa A-L-L-A adalah itu bahasa apa? dengar dulu, adalah kosakata yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk digunakan oleh orang Indonesia dalam bahasa Indonesia, Bang Juma. Oke, baik. Saya buka ya. Izinkan. Iya. Aku minta Anda baca ini. KBBI ya, Bang ya. Jangan lari kemana-mana, Bang ya. Iya. KBBI kata Allah. Supaya Anda paham bahwa inilah agama Anda, kan gitu. Menipu orang. Jangan dong, Islam. jangan langsung menipu, Bang. Kita lihat. Kita buktikan. Susah, Bang, Kita bilang buktikan. Santai. Iya. Saya pertanggungjawabkan itu. Ini KBBI. KBBI ini kan. Nih KBBI. Oke. Allah apa di sini? Coba Anda baca. Anda yang baca Allah nama Tuhan. Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Berarti enggak Islam, Bang. Abang ini Nah, sekarang kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa apa? diterjemahkan ke bahasa Arab ada, ke bahasa Ini Indonesia yang kau baca ada. tadi. Yang kau baca bahasa apa? Baca tadi itu yang ke dalam KBBI. Enggak, di kitabmu Filipi tadi itu diterjemahkan ke dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia. Ini kata Allah bahasa apa? Nama dalam bahasa apa? Oh, asal transliterasinya itu dari bahasa Arab. Oh, bukan, ini KBBI. KBBI menjelaskan Iya. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kenapa ada di dalam kitabmu? Ya karena ada di KBBI, Bang. KBBI kan nama Tuhan dalam bahasa Arab. Apa arti KBBI, Bang? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dipakai bahasa di Arab atau di Indonesia, Bang?
untuk menggunakan kata yang ada di KBBI itu harus sesuai dengan penggunaannya. Ini nama itu saya dalam tanya, bahasa Pak. apa? Itu nggak Iya, itu saya tanya. Pak. kata KBBI Allah, itu kata Allah. Dengar. digunakan untuk di Arab atau di Indonesia? Ini dengarkan, KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan tentang kata Allah bahwa Nggak itu Allah yang saya itu tanya, Bang. adalah Nggak itu yang saya tanya, Bang. KBBI itu digunakan untuk di Arab atau di Indonesia? di Indonesia. Ya sudah selesai. Pertanyaan Makasih, saya. Bang. Saya balik nanya. Sabar dulu. Apalagi, Bang? Apalagi? Abang sudah aku Saya balik jadi- nanya. Saya balik nanya. Di dalam kitabmu itu KBBI yang tertulis atau Allah? Kok Lucu. Kutanya. Makanya yang ada di dalam Astagfirullah. kitabmu. Dengar. Kau kan mengatakan KBBI. Enggak, Bang. Kata Allah itu ada di dalam KBBI. Benar atau salah? KBBI menjelaskan apa? KBBI Oke. menjelaskan kata Allah Oke. itu apa? Oke, saya nggak tanya penjelasannya. Yang saya tanya adalah Loh, harus dong. Tunggu dulu, harus Bang. sesuai penggunaan kata di KBBI. Tunggu dulu, Bang. Iya, KBBI Ah. itu adalah kamus yang digunakan untuk menyusun kalimat dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Bahasa Arab ini kata Allah. Ini kata Allah ini apa? Yang saya tanya apa, Bang? Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata baku yang digunakan untuk menyusun kalimat atau membentuk kalimat dalam Iya. bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Bahasa Indonesia. Oke, selesai Bang Juma. Udah Bang Juma, udah. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, kata Allah Tanya ini lagi, menurut Bang. KBBI. Loh iya dong, gantian kita. Kok cuma nanya mau lagi, Bang? bertanya? Kok nanya lagi, Saya Bang? juga harus bertanya dong. Oke, Menurut KBBI, dengar. Menurut KBBI, kata Allah ini nama dalam bahasa apa? Ya asal bahasa itu, asal kata itu. Bukan asal. Iya dong. KBBI menerangkan kata Kamu, Allah itu. jadi maksud abang huruf hijaiyah huruf Latin. Dengar. Jadi Ini maksud huruf abang Latin loh. huruf hijaiyah atau huruf Latin sama? Ini huruf Latin loh. Oke. A, L, Kalau L, huruf A, Latin, itu Latin atau Arab? Kalau bahasa Arab itu dia pakai huruf apa? Dengar. Huruf Arab. Huruf Arab itu huruf apa? Ini apa ini? Latin Ya, atau Arab? Contoh huruf Arab kayak mana, Bang? Huruf Arab kayak mana? Ini Ya, huruf Arab Latin itu atau gimana? Arab? Ini Latin atau Arab? Iya, Latin. Lalu yang tadi Latin. abang katakan bahasa Dengar, Arab. pertanyaannya, dengar. Latin Allah ini nama Tuhan dalam bahasa apa? Nah, bahasa Arab. Berarti bahasa Arabnya kayak mana, Bang? Arabnya kayak mana? Allah. Oke, berarti beda, Bang. Nah, ini apa? Allah atau Allah? Ini Allah atau Allah? Ya itu tertulis apa, Bang? Ini Allah. Ya sudah, berarti nggak mencuri kan? Allah ini menurut KBBI ini Allah. Dengar. Menurut KBBI Allah ini nama Tuhan dalam bahasa apa? Iya, asalnya memang dari bahasa Arab, Bang. KBBI menjelaskan ini nama Tuhan dalam bahasa apa? Iya, bahasa Arab. Huruf Arab kayak mana, Bang? Dalam bahasa huruf Arab. Huruf A itu huruf Arab enggak, Bang? Bukan Arab di sini ditampilkan. Ini Arab atau bukan? Iya, bahasa Arab. Ini Bang. Nggak Arab mungkin yang kan? ditampilkan. Nggak mungkin Dengar, kan dengar. Allah itu bahasa Ini- Arab, Bang. Ini ditampilkan bahasa Arab atau Latin? Ini. Ya itu kan Latin, Bang. Berarti bukan bahasa Arab, Bang. Tapi keterangannya apa? Kalau dia Latin Iya, memang. ALLAH, dengar. Kalau Kan dia itu Latin memang. ALL, dengar. Kalau dia Latin ALLAH, Latin ya. Menurut KBBI, Latin ALLAH, menurut Latin itu kata apa? Iya. Itu kan ada N di situ, Bang. Abang paham nggak kata N itu apa? Itu Apa N? Apa N itu? ya coba dulu, Bang. Tekanlah dulu apa itu? N itu apa? N apa? Banyak dulu, Bang. alasan. Oke, Jadi saya itu, tekan. Bang, ya. Iya. Apa N? Apa N? Apa? Ya buka, Apa N? Bang. Mana Buka. dibuka? Ini sudah. Apa N? Mana? Pendapatnya sih. Ya, apa penjelasannya? Nggak tersambung, Bang. Nggak tersambung. Apa nggak tersambung? Pandai-pandaian. Ketekan N katanya. Tekan N itu kan itu ada Tekan tuh N. N itu, Bang. Jadi saya tekan lagi nih.
Ya. Tekan lagi. N itu bang, noun bang, kata benda bang. Jadi lah di situ kalau dia maksudnya adalah nama. Ya memang bang. Ulang lagi. Noun. Ulang lagi. Abang tahu nggak noun itu apa? Dengar. Gak usah kau licik sekali. Dengar. Saya N licik juga, Bang. tidak ada makna di sini. Dengarkan saya. Menurut KBBI, huruf Latin, lihat ke sini. Menurut KBBI, Latin ALLAH. Menurut KBBI, huruf Latin ALLAH itu apa? Menurut KBBI. Iya, menurut KBBI itu asalnya dari bahasa Arab. Di mana tertulis asalnya dalam bahasa Arab sini? Ya karena penyusun dengar dulu, karena ada penjelasannya itu penyusun daripada mulai ketahuan. pengguna kata itu. Enggak bang, pengguna kata itu. KBBI huruf Latin ALLAH. KBBI itu nama Tuhan dalam bahasa Arab, sedangkan kitabmu bukan bahasa Arab. Bahasa Arab itu pakai huruf apa untuk menyebut Allah itu di bang? sini bukan bahasa Arab, ini Latin. Iya, Latin. Sekarang artinya itu bukanlah kata Allah yang dalam bahasa Arab itu. Tapi itu adalah penyebutannya. Penyebutannya makanya Latin, menggunakan kata noun. Kata benda. Dengar. Di dalam Filipi 2 tadi itu berdasarkan KBBI atau tidak? Iya, berdasarkan KBBI ditambah konteks teologisnya bang. Baik. Pahami bang, konteks teologis bang ya. Sekarang KBBI menerangkan ketika bertemu dengan huruf ALLAH, menurut KBBI itu nama Tuhan dalam bahasa apa? Ya di situ dalam bahasa Arab bang, dalam KBBI. Kenapa ada nama Tuhan dalam bahasa Arab di kitabmu? Karena dalam konteks kitab suci saya ada teologisnya bang. Tanya dulu, kenapa ada nama ALLAH berasal dari KBBI yang menjelaskan nama Tuhan dalam bahasa Arab? Kenapa nama Tuhan dalam bahasa Arab ada di kitabmu? Karena ada konteks teologisnya bang. Kenapa pakai nama Tuhan dalam bahasa Arab? Bukankah harusnya bahasa Indonesia? Karena asal kata Allah itu ada asalnya. Jadi nanti saya ulang lagi, abang nggak terima. Sampai juga saya bang. Saya udah ulangi beberapa kali. Ketahuan kan agamamu? Agama saya itu luar biasa bang. Saya ulang lagi. Kenapa ada kata yang bersumber dari KBBI, dari kata ALLAH, yang mana menurut KBBI ALLAH itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab? Pertanyaan saya, kenapa ada nama Tuhan dalam bahasa Arab di dalam kitabmu? Jawabanmu adalah karena orang Arab Kristen di Arab banyak bang. Kitabmu diterjemahkan di Arab atau di Indonesia? Iya, awalnya dari Arab bang, kemudian ke Indonesia bang. Ini dikatakan Allah ini dari Arab atau memang nama Tuhan dalam bahasa Arab? Kata Allah itu dalam satu sisi nama, dalam satu sisi enggak nama bang, dalam kekristenan. Dari mana ilmunya? Ilmunya dari asal kata bang, karena asal kata Allah itu dari al-ilah. Itu bahasa Arab atau bahasa Yunani? Bahasa Arab bang, dari al-ilah ini kemudian. Dari asli kitabmu bahasa Arab atau bahasa Yunani? Asli kitab saya bahasa Ibrani dan Yunani, kemudian diterjemahkan ke bahasa Arab bang. Yang di Filipi ini bahasa apa aslinya? Filipi ini dari aslinya itu dari bahasa Ibrani, Yunani, terjemahkan ke bahasa Arab, terjemahkan ke bahasa Indonesia, ke bahasa Inggris. Filipi aslinya bahasa apa? Filipi aslinya kitabnya. Saya sudah sebut bang, bahasa Ibrani, Yunani. Ibrani Yunani bang, kalau bahasa semuanya Yunani. kitab Kejadian sampai Yunani. Wahyu. Yunani. Oke, baik. Terus dalam bahasa Yunani disebut apa tadi? Theos. Ayat 9 seperti abang terima, memang Theos juga Tuhan abang seperti abang katakan tadi. Theos kan? Tunggu, Theos kan? Iya. Dengar dulu. Iya, seperti abang katakan tadi. Theos ketika diindonesiakan, jangan diarabkan ya. Kalau diarabkan kan ini Allah. Ketika diindonesiakan apa?
Jangan ke ketika sini di ya, jangan ke Indonesia- Arab. Jangan ke Arab, jangan ke Arab, ke Indonesia kan dulu. Ketika Karena di begini, Indonesia Bang. kan apa jadinya? Ketika di Indonesia kan apa? Ini kan di Arab kan. Kalau di Indonesia kan apa? Oke, dengar Bang. Bahasa Indonesia itu dipengaruhi beberapa bahasa termasuk bahasa Arab. Ketika di Indonesia kan teos itu apa? Jangan diarabkan, ini jangan pakai nama Arab. Enggak nama Arab Indonesia. itu nama dalam KBBI. KBBI itu abang paham enggak? Enggak, jangan dalam bahasa Arab. Iya, Nama KBBI kan Allah ada di itu Kamus nama Besar Tuhan. Bahasa Nama Indonesia. Tuhan. Jangan Dipakai licik oleh kau. orang Indonesia untuk orang Indonesia. Ketika teos di Indonesia kan kemana perginya? Perginya Jangan ke Arab ya, itu. jangan ke. Bukan ini ke itu, nama ke Tuhan dalam KBBI. bahasa Arab. Itu ada Kenapa KBBI, orang Bang. Hindu? Masalahnya Kena KBBI kan ada, berarti ya, saya Hindu orang juga bisa pakai, Indonesia. kan? Saya orang Hindu bisa Indonesia. pakai. Orang Hindu bisa pakai. Bisa kalau bahasa Indonesia. Nah ini bahasa Arab. Itu bahasa Indonesia. Kata Allahnya bahasa Indonesia, Bang. Bahasa Indonesia atau bahasa Arab ini? Bahasa Indonesia, Bang. Kata Allah itu bahasa Indonesia. Karena dia pakai Latin, Bang. Bahasa Indonesia yang menjelaskan nama Tuhan dalam bahasa apa? Itu kan huruf Latin, Bang. Bukan huruf Arab, bukan huruf Hijaiyah. Ini nih. Ini Latin. Latinnya mengatakan dalam nama Arab itu nama Tuhan Arab kan? Oke, huruf Arab Latin kan? itu huruf Arab ya? ALLAH itu menerangkan bahwa nama Tuhan dalam bahasa Arab. Tuh, ini tertulis. Enggak, yang saya tanya huruf Latin itu sudah adalah tertulis. apakah huruf Arab? Sudah tertulis Latin ALLAH nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kenapa kau masih mau menipu? Yang saya tanya, Bang, huruf Kenapa Latin kau itu mau menipu? apakah huruf Arab? Bang Juma. Kenapa kau huruf mau Latin menipu? itu? Ya, yang di Juma, huruf Latin sini itu. dengar. Yang di sini ini bukan huruf Arab, ini Latin. Oke, berarti udah selesai, Bang. Berarti Abang mengakui bahwa kata ALLAH itu adalah kata yang dipakai, kata baku yang dipakai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk orang berbahasa Indonesia, dan Alkitab saya berbahasa Indonesia. Untuk Boleh menunjukkan dong, Bang. untuk menunjukkan Tuhan dalam bahasa apa? Enggak Untuk boleh dong, menunjukkan Bang. Tuhan Kan bisa, dengar. Bang. Gimana? Saya kan orang Indonesia. Untuk menunjukkan Tuhan dalam bahasa, pokoknya kata Allah itu adalah pokoknya. kata BBI. Gitu, Bang. Karena itu memang dasarnya. Kita jelas di situ. Pokoknya Latin ALAH itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Sekarang Udah, Bang. teos, Saya teos. Dengar. Gimana pun mau Abang buat, saya sudah bahagia karena Abang sudah mengakui Rasul Paulus adalah Rasul Allah. Nah, ini kau menghujat ini. Kau menghujat. Iya. Kau Karena sudah Abang saya tadi tunjukkan mengatakan, KBBI. Abang tadi Kau sudah saya tunjukkan mengatakan KBBI. dalam Filipi Kau masih 2 melakukan ayat 9 penipuan. Nah, kembali lagi ke bahwa situ. Tuhan Udahlah. Islam dan Tuhan saya, kata Abang itu Ya, suka-suka adalah kau lah. Allah dalam ayat 9. Iya, suka. Terserahmu lah, Sementara terserah. yang menuliskan Filipi 2 ayat 9 itu adalah Rasul Paulus. Oke, Berarti Abang terserahmu lah. Yang mengakui Rasul Paulus menyatakan Suka-sukamu. Tuhan Abang. Berarti dong pas dong. Suka-sukamu. Rasul Allah. Suka-sukamu. Mantap, Bang. Suka-sukamu. Kamu sudah puas? Ya, saya puas karena saya Abang mengakui gitu loh. Oke. Kalau kau sudah puas, oke. Yang pasti ingat, saya selaku pembina Apologet Islam Indonesia sudah menunjukkan ke Indonesia bahwa betapa liciknya misionaris Kristen itu. Secara lembaga, terstruktur, terencana dan masif, memang mereka sengaja menggunakan kata Allah untuk menjerat umat Islam agar keluar dari Islam. Diam. Alhamdulillah. Sudah, Bang. Sudah. Udah. Anda tidak perlu lagi menjelaskan apa-apa. Oke? Ya. Yang pasti saya sudah mempertontonkan di dunia, orang banyak di sini, banyak orang menyaksikan betapa Anda memplesetkan kata yang ada di dalam KBBI, Latin ALLAH, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Bible, Theos
Theos ini harus diterjemahkan ke dalam nama Tuhan atau gelar Tuhan. Kalau dia Theos ini gelar, jangan masuk ke nama. Kalau dia cuman gelar, jangan masuk ke nama. Kecuali Theos itu nama. Tapi ternyata Theos itu gelar untuk dewa. Maka harusnya ketika diindonesiakan, dia menjadi Tuhan. Karena bahasa Inggrisnya God. God diindonesiakan Tuhan. God diindonesiakan dewa. God diindonesiakan sembahan. Tapi karena Kristen memang adalah misinya untuk menyesatkan umat Islam, maka God mereka terjemahkan menjadi Allah, di mana seharusnya itu adalah Tuhan. Oke, saya sudah nunjukkan kepada dunia betapa liciknya agama Kristen itu. Secara lembaga memang tujuannya untuk menyesatkan umat Islam di Indonesia ini. Itu misi. Makanya kau menggunakan penampilan seperti Ustadz begini, kau menggunakan kata-kata Islam, alhamdulillah, astagfirullah. Itu tujuannya semuanya bukan untuk mengkristenkan Kristen, tidak, tapi untuk mengkristenkan umat Islam. Makanya apologet Islam itu hadir di bumi, di Indonesia, bumi pertiwi ini, karena hadirnya orang-orang licik Kristen. Itu bukti, itu fakta. Kita sudah buka KBBI, Al-Latin, LLHAH, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Tapi Anda punya kitab bahasa Yunani, Anda terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Anda selipkan nama Allah yang adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Anda licik. Saya kira cukup, Bung. Kira cukup. Silakan Anda bersenang-senang. Silakan Anda kemudian bangga dengan menggunakan. Bagi kami itu adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa memalukan. Oke? Oke? Asik. Thank you. Senang kali dia, teman-teman. Senang kali dia. Dia sangat senang setelah dipermalukan. Malu semalu-malunya. Dia mencoba untuk menjebak. Dia menjebak dengan kata ketika dia mengatakan, itulah sebabnya Allah meninggikan. Nah, jadi saya mengatakan berarti Tuhan saya meninggikan Yesus. Kembali dia, karena memang dia licik. Memang dia terdidik untuk licik, untuk menjerat orang. Dia kembali ke data nomor 6. Dia memaksakan bahwa saya harus mengakui juga bahwa Allah yang ada di situ harus setara dengan Yesus. Makanya saya tunjukkan kemudian original teksnya ternyata adalah Theos. Berarti memang mereka licik. Itulah sebabnya kenapa kita umat Islam ini harus terus menggaungkan bahwa orang kafir itu tidak boleh menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Karena tujuannya seperti tadi. Seorang apologet aja, kalau dia tidak cakap di dalam membentengi argumentasi dia, itu bisa menjerat orang. Coba, merasa merdeka dia kan, bangga sekali. Karena memang itu tujuannya. Berbeda dengan kita. Kita sangat jijik kalau Tuhan kita disamakan dengan Tuhan mereka. Jijik kita. Tapi kalau mereka sangat senang kalau kita sudah mengakui Tuhan mereka adalah Tuhan kita. Itulah perbedaannya. Dia sangat mengemis, dia sangat pingin kali pengakuan. Sampai-sampai dia harus mengatakan, aku mengakui bahwa Paulus itu adalah Rasulullah, kata dia. Wow, betapa liciknya orang-orang ini. Mereka terdidik, teman-teman. Makanya dia mengatakan Allah, dia mengatakan apa? Dia mengatakan astagfirullah. Itulah orang Kristen. Itulah didikan dari Paulus. Jadi memang mereka dididik itu untuk berpura-pura menjadi Islam, menggunakan istilah Islam, menggunakan nama-nama yang dimuliakan di Islam. Ya tujuannya memang begitu. Itulah fakta yang sedang kita saksikan malam ini. Baik teman-teman, kita lanjutkan diskusi kita. Rekan-rekan non-muslim yang mau berdiskusi, silakan naik. Sahabat api juga kalau mau naik silakan ya.
Semangat malam. Malam. Iya. Dari Katolik Protestan. Oh, sudah ini. Aduh, maaf gelap ya. Gelap sedikit ya. Iya, Bang. Iya. Oke. Lanjut Bang Suma. Siap. Saya Protestan. Oke, sip. Sabar Bang ya, saya ini dulu, saya dekan teman kita dulu. Ada teman api nggak dibawa? Boleh nggak ajukan permintaan dulu? Ya, izin. Assalamualaikum. Ya, Dinda, silakan. Waalaikumsalam. Kenapa, Bang Kores Iman? mana ya? Kores lagi main game sama saya. Oh gitu. Lanjut, silakan deh. Enggak, ini kenapa mau buka data atau apa? Kalau enggak saya sudah selesai tadi, udah selesai. Tapi Bang Solata mau diskusi sama Bang Zuma. Konsep dia monoteisme soalnya. Waduh. Dia seperti Nasrani. Kalau gitu untuk apa diskusi? Ya, beliau diskusinya dengan yang lain yang masih menyembah Yesus. Karena monoteisme. Ya cari hotel untuk diajak debat. Oke, aku panggil Kores dulu. Saya turun lagi. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monoteisme teman kita ini. Solata diomai. Ya, saya monoteisme saya. Nah, itu dia. Saya mengesahkan Allah saya, Bang Suma. Nah, pengikut kalau di Islam itu pengikut Nabi Isa. Makanya tadi itu ada Bang Nabi itu, dia bilang Yesus itu adalah Bapak itu sendiri ya. Makanya saya berantem di situ. Gimana bisa? Iyalah. Sama seperti tadi. Dek. Cuma kok panik? Kenapa? Panik? Iya, kamu nggak kali paniknya. Kamu nggak malu? Santai aja, diskusi itu santai, kamu jangan panik. setelah keadaan itu kamu nggak malu sebagai seorang Kristen? Kamu mengatakan Allahnya Islam itu meninggikan Yesus. Karena dia menyebut Allah, Tuhan umat Islam. Ya sesuai dengan datanya lah. Kepenatan dia tadi. Iya, aduh sudah. Kok panik? Kau pula panik, nampak kau panik. Bukan panik, dia licik. Tidak perlu saya jelaskan ulang. Karena panik itu kenapa santai, jangan panik. Kau nggak malu? Harusnya kau malu loh. Harusnya kau malu. Wih, ternyata berapa kali paniknya? Nampak gitu loh. Ternyata selama ini memang apa yang digaungkan oleh api itu betul. Coba KBBI sudah menjelaskan. Apa hubungannya ke api? Nggak ada hubungannya ke api. Kami memperjuangkan agar saudara kami Kristen melepaskan istilah-istilah Islam dalam Bible. Apa itu salah? Inilah akibatnya. Warna ke misionaris nggak ada. Dia itu debat samamu masalah itu tadi ayat 9 tadi. Kau bilang Allah Islam meninggikan Yesus. Karena dia menyebut Tuhan saya. Ya, kan di situ tulisannya Allah di situ. Iya, makanya apakah salah saya mengatakan dia meninggikan Tuhan saya? Kan tidak salah toh. Ya, tapi dia menggiring, dia mengatakan Tuhan saya setara dengan Yesus. Iya, ya, keenamnya kan setara. Ya, nah, makanya saya cek apa yang tertulis, ternyata Theos. Kok nggak malu? Makanya kalau salah ngomong itu akui, aku salah ngomong tadi, maaf. Aku nggak salah ngomong, aku nggak salah. Saya sudah mengakui tadi, ketika dia memaksakan, saya harus mengakui bahwa yang sama dengan setara dengan Yesus itu adalah Allah. Saya katakan saya tidak konsisten dengan pernyataan pertama. Kenapa? Karena ternyata itu kan Theos di situ. 9 sama 6 kan sama-sama. Sekarang di situ apa? Theos kan di situ. Ayat 9 apa? Theos juga. Theos juga kan? Ya udah. Berarti kok sekarang kenapa Theos gitu? Nah, sekarang kenapa kalian bangga Theos dirubah menjadi Allah? Kenapa? Itu kan pengakuanmu tadi, itu pengakuanmu kok aku akui di ayat 9 itu Theos. Allah itu Allah kalian. Allah itu kau bilang tadi gimana kau? Makanya aku bilang jangan panik, santai.
kalau kau tidak bisa menerima penjelasan saya, udah. Kalau tidak mau menerima penjelasan, itu kan menjebak. Temanmu sebagai Kristiani menjebak, kau malah bangga. Aduh, kalau aku jadi Kristen saya malu. Ternyata di situ bukan Allah, tapi dia mengatakan Allah, Allah. Berarti dia telah melakukan penipuan terhadap dirinya sendiri. Bukannya malu malah bangga. Ih, ngeri kali. Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Katolik, Protestan, Muslim Bang. Oh, iya. Ada yang bisa dibantu? Dinda Jibril ada di bawah, boleh naik dulu, Dek. Sudah turun dia. Iya, turun. Saya turunkan. Harusnya dia malu, malah dia ulang-ulang lagi. Bodoh kali. Nah, itu juga saya sepakat itu, Bang Sumaya, kalau kalau Yesus itu dibilang Allah, tidak apa-apa dia dibilang ini kan, ya Allah itu kan artinya kalau kita menyebut nama ya, artinya kita sepakat bahwa Allah itu kan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kan, bahwa dialah pencipta langit dan bumi serta segala isinya, dialah sang sumber. Tapi kalau mau dirujuk kepada Yesus, saya juga kurang pas gitu. Iya, ya itu dia makanya. Tapi ya tadi itu misionaris, Bang. Memang dia itu dari kampung ke kampung. Banyak video-videonya yang dulu pernah saya temukan dengan tampilan seperti itu. Dia mendekati umat Islam. Kalau bicara ya lengket, astagfirullah, alhamdulillah, kayak gitu-gitu. Assalamualaikum, Dinda. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kemana ya? Waduh, nggak kopi. Pada sibuk? Iya mungkin. Gimana Bang? Gimana? Enggak, diskusi dulu deh, boleh? Boleh. Silakan. Ya. Aku baru nyimak 15 menit terakhir sih, tapi bisa. Abang mau ibadah, mau ngopi? Iya. Betul. Bang Solat, gimana kabarnya? Sehat? Baik, sehat. Abang, yang aku dengar abang tidak menuhankan Yesus ya Bang? Saya tidak menawarkan Yesus seperti Bapak atau saya mensetarakan Yesus itu sama Bapak di surga, tidak. Oh, Masya Allah. Jadi dia siapa Bang? Nabi, ya. Utusan. Dia kan dia itu diutus. Kalau gelarnya Yesus banyak. Dia Kristus, dia Nabi, dia utusan. Pokoknya banyak lah. Jadi yang nggak di atas inilah, nggak di atas utusan lah ya. Ya, yang penting itu bahwa dia ya, bukan dia sang sumber itu, bukan dia yang pertama begitu. Kalau abang udah kayak gitu, apa alasannya abang belum menerima Nabi Muhammad Bang? Saya belum mempelajari itu ya, maksudnya saya dulu artinya saya dulu melihat Bible dulu. Belum apa? Saya melihat Bible karena ya orang-orang Kristen kan ya banyak mempelesetkan gitu loh, yang tidak sesuai yang tertulis. Jadi abang mau meluruskan kafir-kafir ini dulu lah ya? Ya, kita luruskan dulu. Mantap. Ini Panglima Melayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nyari yang non muslim ya. Lomba lari nih, coba siapa nih? Lomba lari. Selamat malam. Lomba lari. Halo. Selamat malam.
Ya, abang Katolik, Protestan bang? Sama seperti Bang Sorata, monoteis. Monoteis? Berarti abang tidak menuhankan Yesus? Tidak. Saya cuma mau bilang tadi soal perdebatan Bang Juma. Saya menangkapnya Bang Juma mengakui itu karena si pastor tadi menyebut kata Allah. Iya, dia menjebak tadi. Jadi kalau original teksnya kan semua orang di sini tahu bang. Jadi original teks Bible atau Perjanjian Baru itu kan akan selalu theos. Theos itu kan artinya, kalau theo itu artinya Tuhan, theos itu kan artinya Tuhan atau dewa. Sama seperti dalam bahasa Inggris, God itu Tuhannya satu, tapi gods. Kalau gods itu artinya Tuhannya banyak. Jadi dewa-dewa. Jadi dia ngejebak, habis itu dia pikir dia pinter. Ya biasalah, tipikal. Iya gitu. Saya sih nangkap, cuma ya gitulah. Oke deh. Abang, ada yang mau dibahas di sini? Ada topik yang mau diangkat atau ada yang mau diajak taruh, bang? Nantilah, saya cuma menyampaikan itu aja. Saya aja paham, masa Kristen yang lain enggak. Oke. Sukron, abangku, thank you. Izin turunin ya bang. Tapi kalau abang sayang banget kalau nggak mau ngobrol. Kita susah nyari kafir di sini. Pir, naik Pir, ngobrol di sini. Marshmallow. Moderator juga ya, Dek? Aku udah moderator bang. Oh, siap. Banyak yang minta permintaan, tapi rata-rata Muslim ini. Iya, kebanyakan Muslim. Halo. Marshmallow. Ya. Selamat malam. Malam. Dari Katolik, Protestan bang? Katolik. Wih, mantap dari Katolik. Naik. Abang, Tritunggal tahu? Waduh. Ratih. Selamat malam. Ya, malam. Iya, Katolik, Protestan bang? Protestan, mantap. Ada Katolik, ada Protestan. Ini dua-duanya Tritunggal apa gimana? Apanya? Pemahaman keimanannya. Ya dari dulu Kristen itu Tritunggal. Abang tahu Arianisme nggak? Arianisme itu Kristen abad 1, abad 2, abad 3 itu nggak Tritunggal bang. Tritunggal itu adanya di abad keempat. Udah kita bahas tema si Jumain aja, jangan kemana-mana. Kenapa begitu bahas soal sejarah langsung takut abangku? Anak didik saya nih, Dinda. Tema ini kita bahas tema si Jumain ini apa tema? Enggak, ya tahu nggak Tritunggal itu dari mana? Itu udah usang, itu masih jelasin udah pertanyaan. Iya, itu justru dasar agama abang. Kalau Bang Marshmallow ini dia tahu kalau Bapak Tritunggal itu namanya Quintus Septius Florens Tertullianus. Itu dia bapak gereja tahun 155, meninggalnya tahun 220. Itu orang Katolik. Apa aja dah. Saya mau bahas dulu aja. Loh, siapa ini tertawa? Enggak, ini si Marshmallow karena dia Katolik. Kita mau bahas tema si Juma. Ini kan temanya Tuhan sepenuhnya manusia. Itu nanti kita bahas dan kemana-mana. Enggak, abang tadi kan bilang dari awal Kristen itu Tritunggal. Saya kasih tahu bapak gereja yang mengusung Tritunggal itu namanya Quintus Septimus Florens Tertullianus. Dia lahir tahun 155, meninggal 220. Katolik. Protestan belum ada. Saya kan bukan Katolik. Iya, Protestan belum ada justru. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah, dia Muslim. Tuh, tadi ada Muslim ngaku Katolik, itu Bang. La haula wala quwata illa billah. Murtad tuh gaya lo kayak gitu. Gimana? Apa? Sehat dari kau. Kamu tuh kalau kalah kamu tuh manggil teman lah, keroyokan lah, gak usah gitu sendirian. Ya elah, setan dari neraka lo bawa, gue nggak takut temen. Masa kalau kalah buat teman kayak kemarin 5 orang ngeroyok saya. Kan udah selesai. Yaudah mas, sama kita gue aja deh. Gue bocahnya nih, sama saya aja deh.
Kamu gak level saya, cuma aja kalah. Kamu itu. Iya bukan level sih, gigi saya lengkap. Masa kamu lawan saya cuma aja nangis-nangis, saya bola boleh kamu. Ayo Dinda, Tuhan sepenuhnya manusia. Nah itu dia, udah. Ini suruh diam nih, siapa nih moderator, siapa nih? Kita udah sering debat kok. Kamu tuh Enggak, jadi sebenarnya ini Tuhan ke manusia-manusiaan apa manusia ke Tuhan-Tuhanan? Coba mau ditanya itu dulu deh. Bos, level saya itu cuma bukan kamu. Kamu diam aja. Lah, lo manggil gua aja bos gimana sih? Guru saya beliau. Kurang ajar. Bos itu apa? Bukan seorang sinting artinya. Enggak, lo aja manggil gua bos. Iya, Kok tengil bukan nih. sinting, Iya, kok tengil nih orang kerja nih tengil nih begini. Ayo kita bahas cuma yuk. Yes, coba Anda jelaskan. Iya, ini suruh diam dulu siapa Coba nih? itu manusia ke Tuhan-Tuhanan apa Tuhan ke manusia-manusiaan? Biasa kita, biasa kita berdua. Ngapain ada orang ini? Bang Zuma bukannya takut, malu lebih kegeli. Udah sering kalah itu, makanya lihat perdebatan kami, makanya. Udah jelasin aja dulu. Bagaimana Anda menjelaskan? Coba Anda menjelaskan Tuhan sepenuhnya manusia itu gimana ceritanya? Ya udah, ini orang suruh diam, jangan nyambung-nyambung. Aduh. Bisa nggak kita diskusi? Kalau diskusi kita berdua aja. Alah, lo tahu sejarah lo aja enggak? Aku diam aja dulu. Ini suruh dia kayak biasa aja, cuma kita berdua. Ini ngapain ikut-ikutan? Lo kenapa sih kayak nunggu kopi? Kayak nyari pacar segitu nggak lakunya lo sampai Bang Zuma aja lo mau giniin. Jadi nggak fokus, cuma nggak fokus, ribet. Geli. Aku lagi nunggu kopi. Kalau kita berdua kan fokus tuh. Fokus berdua. Silakan. Berdua. Hilangin. Dia maunya berduaan. Geli banget. Biar fokus, kamu tuh ngeribetin, ngerecokin. Kamu tahu soal sejarah gereja kamu aja enggak? Alah, kamu tuh udah kamu hafal-hafal kamu omongin Lah, jadi emang nggak boleh hafal? Kamu tuh kayak anak SD menghafal. Daripada kamu nggak tahu? Saya itu nggak menghafal tapi ngerti makna-maknanya kok. Kamu Oke, kalau ngerti siapa bapak gereja tadi yang saya sebutkan yang lahir tahun 9155 yang bawa Tritunggal dalam ajaran agama kamu ini siapa? Cuma, kenapa kabur cuma? Ini orang nggak usah diopenin nih, nggak nyambung ini. Tuhan sepenuhnya manusia. Buka mulut deh. Kapir gali ladap banget lo di rumah orang. Pakai lo yang mau ngatur-ngatur. Akhirnya gue kepancing kan? Iya kan? Astagfirullahaladzim. Dah, balik lagi, gue tenang lagi nih, ya. Bismillahirrohmanirrohim. Kan kepancing. Bang belajar Judaisme. Kayaknya kemarin kita udah ketemu deh. Udah ketemu apa gue nyimak abang ya? Nah, iya kita udah ketemu. Halo Bang Juma. Nah, akhirnya bisa on cam saya. Dapat banyak follower dari Bang Juma nih. Halo Bang. Halo Bang Juma. Siap. Apa kabar? Baik. Udah siapa lagi nih? Bentar ya, abangnya bentar ya. Ya. Oke, lanjut dulu. Ini syarat aja nih ya. Oke. Syarat aja biar gue bukan hantu gitu, ya. Bukan hantu, saya bukan hantu. Iya, Bang, gimana kabarnya? Sehat? Sehat Bang Jibril, bagaimana? Abang kemarin kita bahas apa ya kemarin ya di room siapa ya kemarin ya di room Bang Arif ya? Tahu saya banyak lompat-lompat nih jadi lupa kemana. Tapi abang memang Judaism atau lagi mempelajari atau gimana? Emang convert kita Bang. Oh abang udah convert ke Judaism? Lagi proses convert sama sekeluarga. Itu kalau nggak salah penerimaannya 90 hari ya? Penerimaan gimana Bang? Lama Bang. Makanya belajar namanya. Bisa 2 tahun, 3 tahun.
Oh, yang 90 hari itu apa? Yang 3 bulan itu apa? Yang ini examnya ya, terakhirnya ya. Kan memang ditolak 3 kali sama Bedin, tapi nggak ada persis 90 hari gitu, bisa suka-suka mereka aja. Oke. Gimana, Bang? Hah? Kenapa bang? Terus kenapa bisa pilih Judaism? Pertanyaan bagus ya. Bang, kenapa bisa pilih Judaism? Ya awalnya kan aku Kristen, Bang. Oh, awalnya nyembah makhluk, abis itu sekarang mau nyembah Tuhan gitu ya, Bang ya? Enggak, tapi kan nabinya Judaism kan udah hampir berapa tuh? 3.500 tahun kan? Sementara Nabi Isa 2000 tahun yang lalu. Sementara Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Kayaknya lebih terjaga yang paling dekat nggak sih, Bang? Memang kalau di itu kan yang saya pelajarin, ya Hashem tidak menciptakan bumi ini eksklusif. Makanya kan saya juga pelajarin di Judaism sendiri mengakui Tuhannya Islam sama Judaism kan. Abang udah baca tafsirnya. Abang udah baca tafsirnya ke Yahudian di Sefaria, Bang? Iya. Sering. Setiap kali baca. Yang tafsir Rasaknya. Jadi kalau saya tunjukin ya, Bang ya. Ini aku tunjukin aja, Bang, langsung ya. Oke. Jadi kalau aku buka, Abang tahu Genesis kan? Ya. Nah, kalau saya buka dari Sefaria, Bang, dari Sefaria Library, Abang tahu Sefaria dong? Ya. Nah, kalau saya buka dari tafsir Rasaknya, Bang, dari tafsir Rasak Introductions, tafsir Rasak ini an explanations of Torah in Arabic. Jadi penjelasan Torah dalam bahasa Arab. Tafsir At-Tawiriyah bil Arabia. Nah, di Genesis 1:1, Bang. Di Genesis 1:1, atau kita langsung ke ayat 2-nya aja. Ini original teksnya. Habis itu translatannya, Bang. And the earth was deeply submerged and darkness was on the surface of death and Allah swin. Jadi mereka meletakkan menggantikan nama Yahweh atau Hashem itu di Torah dalam bahasa Arab itu Allah, Bang. Sadia Gaon kan juga mengakui hal tersebut. Nah, jadi kenapa Abang nggak nyembah agama yang punya Allahnya aja, Bang? Kan sama, makanya sama. Enggak, kan Yahudi sebelum ada Islam berbahasa Hebrew, kan mereka manggilnya Eloah, Allah. Tapi begitu ada Nabi Muhammad, namanya Allah, mereka mentranslate Torah mereka ke dalam bahasa Arab, mereka menyebutnya Allah. Berarti karena itu kan artinya sama dalam bahasa Arab kan. Dalam bahasa Arab itu gini, Bang, kalau kita buka kamus bahasa Arabnya ya, langsung dari kamus mereka ya. Allah itu sebentar. Nih. Ini kita langsung dari sentaklanya, Bang. Di sentaklanya itu dibilang, loh, kameranya. Ini aku buka dari sentaklanya, Bang. Ya. Mereka membahas kata alif lam lam ha ini. Mereka membahas kata Allah ini artinya apa? Begitu aku translate,
Allah itu nama, Bang. Iya, sama. Nah, jadi Abang ngapain ke Yudaisme kalau mau nyembah Tuhan yang namanya Allah, Bang? Sama kan? Itu namanya kan juga dalam Hebrew kan El, ada nama panggilannya lain itu kan juga El. Itu juga dalam bahasa Ibrani El sama juga dengan Allah. Jadi kan ada akulturasi budaya kan. Ya namanya mungkin pelafalannya bisa beda tergantung apa bahasanya, tapi mengacu pada Tuhan yang sama. Makanya kan kalau kita kemarin juga ngobrol sama Bang Juma, kalau saya pas lagi ke Indonesia ya karena emang gak ada sinagog ya berdoanya biasanya di masjid sama. Iya, tapi maksudnya gini, Bang. Kan kita tahu nih, Bang, abang pakai iPhone atau pakai Samsung, Bang? Sekarang iPhone. Nabi Musa iPhone 15. Nabi Isa iPhone 16. Nabi Muhammad iPhone 17, Bang. kan agama nggak pakai versi-versi gitu. Bukan. Begitu, Bang. Begitu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kita berpikir pakai rasio ya, Bang ya. Ajaran Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya begitu dirusak sama manusia, pencipta akan mengirim rasul setelahnya. Karena nggak ada gunanya ngirim rasul ajarannya masih bagus terus dikirim nabi lagi, betul nggak, Bang? Betul nggak? Repetitif nggak? Kayak redundant nggak? Jadi Nabi Musa belum selesai kerjaannya, ajarannya masih bagus, masih diikuti umatnya, terus masa dikirim nabi baru lagi? Enggak dong. Pasti ajarannya udah rusak dulu, baru dikirim nabi baru, betul nggak? Kalau dari Judaisme memang ngelihatnya yang Judaisme itu ya emang untuk Bani Israel, dan Nabi Muhammad kan untuk meng-capture yang tidak ke-capture sama Bani Israel ini, the rest of the world, sisa dunianya. Tidak masalah. Kenapa? Jadi sebenarnya juga Judaisme mengakui surga itu tidak eksklusif. Beda kan dengan teman-teman kita yang Kristen, mereka kan beliefnya ya ada jalan selain menuju surga selain melalui Yesus gitu kan, seolah-olah surga itu eksklusif. Jadi dengan pandangan seperti itu ya tidak ada bedanya. Enggak, tapi gini, Bang. Abang percaya nggak kalau yang namanya history will repeat itself, sejarah akan selalu berulang? Ya, kita di Judaism percaya itu, makanya kayak ada deja vu. Karena kan sistem waktu kalau saya pelajarin itu dia tidak linear, jadi circular. Jadi apa yang terjadi di masa lalu itu bisa terjadi lagi. Itu kalau abang udah tahu soal kenapa Nabi Muhammad dikirim for the rest of the world, untuk sisa seluruh dunia, untuk seluruh alam. Nah, kalau udah kayak gitu kan berarti abang udah paham bener kalau saya analogiin lagi deh, Bang. Saya selalu bertanya waktu kecil, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala menceritakan nabi-nabi sebelumnya di dalam Al-Qur'an? Kenapa nggak menceritakan Nabi Muhammad aja? Kenapa menceritakan Bang? Ada saya Quran tuh, Bang. Nah, lalu? Nah, saya juga pelajarin, Bang. Terus menurut abang apa kekurangannya? Menurut abang apa kekurangannya? Bukan masalah, nggak ada kekurangannya. Terus kenapa nggak yang terbaik yang abang pilih? Mau yang agak susah aja gitu, Bang. Waduh. Sementara dalam Islam kan agak lebih banyak kan Judaism kan. Jadi enggak, justru itu terlalu susah nggak sih, Bang? Susahnya konyol. Susah. Bukan, itu konyol. Abang mesti lahir di darahnya.
untuk menjadi mereka itu susahnya konyol bang. Abang kalau udah convert udah maksain itu namanya. Kalau bahasa Jawanya ngoyo. Nah itu dia makanya bang. Karena saya pengacara, pengangguran banyak acara, jadi dari pagi sampai malam kerjaannya beragama Judaisme terus kan. Doanya panjang gitu kan. Makan aja doanya lebih panjang daripada makannya. Iya, dan banyak hukum-hukumnya kan. Banyak banget. Doanya aja banyak banget, bisa seharian kerjanya doa mulu gitu kan. Jadi nggak ngapa-ngapain, itu dia makanya nggak ada kerjaan bang. Ya, tapi kan gini. Balik lagi ke tadi bang. Oh, pencipta langit bumi beserta isinya itu ngirim nabi begitu ajarannya udah dirusak. Dan ini balik lagi ke omongan saya yang ke tadi. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan nabi-nabi sebelumnya dalam Al-Quran? Malah saya punya 2 bang. Wah, saya ada 14 bang di belakang sini. Wah, mantap. Kalau Muslim memang ada yang dari tajwid diwarnain, ada yang dari bahasa Inggris, ada yang ini. Ya. Nggak, tapi gini bang, Kalau yang balik ini lagi, yang fokus lagi. nggak ada terjemahan. Ini ya bahasa Arab semua. Saya ada Satu sampai yang lagi buat ada. kakek-kakek bang. Saya sampai ada yang buat kakek-kakek nih, bentar. Ini, kalau ini buat kakek-kakek nih bang. Abang lihat ukurannya. Ini buat kakek-kakek nih bang. Fontnya font gede gitu. Font gede. Ada terjemahannya ya? Iya. Interlinear Ini gitu. Ini interlinear untuk bacanya. Itu ada gua tuh. Gede banget ini. Ini buat kakek-kakek. Diketawain tuh di komen. Enggak ini balik lagi ke tadi bang. Tadi kan gue sampai lupa. Oke. Mana tadi ngomong? Santai aja. Bang, sebentar ngambil minum dulu bang. Iya. Gue juga sebenarnya pengen izin nih, Iwan Villa. Ini gue mau nanya nih sama 16 orang di bawah nih. Gue boleh ngerokok nggak? Boleh ya. Kalau nggak pahit banget nih Allah. Ya. Udah jam 11:30 nih. Aduh, kita pusing kalau nggak ngerokok nih. Tuh katanya ada yang baru ngeliat wajah lu bang. Wah lu berarti gua spesial nih. Lu on cam hanya buat gua berarti kan? Enggak kan. Memang syaratnya kalau di rumah Zuma kalau udah jam segini mesti buka kamera ya. Gimana nih? Oh gitu. Siap. Ini jadi kita naikin yang lain aja apa gimana nih? Coba ya kita naikin yang lain. Gue punya pertanyaan, kenapa gue di sini? Nah, coba tanya. Lo mau tanya apa? Tanya serang iman gue bang. Serang dasar iman gue. Diskusi dong. Iya enggak, bukan maksudnya goncang. Apa bang? Gak bisa soalnya dalam Judaism ada evangelizing itu tidak ada itu. Tanya aja apa bang? Oke. Gue cuma mau klarifikasi ya. Kita diskusi terbuka aja ya. Dan gue juga nggak akan tersinggung kalau ada apa-apa. Kita santai aja, nggak usah defensif atau apa gitu. Sebenarnya kalau dalam Islam sendiri pandangan secara umum di dalam agamanya itu terhadap, kan ada kalau kita lihat kebetulan gue juga baca yang terjemahan Quran bahasa Inggris, itu kan ahli Alkitab disebutnya people of the book. Yes, dan itu kan mengacu kayaknya kalau nggak salah, correct me if I'm wrong ya, orang Yahudi dan Nasrani. Pandangan maksudnya Qurannya sendiri terhadap dua kelompok itu sendiri bagaimana sih? Soalnya gini, mungkin latar belakangnya ya kenapa gua nanya. Kan gua ada channel YouTube tuh bang,
Nah ini teman-teman kita, saudara kita yang Kristen kayak bilang lu tuh di Islam tuh yang Islam tuh membenci Yahudi, lu harusnya juga kritisi mereka dong, jangan hanya kritisi Kristen gitu kan. Nah kalau gue baca kagak ada narasi kayak gitu, tapi kok mereka bisa memiliki pandangan seperti itu. Mungkin gue ada miss waktu baca Quran, tapi menurut lu sendiri gimana pandangan Quran itu sendiri terhadap dua kelompok itu? Kalau abang baca Al-Quran yang people of the book ini artinya orang-orang yang membaca kitab sebelumnya. People of the book ini bukan yang kitab yang sekarang ya bang ya, bukan perjanjian baru dan perjanjian lama ya. Karena kita mesti lurusin dulu nih. Kalau abang mengklaim bahwa ini noise Rati noise. Aduh si Rati ini, ntar dulu deh. Heboh loh. Kita balik lagi ke tadi. Kalau kita lewat sejarahnya, bahasa buku Torah itu kan bahasa Hebrew bang. Sementara zaman Musa itu 15 abad sebelum Masehi. Jadi kita bisa tahu zaman Musa bahasa Hebrew itu belum ada bang. Sampai sini abang ikutin nggak? Nah, bahasa Hebrew itu adanya 9 abad sebelum Masehi. Sementara Moses itu 15 abad sebelum Masehi. Berarti beda 600 tahun. Bahasanya belum ada waktu Musa belum ada. Jadi clear ya, Torah yang abang atau yang orang pikir itu udah tulisan Musa, itu bukan tulisan Musa. Musanya aja nggak tahu bahasa itu. Jadi Torah yang sekarang itu translatean dari tulisan Torah, dari tulisan Musa. Iya kan? Karena bahasanya aja baru ada abad 9 sebelum Masehi. Itu satu. Jadi maksud Al-Quran dengan people of the book, orang-orang yang telah membaca kitab sebelumnya, itu orang-orang di zaman itu bang. Itu satu. Habis itu Nasrani. Nasrani ini kalau abang baca dalam bahasa Inggrisnya itu Nazarethians. Nazarethians ini orang-orang Nazareth yang mengikuti Yesus, tapi itu tidak menuhankan Yesus. Dan kalau abang baca itu yang Kristen Ebionit bukan? Ebionites itu kan Yahudi yang ngikutin Yesus. Ebionites itu beda sama Nazarethian. Nazarethian ini orang-orang Nazareth. Kalau Nazareth ini berdasarkan kota. Ebionites ini kan suku. Correct me if I'm wrong, pamannya Nabi Muhammad kalau nggak salah latar belakangnya Ebionit bukan? Itu sama bukan. Kalau dia Naufal, Warakah bin Naufal. Bukan. Dia keturunan Ismail dari kalau Nabi Muhammad dari keturunan anaknya Nabi Ismail yang Kedar. Kalau itu dia dari Nabajot atau Nabatean. Anak pertamanya Nabi Ismail alaihissalam, cucunya Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi kalau aku buka datanya nih, kalau abang mau ini, bentar ya. Data. Prophet. Nah, nih. Nah, ini. Nah, ini dari datanya untuk Nabi Ismail dan turun ya, dari Nabi Adam dan seterusnya. Ini catatan saya pribadi ya bang, berdasarkan data of course, ada backnya. Jadi dari Nabi Adam itu turun ke Nabi Ibrahim. Habis itu ada Ismail, ada Ishak, Yakub. Nah, Yakub ini nanti yang Yahudi, ini keyahudian. Karena yang merah ini nih Yakub, Bani Yakub. Kalau dihitung, berapa nabi sih yang dari Bani Israel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 nabi dari 25 nabi, itu dari Bani Israel. Jadi kalau ada orang bilang, semua nabi dari Bani Israel. Enggak begitu. Cuma 11 dari 25. Nah, habis itu dari Nabi Ismail alaihissalam, itu kan nanti turunnya langsung ke Nabi Muhammad. Nah, Nabi Ismail ini bang, ini saya zoom ya. Nabi Ismail ini itu punya anak, ada namanya Nabajot,
ini nanti jadi Nabatean. Ini menurut sejarawan Flavius Josephus. Habis itu Bani Kedar. Nah, Bani Kedar ini kalau abang buka di Ezekiel sama Yesaya, ini menceritakan soal Bani Kedar yang nantinya ini jadi Nabi Muhammad keturunannya. Habis itu Adbel, terus nih ini ada di Tilgah Pilser. Ini 8 abad sebelum Masehi. Habis itu Misma, ini ada di kitab Alam juga nih, 1 Chronicles 4:24-27 diceritakan. Habis itu Duma, terus, nah kalau di mapnya, ini bang, jadi ini Bani Kedar, ini Bani Kademah, Nabajot, akhirnya Nabatean, Masa, Misnah, ini makanya Yatrib. Yatrib ini orang-orang yang Bani Israel yang mencari nabi terakhir ke sini. Makanya nanti Yatrib ini nanti diganti namanya jadi Madinah. Karena Nabi Muhammad di sini akhirnya dilahirkan. Begitu abangku. Nah, balik lagi ke tadi. The people of the book. Jadi apa yang tadi Nazarethians. Kalau abang buka sejarahnya, Nabateans ini orang-orang Nazareth ini orang-orang pengikut Yesus yang tidak menuhankan Yesus, tapi mereka berasal dari Nazareth, karena Yesus kan dari Nazareth. Jadi orang-orang Nazareth bang, bukan suku. Kalau Ebionites itu orang Bani Israel yang mengikuti Yesus, namanya Ebionites. Tapi juga tidak menyembah Yesus, Ebionites. Enggak menyembah Yesus. Iya, sama kayak Nazareth. Tidak menyembah Yesus. Tidak menyembah Yesus. Mereka cara ibadahnya aja yang beda. Mereka ini akhirnya jadi Arianism bang. Arianism ini yang akhirnya dibantai sama Kaisar Roma di abad ketiga karena Kaisar Roma maunya Tritunggal. Jadi maksud Al-Quran, abang balik lagi ke pertanyaannya tadi. Maksud Al-Quran itu Nazarethians atau Nasrani, habis itu Bani Israel. Di mana Nabi Muhammad berinteraksi dengan Nazarethian? Waktu di Mekah, Madinah? Umat Nasrani itu ada di Mekah. Yang si Naufal bin Warokah itu Nasrani. Berarti interaksi pertamanya waktu di Mekah. Iya. Dan waktu di Mekah kayaknya belum ada interaksi dengan Yahudi ya. Di Madinah itu ada 4 suku besar keyahudian. Madinah kan berinteraksi sama orang Yahudi kan? Iya betul. Besarnya karena major suku di Madinah waktu itu ada 4 suku di Madinah. Itu 4 suku Yahudi yang gitu. Akhirnya mereka itu awalnya terpecah. Jadi dari Yatrib Utara dan Yatrib Selatan. Mereka ini Yahudi ini pecah sendiri bang. Tapi Rasulullah datang, habis itu mendamaikan mereka. Ini ada ustadz saya nih. Assalamualaikum Ustadz Bawan. Waduh, jadi malu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Jibril, saya diikuti dan sama Pak Sugi. Assalamualaikum Abang Da. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Menarik materinya. Silakan. Kajiannya Bang Jibril, subhanallah. Iya. Masya Allah. Lanjut. Iya, jadi maksud di Al-Quran itu bang, Bani Israel dan Nazarethians, orang-orang Nasrani, itu maksudnya people of the book, orang-orang yang baca bukunya, karena baca kitabnya, karena mereka nggak menuhankan orang bang, mereka nggak menuhankan makhluk. Orang-orang yang baca kitab yang asli nggak menuhankan makhluk. Orang-orang yang menuhankan makhluk ya ini, yang kaum-kaum pagan penyembah berhala, penyembah anak-anak Tuhan, karena musuh Rasulullah di Ka'bah bang, ini sama persis kayak yang kita hadapin sekarang, penyembah anak-anak Tuhan. Itu kaum pagan Arab itu ketemunya di Mekah kan? Di Mekah. Waktu itu di Mekah itu ada 3 putri putri Allah yang mereka tuhankan. Ada yang namanya Alata, Aluza, Almanat. Itu mereka akui 3 anak Allah. Kaum pagan Quraisy ini menyembah anak Tuhan, bang. Sama seperti yang sekarang kita hadapin. Mereka nyembah anak Tuhan.
dijadiin perantara. Padahal perantaranya nggak pernah ngaku mereka Tuhan, tapi dituhankan. Apa bedanya sama sapi di India? Sapinya nggak pernah ngaku Tuhan, tapi dituhankan. Berhala-berhala di Bali nggak pernah ngaku Tuhan, tapi dituhankan. Nah, kita balik lagi ke tadi. Jadi sebenarnya balik lagi ke tadi. Yang dimaksud sama Al-Quran, yang abang tadi bilang, teman abang bilang, kenapa sih Muslim benci sama Bani Israel? Bukan benci, bang. Sekarang gini, ini saya analogiin enteng aja, bang. Abang pernah denger maling kundang nggak, bang? Iya. Kira-kira kita diceritain maling kundang itu, kita pengen nggak jadi maling kundang? Enggak. Nah, sama seperti Allah menceritakan soal Bani Israel ini. Bani Israel ini orangnya bandel. Udah dikasih mukjizat di depan mukanya, tegar tengkuk, tetap nggak denger. Jadi bukan benci, kami bukan benci sama Bani Israel, bang. Tapi memang ini memang orang yang keras kepala. Paham nggak, bang? Jadi Allah menceritakan Bani Israel di dalam Al-Quran, bukan kami mau jadi Bani Israel, kami justru nggak mau jadi Bani Israel. Sama seperti kaumnya Nabi Lut yang Sodom dan Gamora. Kami nggak mau jadi itu diceritakan untuk jadi pelajaran untuk kami, bukan kami malah ingin jadi Bani Israel. Abang paham nggak? Ya. Iya. Nah, ini abang malah konser. Soalnya ada jadi maling kundang. Teganya. Itu gimana tuh, bang? Ada ayat yang sering digunakan teman-teman kita orang Kristen. Mungkin abang tahu ya, Al-Baqarah 26. Oke. Itu waktu Allah mengatakan mengutuk bangsa orang Yahudi jadi kera. Kan aku udah baca konteksnya ya, kan kalau baca itu harus ngeliat konteks. Itu kan kejadiannya ada Bani Israel yang kayak menyiapkan jala untuk ikan sehari sebelum. Mereka kayak cheating lah supaya nggak kelihatan kerja pas Syabatnya kan. Betul. Nah, itu sering digunakan sama teman-teman Kristen untuk membuktikan tuh Tuhannya Islam aja mengutuk orang Yahudi jadi kera. Sebenarnya saya agak bingung sih, karena kenapa itu jadi sesuatu hal yang besar buat mereka, padahal di bilangan, di kitab bilangan di Tanakh juga ada yang bahkan nyari kayu pas hari Sabat langsung mati di tempat gitu loh. Dan itu kalau orang Yahudi sendiri, kalau saya lihat-lihat ketika membaca ayat itu biasa aja, cuman kenapa itu jadi hal yang besar ya buat teman-teman kita yang Kristen. Gini bang, kalau soal itu ya, kan ini kita balik lagi ke poin saya yang tadi. Bani Israel ini memang diceritakan karena memang bandel bang. Abang tahu kan, mereka itu akan selalu nyari yang namanya loophole. Tadi yang abang ceritain, hari Sabat dilarang mancing. Mereka sebelum hari Sabat mereka kirim lempar jalah. Sehari setelah Sabat mereka ambil. Habis itu di hari Sabat nggak boleh ke pasar. Sehari sebelum Sabat mereka bikin tenda di sebelah pasar. Jadi hari Sabatnya mereka alasannya mereka ke tenda mereka, padahal mereka mau ke pasar. Mereka selalu nemuin loophole. Sementara bang, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya, ini maha tahu bang, maha tahu. Jadi insya Allah yang ada di hati kita, kalau memang niat kita jahat, itu pasti ketahuan. Jadi, nah Bani Israel ini balik lagi ke tadi, coba ngakali. Nah, jadi ini ayat ini Al-Baqarah ayat 26 ini menggambarkan Allah Subhanahu Wa Taala ini maha tahu bang. Lo nggak bisa ngakal-ngakalin. Nggak bisa ada loophole peraturan di nggak bisa. Lo kalau mau tunduk. Makanya nama kami Muslim. Ya.
Tunduk. Ya ini ayat yang sering digunakan sama teman-teman Kristen untuk kayak membuktikan tuh Tuhannya orang Islam aja mengutuk orang Yahudi jadi kera gitu kan. Nah itu sebenarnya yang mereka gunakan apologet ini. Nggak mungkin Tuhannya Islam misalnya sama Yahudi kalau Tuhan yang sama mengutuk ininya jadi kera. Tapi kayaknya mereka lupa konteks karena itu kan bukan kejadian yang pertama kali ada orang Bani Israel yang menggaming Syabat gitu. Sementara kalau mau mirip-miripan Tuhan, Bang, Tuhan kita ciri-cirinya sama loh, Bang. Tuhan dia kira-kira ciri-cirinya sama nggak? Nggak bisa lah. Karena kalau bukan dari format Tuhannya aja, Bang, dari ciri-ciri agamanya aja. Ini kita bandingin aja, Bang ya. Kita bandingin antara kita berdua deh. Bentar. Ini antara kita berdua aja. Nih. Kalau saya ini antara kita berdua, kita nggak usah yang nggak usah ada di sini, kita yang ada di sini kita nggak usah bahas. Ini agama-agama yang aku samawi, Bang. Ada Jews, Keyahudian, ada Islam, ada Christianity, ada pagan. Masa Kristen masuk ke Samawi? Nah, tunggu dulu. Makanya kita dari ciri-cirinya kita tahu, betul nggak, Bang? Oh. Kalau ditanya Yahudi, cara Helenistik ya? Nah, makanya kita lurusin nih. Yahudi, ada kiblat nggak? Ada arah doa nggak, Bang? Ada. Muslim, ada arah doa nggak? Ada. Christianity, ada arah doa nggak? Nggak ada. Paganism, penyembah Horus, penyembah Mitra, penyembah Zeus, ada nggak arah kiblat? Nggak ada. Abis itu Yahudi, Tuhannya kelihatan nggak? Nggak. Islam, Tuhannya kelihatan nggak? Nggak. Christianity, Tuhannya kelihatan nggak? Ada gambarnya, ada lukisannya. Paganism, Zeus, Mitra, Horus, Tuhannya kelihatan nggak? Ya. Kelihatan. Yahudi, bahasa kitab sucinya apa? Satu, ya. Bahasa penerima. Hebrew. Islam, bahasa kitab sucinya apa? Bahasa penerima. Christianity, bahasa kitab sucinya apa? Yesusnya bahasa Yunani, kitab sucinya bahasa Greek. Begitu kita tanya, paganism, kitab sucinya bahasa apa? Greek juga. Ditanya lagi, Yahudi, ada nggak kitab sucinya, ada supportnya nggak? Kitab sucinya selain kayak itu ya, hadis ya, ada. Nah, ada supportnya kan? Nggak kitab suci doang kan? Nggak sola scriptura kan? Ya, orang Islam, ya. Islam kitab sucinya ada supportnya nggak? Ada penjelasan nabinya. Ya. Christianity support kitab sucinya nggak? Ada nggak? Nggak ada. Nah itu tergantung denominasi kan. Kayaknya kalau itu bukan kitab suci. Ada deh. Oh itu magisterium. Ya, dan dia kan mengakui tradisi kan. Tradisi bukan support kitab suci. Oke. Abis itu paganism, kitab sucinya ada supportnya nggak? Nggak ada. Jadi di antara tiga agama yang aku samawi ini, kita sebenarnya tahu siapa yang sebenarnya benar-benar samawi, siapa yang ngaku-ngaku samawi. Iya kan? Ya. Jadi balik ke pertanyaan gua di awal, tidak ada, ini hanya mau klarifikasi aja, tidak ada berarti sentimental di dalam Al-Quran itu sendiri terhadap orang Yahudi kan? Ya itu yang tadi aku bilang, Bang. Perasaan aku soal Bani Israel itu sama dengan perasaan Abang soal maling kundang. Gimana? Apakah abang sentimental dengan maling kundang? Ngelihatnya gitu ya. Ya, itu mereka diceritakan untuk menjadi pelajaran untuk kami, Bang.
Tapi itu kan kita ngomongin yang Yahudinya. Kalau terhadap yang satu lagi yang Nazaren itu, Nazaretian itu udah nggak ada, Bang. Nazaretian itu udah nggak ada. Di masa itu nggak ada. Di masa Bukan. Nabi Muhammad nggak ada. Waktu Nabi Muhammad ada. Sampai sekarang pun sebenarnya ada, tapi mereka nggak ada tempatnya, Bang. Mereka nggak ada tasnya. Ribu orang, cuma satu, Bang, cuma 1-2 yang ngaku saya Nasrani. Mereka nggak ada gereja, mereka nggak ada ibadah bareng-bareng, nggak ada komunitasnya, Bang. Tapi pada waktu Nabi Muhammad jumlahnya, yaitu Waraka bin Nawfal kecil. Iya, Waraka bin Nawfal itu Nasrani. Nasrani atau Ebionit? Dia Nasrani. Ebionit itu kan Bani Israel, kan tadi aku udah jelasin kalau dia kan dari bukan dari Bani Israel. Ebionit itu Bani Israel yang ngikutin Nabi Isa tapi tidak menuhankan Nabi Isa. Dan kapan dia convert ke Islam berarti? Kalau Waraka bin Nawfal nggak pernah convert ke Islam. Oh ya? Maksudnya gimana? Nggak pernah. Dia nggak pernah. Dia nggak pernah jadi Muslim. Hah? Berarti tetap? Iya, dia tetap. Oh gitu. Bukannya waktu Nabi Muhammad dapat pewahyuan dia ikut convert karena istrinya Nabi Muhammad yang pertama convert? Dia nggak pernah convert. Oh gitu ya? Iya. Salah baca. Dia terlalu tua waktu itu, Bang. Iya. Terlalu tua. Iya. Bahkan kata beliau itu, seandainya aku masih bisa melihat dakwahmu, intinya gitulah, aku akan mengikutimu. Tapi waktu itu memang sudah tua renta beliau. Nggak lama kemudian beliau meninggal. Iya, nggak sampai 2 surah setelah itu beliau udah meninggal. Ya, jadi tetap dia mengakui Nabi Muhammad itu Nabi, mengakui, tapi mengikuti secara syariat Islam belum. Ya, karena kan Nabi Muhammad laporan ke dia kan waktu dapat pewahyuan kan. Betul. Tahu berarti itu kan. Betul. Karena Warokah juga yang menyebutkan bahwa yang datang kepadamu ya Muhammad adalah namus. Namus itu, Bang, dalam bahasa Greek artinya nomos. Nomos itu artinya hukum. Jadi malaikat yang datang menurunkan hukum, yaitu Jibril. Makanya nomos artinya law. Nomos dalam bahasa Greek itu artinya hukum. Ya, itu artinya hukum. Jadi malaikat yang menurunkan hukum-hukum itu Jibril. Oke. Terjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Tanya lagi, Bang. Waduh, jangan tanya lagi, Abangku. Lanjut, menarik ini. Apa yang Abang apalagi yang Abang penasaran? Nah, pikir dulu saya. Soal ini, bait El. Abang udah pelajarin soal bait El, Abang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kirain dia mau ngomong. Enggak, Abang tahu ini. Abang tahu Misnah Sukah, Bang? Misnah. Aku jarang baca Misnah karena banyak fairy tale kan, jadi ya sekedar take it with a grain of salt aja sih. Exactly. Tapi kalau disebutkan tokoh sejarahnya seperti Misnah Sukah 4 nomor 5, Abang udah baca belum? Belum. Nah, kalau saya tunjukin, Bang, ini untuk refreshing, untuk pengetahuan aja. Jadi kalau saya buka, Bang, Misnah Sukah 4 nomor 5.
Di sini ya, aku bukanya dari Sefaria Library, Misnah Sukah 4 nomor 5. Karena aku penasaran, Bang. Sebenarnya waktu orang-orang Yahudi ini punya Bait El, ini kan Bait El. Oh, Beit Hamikdash. Oke. Tadi aku agak bingung apa Beit El. Second Temple. Second Temple. Ya. Oke, Beit Hamikdash. Oke. Nah, jadi waktu mereka punya Bait El atau bait suci mereka, ini kan hancur di tahun 70. Sisanya tinggal dinding ratapan nih yang sebelah timur, namanya Eastern Wall, dinding timur. Nah, kalau kita baca, Bang, di Misnah Sukah 4 nomor 5 ini tentang Rabi Yehuda yang di abad 1, Bang. Rabi Yehuda yang di abad 1, dia menceritakan soal Second Temple ini di abad 1 tuh kayak gimana sih? Abad 1 dan sebelumnya yang pasti ya. Di sini kalau aku baca, Bang, ini aku translate ya. Kemudian mereka membunyikan tekia, tiupan sederhana tanpa putus, membunyikan terua, stako. Mereka mengelilingi altar 1 kali dan berkata, Tuhan selamatkan kami, Tuhan berikanlah kami keberhasilan. Ini merujuk kepada Mazmur 118:25. Rabi Yehuda, ini yang tadi aku bilang, Rabi Yehuda mengatakan bahwa mereka akan berkata, Anifaho, selamatkan kami. Dan pada hari itu, pada hari ke-7 Sukot, mereka akan mengelilingi altar 7 kali. Mereka punya Bait El, Bang. Dari kitab fikih mereka, dari Misnah Sukah mereka mengelilingi altar 7 kali, Bang. Ya. Itu percis sama ajaran saudara nih, Bang. Kita disuruh tawaf di Ka'bah. Ya. Ini Baitullah, ini Bait El. Tapi ini udah hancur ya kan? Ya. Nah, ini tadi, Bang, balik lagi ke tadi, Bang. Ini iPhone 16, ini iPhone 17, Bang. Ini masih bisa Abang tawafin. Ini udah nggak bisa. Saya suka yang agak ini yang kan saya koleksi kan yang tua-tua, suka nostalgia gitu, yang antik-antik. Kalau kamu kan sukanya yang modern kan? Iya. Saya kebetulan sukanya yang agak jadul gitu. Jadi lebih vintage katanya kan, vintage. Tapi dengan digital kayak gini saya bisa punya gambaran kan, karena kalau kita baca Perjanjian Baru ada Satpol PP ngeberantakin ngacak-ngacak orang jualan di Bait El, kan ada gambaran nih Bait El bentuknya gitu. Iya. Dari belajar sejarahnya. Enggak, tapi balik lagi, Bang. Kan kita jadi wonder kan. Ini Bait El ini disuruh tawaf di Bait El, itu ajaran Nabi Ishak. Ya. Sementara Nabi Muhammad ini nggak diajari Nabi Ismail tawaf. Ya. Abis itu yang sono tawafnya di mana, Bang, kira-kira, Bang? Abang kan mantan orang sono. Nah, itu Abang tawafnya dulu di mana? Waktu Kristen maksudnya? Tawafnya di mana? Nggak ada tawaf lah. Zaman dulu nggak ada lah. Nah itu agama kalau nggak ada arahnya ya begitu, Bang. Biasanya Abang ini muterin Sudirman ya, Bang ya? Gimana, Bang? Tanya lagi, Bang. Ya, nanti kapan-kapan kalau ada inilah ya, kalau diserang sama teman-teman Kristen, gue balik ke sini. Silakan. Boleh verifikasi. Bertanya boleh nggak, Bang? Nah. Silakan. Daman bisa buka kamera nggak? Oh, boleh. Gue mau ngerokok, wallah dari tadi gue. Iya. Tapi kalau bertanya balik boleh nggak, Bang? Ini agak seru nih, Bang. Kita bertanya. Ke Jibril. Ya ke Jibril aja nanya balik mah. Enggak, dia mau ngobrol sama Abang. Iya, ini Ustadz saya nih. Enggak. Ini Ustadz saya ini. Saya cuma pengen ngobrol gini, Bang. Ketika Abang mempelajari Yahudi ya. Ketika Abang mempelajari Yahudi, di balik Abang itu punya skema bahwa Yahudi duluan, kemudian Kristen, kemudian Islam. Anda berdiri di awal di Yahudi ini. Ini alasan Anda apa?
Anda percaya nggak kayak ibaratnya bahwa Tuhan belum menyempurnakan sampai kemudian benar-benar sempurna ajaran tersebut? Gini, kami memandang Islam ini adalah klimaks penyempurnaan Tuhan. Dan kami memandang Yahudi di mana ini adalah agama yang kemudian Allah sedang sempurnakan, tetapi mereka karena terlalu membangkang hingga kemudian harus diutuslah Isa untuk menyempurnakan kembali. Hingga kemudian ini juga dicacatkan, maka Allah menurunkan kartu asnya. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada dalam satu hadis, laulaka, kalau bukan karenamu ya Muhammad, tidak aku ciptakan langit dan bumi. Karena Allah tahu dunia akan terus membangkang tanpa kartu asnya. Udah. Nah, alasan abang berada di awal ini kenapa? Ya itu dia tadi bilang ke Jibril, saya suka yang vintage. Nah, kalau Tuhan yang ngasih tahu bahwa yang vintage ini tidak boleh dianut karena banyaknya penyelewengan, kira-kira abang mau dengerin Tuhan atau bertahan di vintage? Karena kalau kita berbicara tentang Tuhan, sekalipun agama banyak, Tuhan satu. Dan setiap manusia, di balik apapun yang Anda pilih, pasti karena Anda ingin balik ke Tuhan yang benar. Maka ketika Anda berada di Yahudi dan mengatakan itu benar, landasan abang itu apa? Pertanyaan bagus. Tapi saya boleh nanya balik? Boleh dong. Okay. Boleh banget. Aku nanti akan jawab sih. Tapi ketika kamu memilih apa yang kamu cari dari agama? Saya. Buat kamu pertanyaannya. Alasan kenapa saya mati? Ya. Apa yang kamu cari dari agama? Kenapa kamu Alasan beragama? kenapa saya mati itu jawaban. Alasan kenapa mati? Maksudnya gimana? Gini, orang itu nggak bisa lepas daripada ditentukannya awal dan ditentukannya pilihan yang tak mampu dia pilih. Abang jadi laki bukan perempuan, di mana abang nggak bisa tentuin. Mana tahu abang pengen jadi perempuan. Tapi masalahnya di waktu itu abang harus otomatis lahir secara lelaki. Dan di kapanpun Anda mati, mungkin pada saat itu Anda sedang tidak mati. Pada saat itu ada yang menguasai di agama berjawab. Jadi alasan kamu beragama adalah mencari kejelasan daripada apa yang saya tempuh di dunia. Di mana di dunia ini semuanya serba tidak jelas. Di mana itu tidak jelas? Gini, abang menyisipkan kebahagiaan pada keseharian. Pagi Anda tertawa, mungkin malam Anda akan menangis. Artinya bercampur antara bahagia dan derita. Kalau di Islam menjelaskan bahwa adanya tempat yang khusus bahagia tanpa derita, di balik segala harapan manusia pengennya cuma bahagia, Allah ciptakan surga dan Allah ciptakan juga neraka, di mana sempat semuanya mendapati derita tanpa adanya bahagia. Untuk menunjukkan bahwa saya punya alasan di mana dunia saya dibentuk di balik apa yang benar-benar saya inginkan. Kalau abang apa? Aku dulu dong. Oh, oke. Kalau aku, Bang, kenapa aku pilih Islam? Kenapa aku milih agama Islam? Karena aku mau Tuhan yang maha adil, Bang. Secara definisi maha adil. Kenapa maha adil? Kenapa saya mengimani? Kenapa saya percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang maha adil? Kenapa? Karena nanti ada hari hisab. Nanti semua sakit saya, semua rasa sakit saya, semua air mata saya, semua pengorbanan saya itu akan diberi ganjarannya. Allah berjanji itu. Semua akan Allah ini maha adil. Jadi dia nggak bisa Bang turun, karena saya nggak mau mengimani Tuhan yang udah pernah turun 2000 tahun yang lalu, yang saya nggak bisa lihat. Itu nggak adil. Orang 2000 tahun yang lalu bisa ngelihat, saya nggak bisa lihat. Itu nggak adil Tuhan kayak gitu. Saya mau Tuhan yang maha adil. Kenapa? Karena kalau dia nggak adil, dia bukan Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, saya nggak usah khawatir. Dari keadilan dia apa yang kamu cari? Ikhtiar saya.
ikhtiar saya. Makanya saya muslim, saya berserah. Saya melakukan yang sebaik saya bisa. Saya sholat sesering saya bisa. Saya mengingat dia sesering saya bisa. Dan begitu saya dapat cobaan, begitu saya dapat sakit, itu nanti dapat ganjarannya. Begitu saya melakukan hal baik, saya dapat ganjarannya. Begitu hal jahat pun yang saya lakukan, saya dapat ganjarannya. Dia maha adil. Kenapa? Makanya kalau umat Islam, Bang, itu bukan kita nggak kejar-kejaran pahala, Bang. Kalau kejar-kejaran pahala sih nggak adil. Tuhannya berarti orang tajir bikin masjid, habis itu pahalanya gede, pahalanya banyak, gampang masuk surga. Enggak. Allah itu masukin surga hambanya ini karena ridhonya, Bang, karena sayangnya, karena ridhonya. Jadi kalau ada satu nih, contoh abang punya masjid, ada 200 orang sholat tiap hari, abang dapat pahala 200 orang. Sementara saya, Bang, saya sholat dengan rokaat yang sama, tapi di rumah saya gentengnya bocor, Bang. Allah lebih ngelihat sayang, Allah pasti lebih sayang sama saya, Bang. Karena saya dengan dalam keadaan kayak gini aja, saya masih berusaha, saya masih ikhtiar. Saya nggak nyari duit dulu kayak abang. Itu Tuhan yang maha adil, Bang. Nah, jadi kalau abang tanya, kenapa saya pilih Islam? Karena saya sampai sekarang cuma Islam yang Tuhannya yang maha adil. Berarti Begitu. dari keadilan itu supaya apapun yang kamu lakukan selama di bumi itu dipertimbangkan agar kamu masuk surga gitu. Bang, nah di sini, Bang, saya udah jauhnya. Insya Allah kalau Allah memang mau masukin saya ke dalam neraka, kalau untuk kebaikan saya, Bang, saya rela. Asal Allah sayang sama saya. Tapi nggak mungkin dong Allah memasukkan orang yang dia sayang ke dalam neraka. Make sense gak? Karena kita nggak ada pilihan, Bang. Sama Tuhan ini dia pencipta segalanya, Bang. Kita nggak ada pilihan untuk ngelawan, membangkang, ini itu, nggak ada. Paham nggak, Bang? Jadi saya minta keadilan dia aja. Saya udah berusaha nih jadi orang baik. Makanya umat muslim kalau abang lihat, mental kita kayak mental tukang parkir, Bang. Mobil kita berjejer, motor kita berjejer. Kalau ditanya, itu punya siapa? Titipan. Bapak gue bukan bapak gue udah diambil. Emak gue udah bukan punya emak gue udah diambil. Semua titipan di dunia. Salut tasawufku, Ustaz tasawufku. Ngejawab nggak, Bang, kalau itu soal kalau saya pilih agama karena Tuhannya saya maha adil. Itu aja. Supaya masuk surga, ujung-ujungnya berarti untuk surga. Ya kan, kalau soal surga kan saya udah bilang. Bukan, kalau soal surga kan saya udah bilang. Saya insya Allah dimasukin dalam neraka kalau Allah kehendaknya itu, karena Allah sayang sama saya. Karena gini, Bang, kita kalau menghukum anak kita nggak sekolah, itu bukti sayang kita nggak, Bang? Ya. Anak kita nggak sekolah nih, kita hukum. Itu bukti sayang kita sama anak kita nggak? Sayang. Nah, sama seperti saya masuk neraka nanti. Allah masukkan saya ke neraka itu karena dia sayang sama saya. Karena saya udah dikasih tahu, Jibril, lu jangan bohong, Jibril jangan tidur malam, Jibril jangan lewat sholat, Jibril jangan. Udah dikasih tahu saya, tapi saya bandel. Karena saya juga nggak mau, Bang. Itu nih balik lagi ke maha adil. Contoh ada satu orang nih, Bang, orangnya baik banget, kayak Ustadz Daman nih atau Bang Zuma nih, orangnya baik banget. Begitu masuk surga, nih orang-orang udah bersih, Bang. Sementara saya masih kotor, Bang. Adil nggak? Baju kotor kayak saya dimasukin sama baju-baju bersih di lemari yang sama, Bang. Adil nggak? Enggak dong. Jadi dengan Allah membersihkan saya untuk mengembalikan saya ke surga dengan tempat yang orang-orang bersih ini, itu justru kebaikan Allah.
Make sense gak bang? Jadi kalau abang tanya, oh berarti tujuannya surga? Nggak selalu. Yang saya incer itu sayangnya dia bang. Karena percuma saya punya surga dia tapi dia nggak sayang sama saya. Gimana sih kita masuk punya rumah orang tapi orangnya nggak suka sama kita? Percuma saya masuk surga dia tapi dia nggak sayang sama saya. Ya. Serang lagi abangku iman saya. Saya nggak nyerang, kita kan bertanya. Iya. Enggak bercanda. Oke, back to yang tadi ya Bang Jip. Sambung. Back to yang tadi bahwa perjalanan hidup kita ketika kita memahami adanya ketentuan yang nggak bisa kita tentukan sendiri. Saya kelahiran 96. Bang Daman, aku nggak ditanya ya. Oh iya, kenapa Bunda Rama ini memilih Islam? Ya. Kenapa saya pilih Islam? Islam itu sempurna. Islam itu sudah dilegalitasi oleh Allah, oleh Sang Maha Pencipta. Walillahi ma fis samawati wal ard. Allah Maha Pencipta langit dan bumi. Di surah Al-Maidah ayat 3 ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini legalitas dari Allah. Hari ini telah kusempurnakan agamamu, telah kucukupkan nikmatku bagimu, dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Jadi Islam ini diridhoi oleh Allah. Hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Hanya Islam di sisi Allah. Islam itu sempurna, bisa diterima baik secara ada dalil maupun secara akal, masuk akal, mudah dipahami, tidak abu-abu. Yang hak dan yang batil itu bisa kita lihat, bisa kita tengok dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, ini mohon maaf ya, bisa sedikit ke ini. Islam itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Penamaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mohon maaf Judaism itu nama suku dari Yehuda. Kristen itu nama yang disemat pada pengikut Yesus, pengikut Kristus. Oh enggak ya, enggak nyebrang ya. Oh, itu aja ya, bahwa panjang-panjang. Saya pilih Islam. Islam itu sempurna dan sudah dilegalitasi oleh Allah. Allahu Akbar. Lanjut. Allahu Akbar. Oke, Akang, kenapa Akang? Oke. Ya, kalau saya jawab ini aku ya. Oke. Kalau saya ditanya, kenapa Kang beli Islam? Karena gini. Tuhan Islam itu laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak segambar dan serupa dengan apapun ya. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Intinya Allah itu tempat bergantungnya manusia, Pak. Bukan digantung oleh manusia yang pernah nyangkut. Nah itu kenapa saya milih Islam, alasannya itu Pak. Tidak pernah digantung oleh manusia. Apa Pak? Oke. Nah, baik ya. Udah pertanyaan saya. Mau ditanya dulu. Gue nggak ditanya nih. Pertanyaan saya bukan. Oke, Sebentar. Sebenarnya pertanyaan saya bukan kenapa memilih Islam, tapi apa yang kalian cari dari agama. Jadi dulu Bang, saya lagi ditanya dulu Bang. Bukan. Saya dulu Bang jawab. Kalau saya ditanya kenapa memilih Islam, karena nggak ada pilihan lain, hanya Islam. Selesai. Mantap. Sambung, Man. Udah. Coba Bang. Gini Bang. Sebentar sebelum jawab. Oke. Tanggapan dulu. Pertanyaan saya bukan kenapa memilih Islam. Apa yang dicari dari sebuah agama? Kan soalnya kan kamu nanya ke saya, kenapa saya milih Judaism? Saya balas nanya, apa yang dicari dari agama? Beda. Kalau saya jelas ya, saya apa yang saya cari dari agama itu keadilan, jelas. Nah, kalau Jibril tadi menjawab, ya. Kalau saya kejelasan. Supaya nggak out of topic. Oke, kalau saya catat poin besarnya kejelasan. Abang setuju nggak kalau kita selama ini hidup dalam ketidakjelasan? Kejelasan ini apa? Maksudnya kejelasan masa depan, kejelasan Abang pengen besok sakit mati kemana? atau sehat? Sehat. Abang pengen orang tua abang berakhir ada matinya atau kekal? Realitanya kan nggak bisa gitu. Realitanya mati. Berarti kita di dunia ini
sedang mencari kejelasan mekanisme dunia yang seperti ini itu ada di mana. Oke. Terus manusia ini dibekali pengetahuan chipset di dalam akal untuk mencerna bahwa apa alasan aku harus lahir menjadi seorang lelaki, padahal aku kalau bisa memilih mungkin aku akan menjadi perempuan. Maka di situ manusia memahami Tuhan, penentu di atas ketentuan yang kamu tak bisa pilih. Artinya, ketika kamu jadi lelaki, maka kamu punya SOP-nya menjalani kehidupan sebagai lelaki. Perempuan, maka kamu punya rules perjalanan kehidupan jadi perempuan. Ketika kamu menjadi seorang pengembala, maka kamu punya rules kehidupan sebagai pengembala. Untuk menunjukkan penentuan rules ini siapa, sehingga kemudian kita berpikir ini pasti ada Tuhan. Maka, apa yang kita cari di agama? Kejelasan hidup ini di balik dia yang menentukan, lalu apa ketentuan terbaiknya, dan benar-benar aku bisa percaya bahwa dia penjamin segala kejelasan yang aku inginkan. Paham gak maksudnya? Di balik segala kejelasan yang kita ingin tutupkan, Tuhan mana ini yang mampu menjawab segala kejelasan ini? Pastinya kalau kita wrong way, salah Tuhan, maka kejelasan ini pun nggak akan tertuju. Pertemuan kembali dengan orang tua yang telah meninggal dan itu selamanya, salah Tuhan, engkau nggak akan dapat ini. Oke? Pertemuan kembali dengan ayah kita yang telah meninggal, salah Tuhan, kita nggak akan pernah bisa ketemu dan kemudian akan selamanya bersamanya. Kita ingin tersenyum terus tanpa ada tangisan, kita nggak akan pernah dapatin ini kalau kita salah Tuhan. Kita pengennya kaya, bergelimang, dan terpandang tampan. Tidak mau ada di orang yang menjelekkan kita, mengatakan kita buruk dan segalanya, dengan yang hanya ada kebanggaan pada jiwa. Ini tidak akan kita dapatkan kalau kita salah Tuhan. Maka di Islam menjawabkan apa yang segalanya kau inginkan, yaitu pertemuan tanpa akhir dengan orang yang kau sayang. Rasa bangga terhadap keindahan dirimu tanpa ada akhir daripada keindahan tersebut. Islam menjawab itu. Akan tetapi yang paling penting yang harusnya kita cari cuma satu. Aku nggak akan dapat semua yang kuinginkan dan pernah kufikirkan terhadap dunia yang ingin kubentuk ini tanpa benarnya Tuhan. Makanya timbul pertanyaan kepada abang. Kenapa alasan abang berhenti di Yahudi sebagai Tuhannya tanpa melanjutkan ke next akhir daripada segalanya yang kami pahami adalah Islam? Kasihan deh, aku nggak ditanya sendiri. Oh ya, tanya lagi, kenapa Pak Desugi memilih Islam? Jadi apa yang kita dapatkan ketika kita beragama gitu ya? Kalau saya simpel, kedamaian. Karena Tuhan itu tidak pernah meletakkan kedamaian itu di luar agama. Tidak pernah. Makanya Islam dari namanya saja udah damai. Jadi ketika kita beragama, walaupun dalam keadaan melarat, hidup sehari makan sehari tidak, tapi kalau di dalam hati kita itu ada agama, kita akan selalu tersenyum, selalu berbahagia, karena kita merasa dekat dengan Tuhan. Hal ini bisa terbukti ketika Bilal bin Rabah, ketika dia menjadi gubernur itu ditanya itu, kapankah kau merasakan kedamaian yang sebenarnya? Apakah setelah kamu menjadi gubernur dengan penuh kekayaan, duduk di singgasana istri cantik? Bilal bin Rabah menjawab, bukan. Aku merasakan kebahagiaan, kedamaian yang sebenarnya itu ketika aku ditimpa batu, disiksa oleh orang kafir, dan mulutku berkata ahad, ahad, ahad. Betul, badanku tersiksa, merasakan panas, sakit, tapi hatiku dekat dengan Allah. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Allah tidak pernah meletakkan kebahagiaan pada harta benda, itu hanya semu saja. Dunia mataul gurur. Betul nggak Ustaz Daman? Ya, dunia ini senda gurau saja kawan.
Ketika orang hidup agama di dalam hatinya walaupun dibakar seperti Nabi Ibrahim, dia tidak merasa kepanasan, santai saja. Bahkan Allah kasih api itu dingin. Jadi kenapa kita harus beragama? Supaya hidup damai. Dan kedamaian yang sebenarnya hanya ada di Islam. Kenapa? Antara aturan, syariat, dan akal itu selaras, sinkron dia. Tapi Kristen apa bisa bawa kedamaian? Bohong. Bagaimana mungkin kita bisa damai di Kristen sementara kita di dogma 1 tambah 1 tambah 1 itu menyiksa batin, kawan. 5, Pak. Nggak boleh, enggak. Bapak tersiksa nggak batinnya? Tersiksa kan? 1 tambah 1 tambah 1 3, tapi enggak, kita dipaksa 1. Itu menyiksa batin itu. Jadi nggak ada kedamaian di dalam Kristen. Damai sesungguhnya hanya ada di Islam saja. Terima kasih. Oke. Kita langsung masuk ya. Nah, langsung masuk gini, Bang. Tadi itu mukadimah, makanya panjang. Saya menjelaskan bahwa kita semua itu memang sedang membentuk bahagia versi kita, dan itu dijawabkan dengan adanya surgawi itu. Dan itu bukan inti pertanyaan. Inti daripada jawaban. Kenapa? Apa yang kamu cari dari agama? Tuhan yang benar. Itu udah benar. Karena kamu nggak akan dapati segala kebahagiaan yang kau inginkan ini selain kau dapati Tuhan yang benar. Makanya saya tanya, ketika abang memilih Yahudi, berarti abang sudah stop di sinilah Tuhan yang benar. Makanya saya tanya, alasan abang Yahudi ini apa? Oke, gantian ya. Oke. Nah, itu makanya kenapa saya tanya dulu sebelum ke ininya, apa sih yang kita cari dalam agama gitu kan? Kenapa kita beragama? Dulu juga jawaban saya sama seperti teman-teman di sini semua tadi gitu kan, kedamaian, kejelasan, Tuhan yang adil, surga gitu kan. Tapi sebenarnya saya itu dulu banyak pertanyaan-pertanyaan yang kadang konyol-konyol sih tentang alam semesta ini gitu kan. Kayaknya nggak mungkin Adam dan Hawa itu manusia yang pertama gitu kan, karena tidak match dengan science. Dan saya dulu banyak pertanyaan-pertanyaan yang kayak ke arah-arah orang ateis gitu juga gitu kan. Tuhan nggak mungkin ada, buktinya ya bumi ini masih seperti ini, masih banyak perang segala macam gitu kan. Banyaklah pertanyaan-pertanyaan ala-ala Richard Dawkins ateis gitu kan. Kalau kita kerucutkan boleh nggak, Bang? Kita kerucutkan Boleh. tanpa memandang dogmatis. Tadi jawaban memilih agama, termasuk saya, itu dogmatis. Ya. Kita belum pernah mati dan tahu surga ada atau enggak. Yang kita pandang sekarang, orang mati jadi tengkorak hanya jadi debu. Oke, itu dogmatis. Kita singkirkan dan menggunakan akal seperti ini. Tak ada orang yang memilih agama kecuali dia meyakini ada Tuhan yang benar di agama tersebut. Setuju nggak? Itu udah menjadi alasan. Yang non-dogmatis, yang semuanya universal pasti mengiyakan. Tidak ada orang yang memilih agama kecuali dia meyakini Tuhan yang ada di situ benar. Karena kalau berbicara tadi ada yang menjawab kedamaian. Banyak orang yang berpindah dari Islam dan murtad karena menyangka ada kedamaian ketika mendengarkan nyanyian gereja, kemudian dia pindah. Itu juga kedamaian. Lalu apakah benar? Juga tidak, bukan. Itu untuk menunjukkan bahwa itu sifatnya dogmatis. Oke, kejelasan. Bukankah ada konsep afterlife di antara tiga agama ini? Afterlife, kehidupan yang dijanjikan afterlife itu lebih bahagia, itu dogmatis. Kita belum pernah mati dan belum pernah bisa membuktikan sendiri hal tersebut. Yang kita pandang hanya tanah dan kemudian orang terbaur hingga menjadi tengkorak. Oke. Sekarang pertanyaan, setuju atau enggak Abang bahwa setiap orang yang memilih agama, apa yang dia cari di agama tidak lain adalah dia berhenti di agama tersebut karena
Tuhan di agama tersebut dia yakini benar. Setuju nggak? Ketika berhubungan dengan agama sebenarnya akan selalu subjektif. Gimana itu? Ya ketika dia bilang itu benar, benar menurut dia. Tapi kalau misalnya apakah itu kebenaran objektif dan absolut? Ya wallahu alam. Oke, kita masuk ke absolut gimana? Berdasarkan Tunggu. Kok wallahu alam? Tunggu dulu bentar. Kok wallahu alam? Kenapa enggak wayah Ya, ini saya. Ini kan pendapat saya. Iya. Kayaknya asyhadu bener gitu. Enggak. Tapi gini Bang, kalau Abang gini, aku mau lurusin satu hal Bang. Abang bilang soal perspektif. Menurut Abang itu perspektif. Subjektif itu soal perspektif. Jadi kebenaran Abang sama kebenaran saya beda. Kebenaran saya sama kebenaran Daman beda. Enggak Bang, kebenaran itu absolut Bang. Absolut. Gini maksud Bukan saya. bukan perspektif. Sama kayak kita Karena- bisa setuju dari segala perspektif Tuhan itu harus satu. Setuju nggak itu? Sebentar. Saya belum selesai kan, saya jawab pertanyaan Damian dulu. Itu dulu. Kenapa saya bisa bilang subjektif? Karena kalau sebenarnya nggak ada agama, ya semua orang ya satu agama aja. Kenapa? Tadi saya nanya di room sebelah kan. Ya kenapa kalau misalnya kita misalnya tahu gitu kan, ya ini saya ambil contoh aja ya, bukan mendiskreditkan siapapun. Misalnya agama saudara-saudara kita Kristen gitu kan, misalnya tadi Bang Jibril bilang pagan gitu, salah. Ya realitanya masih banyak yang menganut itu kan. Karena kalau misalnya ada kebenaran absolut, ya tidak ada agama, ya semua orang yang menyembah satu Tuhan yang sama, tidak perlu ada agama-agama lain. Dan mungkin sekarang ya kalaupun ya banyak yang menganut Kristen, ya mungkin agama itu pun tak ada gitu. Nah, itu makanya saya bilang akhirnya kan jadinya subjektif. Bagi teman-teman kita, dari sudut pandang teman-teman kita yang Kristen, itulah kebenaran buat mereka. Walaupun menurut kita itu salah kan, jadinya kan subjektif. Itu asal mulanya kenapa saya bilang akhirnya kebenaran itu ya subjektif. Lalunya objektif, hanya orang yang lari daripada definisi kebenaran yang dia akan memandang subjektif kebenaran tersebut seakan-akan objektif. Saya tanya, ini kerasa apa? Iya, karena kalau misalnya kita tanya teman-teman kita yang Kristen, ya bagi mereka ya kebenaran kan ketika Yesus bilang akulah jalan kebenaran dan hidup, itulah yang mereka anggap benar. Walaupun bagi kita itu tidak benar gitu kan. Karena Kita kalau nggak pernah misal- bilang, bang, maaf, itu absolut. Waktu Yesus bilang dia adalah jalan dan kebenaran, itu absolut Bang. Kami sebagai Muslim, kalau saya hidup di zaman Nabi Isa dan Nabi Isa ngomong kayak gitu, itu benar. Itu absolut Bang. Yang dia bilang itu benar. Semua Nabi di zamannya benar ngomong kayak gitu. Nabi Muhammad pun di Yasin ayat 3 nomor 4, Nabi Muhammad pun di jalan yang lurus. Paham nggak Bang? Jadi kebenarannya itu absolut Bang, tapi perspektifnya yang berbeda. Berarti agamanya yang salah, bukan Yesusnya. Kristennya berarti yang salah, bukan Yesusnya. Kita masuk ke substansi nih. Kita udah masuk ke substansi nih. Abang kalau perhatiin apologet Islam, kita nggak pernah nyalahin Yesus Bang. Coba abang puter ratusan ribu jam kita ngobrol, kita nggak pernah nyalahin Yesusnya. Kita nyalahin pemahaman orang soal apa yang dikatakan Yesus. Abang paham nggak? Jadi ini yang tadi abang bilang, abang mau nyalahkan, abang bukan mau menyalahkan ya. Abang bilang menurut Islam pemahaman Kristen kalau Nabi Isa itu adalah jalan yang benar, kalau nggak lewat dia nggak ketemu bapaknya atau nggak ketemu Tuhan. Iya benar, Nabi Lut pun waktu itu bisa ngomong kayak gitu, Nabi Musa pun waktu itu bisa ngomong kayak gitu. Kalau nggak lewat, sama seperti saya Bang, kalau nggak lewat Nabi Muhammad saya nggak kenal Allah Bang. Saya masih nyembah anak orang mungkin. Jadi kan kalau nggak lewat Nabi Muhammad, saya nggak kenal Allah.
Jadi yang Yesus katakan waktu itu betul. Itu absolut, abang paham nggak? Oke. Di kebenaran absolut Tapi itu konteksnya untuk satu agama itu aja kan. Maksudnya ya kebetulan saya emang mungkin ambil sampelnya jelek. Tapi realitanya kan selain agama Samawi juga banyak agama lain juga kan. Iya. Nah kalau saya nggak mau nyembah makhluk itu sih, sesimpel itu sih. Iya. Oke. Gini bang, kebenaran itu kenapa kita bilang absolut? Kebenaran itu selalu berada di atas definisi, Bang. Hanya orang-orang yang keluar daripada definisi yang mengatakan itu kebenaran, tapi sebenarnya itu tidak benar. Gini, Bang, Anda perhatikan ini. Ini adalah, coba Abang perhatiin ke sini. Ini remote AC. Pertama yang Anda pikirkan daripada sifatnya apa? Keras. Setuju nggak? Setuju nggak? Keras. Ketika ada orang mengatakan ini lembek, karena ada tulisan Profesor Dr. Randes bla 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 dari zaman terdahulu dan dibuktikan bahwa dasarnya remote AC ini adalah lembek, apakah itu disebut kebenaran? Apakah ini bisa disebut kebenaran? Karena hanya banyak pengakuan profesor yang mengatakan ini lembek. Ya harus ada takaran yang dimaksud lembek dan keras itu apa? Nah, untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu itu benar di atas standar definisi. Keluar daripada definisi, maka hanya sesuatu yang disebut benar. Jadi di otak kita itu ada yang namanya benar dan ada yang namanya disebut benar. Anggap, kenapa kebenaran di agama itu absolut? Oke, sekarang gini, kenapa kebenaran terhadap Tuhan itu bisa disebut absolut ketika kita membangun definisi? Sekarang saya tanya dulu ke Abang, kalau kita harus membangun definisi terhadap Tuhan, maka definisi apa yang harus kita bangun? Oke, saya bantu. Karena kita semuanya ada awal, maka kita mencari yang awal dan tanpa diawali. Setuju nggak? Setuju nggak? Ya, lanjut aja. Saya sebenarnya nggak setuju, tapi ya lanjut aja. Bantah. Dan ini paling penting. Penting untuk dibantah. Nah itu dia, makanya nggak akan ketemu menurut saya dan tidak perlu saling bantah-bantahan. Di mana tidak ketemunya ketika kita mencari Tuhan, karena kita memandang awal, pastinya kita mencari dasar daripada segala awal yang nggak pernah diawali. Ya nggak apa-apa. Nah, oke. Karena kita melihat akhir, maka kita mencari segala akhir yang tak pernah diakhiri. Oke? Oke nggak Bang? Nah, ya saya nggak bilang oke. Nah, sekarang baru kemudian kita masuk ke ranah agama samawi. Alasan Abang dalam pencarian seumur hidup Abang bertahan dan berhenti di Yahudi itu kenapa? Kenapa ada Tuhannya di situ? Kenapa? Ya, di sini yang akan, tapi ini saya jelasin dari ini ya, maksudnya makanya saya bilang kita tidak perlu bantah-bantahan karena frameworknya memang berbeda dan memang tidak akan ketemu, tapi itu tidak apa-apa gitu. Di dalam Yahudi itu kita itu bukan escape dari dunia ini untuk ke surga. Framework berpikirnya berbeda. Justru ketika Hashem menciptakan manusia, manusia itu diberi tugas. Bumi ini tidak komplit dan tugas manusia adalah untuk menyempurnakannya. Tujuannya manusia itu hidup untuk membawa surga ke bumi, bukan untuk keluar dari bumi untuk masuk surga. Makanya tadi ketika Damon bilang tentang akhir,
Judaisme itu percaya dengan reinkarnasi. Jadi kalau tadi Bang Jibril ada, itu banyak soul yang Jew soul yang butuh tubuh karena mereka istilahnya ngawang gitulah. Apa yang saya cari, jadi dalam Judaisme itu jauh lebih besar hanya dari sekedar ingin kedamaian atau bahkan surga gitu. Saya pengen dapat source code dari alam semesta ini. Dan source code itu ya yang diterima oleh Moshe, Nabi Musa, Torah itu sendiri. Itu berisi source code jawaban tentang alam semesta ini. Makanya ketika saya sudah dapat source code-nya, ya yang lain ya jadinya ya source code itu ya berharga. Karena dari source code itu saya bisa tahu bahkan bagaimana semuanya ini bekerja, bahkan bisa membuat perubahan dengan source code tersebut. Jadi seperti itu. Makanya saya bilang framework berpikirnya berbeda dan gak akan pernah ketemu. Tapi tidak apa-apa. Kan tidak haruslah ini. Karena dalam Judaisme juga kita percaya surga itu sifatnya tidak eksklusif. Karena tidak adil kalau misalnya surga itu eksklusif. Kalau misalnya katakan yang hanya berhak menerima surga itu adalah orang Yahudi, ya surga sepi dong. Jumlah orang Yahudi aja dikit gitu kan. Makanya kita believe, ya kayak misalnya Islam itu kalau misalnya ya yang hukum pertama itu kan udah terpenuhi ya, mengakui adanya satu Tuhan dan ada syariat lainnya. Makanya kita believe dual system seperti itu, kita believe kalau ada jalur lain juga untuk menuju surga. Seperti itu, Bang. Gini, aku bisa setuju sama statement Abang sebenarnya. Dan kalau Abang berpikir aku sebagai Muslim atau Islam itu bertentangan dengan pemahaman Abang yang mesti ada akhirnya untuk ini. Sebenarnya enggak, Bang. Kalau saya buka surat Al-Hijr ayat 47, kami dikirim ke bumi ini bukan cuma untuk sekedar bertahan hidup, Bang. Tapi kami disuruh menjadi khalifah, pemimpin, pengelola, Bang. Jadi, dan amanah kami di bumi ini, kalau Abang buka surat Hud ayat 61, kita ini memang di bumi ini untuk menjadi khalifah fi al-ard, atau pemakmur bumi. Pemakmur artinya apa ya? Berarti yang searah dengan Abang kan? Kalau Abang kan pandangannya tadi, oh justru kami membawa surga ke bumi. Betul nggak? Kami, perintah Allah di dalam surat Al-Baqarah, justru masuk, kami disuruh manusia muslim, ini diperintahkan oleh Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya, itu untuk memakmurkan bumi ini menjadi khalifah. Dan mewujudkan yang namanya rahmat. Jadi di dunia ini kita mesti aman, tentram, harmonis. Apalagi kalau nggak definisi surga. Nah tapi balik lagi ke tadi, Bang. Yang di dunia ini pasti ada akhirnya. Pasti dong. Kita nggak mungkin hidup 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun dong. Pasti ada akhirnya dong. Tapi tugas kami di bumi apa? Dari perintah Tuhan kami, memakmurkan bumi ini. Ya itu tadi yang Abang bilang. Kalau di situ kita sejalan, Bang. Iya. Oke. Ya, cuman seperti yang saya bilang tadi, saya mau source code-nya Torah tersebut karena itu the source code of the universe yang saya bisa dapatkan ya dari mengemban dalam covenant tersebut gitu, Bang. Nah itu Kita kan poin selalu itu. berbicara antara Yahudi dan Islam itu sejalan. Kalau sejalan, pasti nggak akan ada Yahudi dan Islam.
Karena kamu sistem berpikirnya masih all or nothing. Jadi hanya ada satu jalan, sehingga kalau ada satu jalan maka yang lain salah. Sebenarnya masih sama dengan teman-teman kita yang Kristen, cara framework berpikirnya juga seperti itu. Kalau Kristen benar maka yang lain salah. Tapi kalau dalam Judaism cara berpikirnya nggak gitu. Jadi tidak ada konsep eksklusivitas. Tunggu, menurut abang yang penyembah pagan masuk surga juga nanti? Jadi ada 7 hukum Nuh frameworknya. Jadi selama agama itu memenuhi yang 7 hukum Nuh itu, ya itu mereka berhak untuk mendapat jatah di, kita bilangnya olam haba ya, the world after. Ya termasuk ya Islam. Tapi kalau misalnya kita masukin itu 7 hukum Nuh itu ke Kristen, dia tidak memenuhi yang kriteria pertama. Nah, berarti abang eksklusif juga dong? Apa? Berarti abang eksklusif juga dong? Eksklusif? Gak eksklusif untuk satu. Ya, nggak boleh. Enggak, karena di ayat Al-Quran bang, ada ayat Al-Qurannya juga. Kalau soal Nasrani dan people of the book, itu Allah suruh perintahkan kami bang, serahkan nasib mereka sama Allah. Jadi kami juga nggak eksklusif bang. Serahkan nasib mereka, mau mereka masuk surga nanti, masuk neraka nanti dan segala macam, itu serahkan sama Allah. Tapi yang pasti, yang pasti selamat kami, yang pasti selamat. Sama berarti sama abang. Iya, maksudnya di sini bukan hanya Yahudi. Jadi surga itu bukan hanya untuk Yahudi selama yang framework 7 hukum Nuh itu dipenuhi, mau itu Yahudi, Islam gitu kan. Dan kita nggak tahu ada agama apa lain di muka bumi ini yang bisa memenuhi framework 7 hukum Nuh tersebut gitu. Izin, jadi sebentar, tidak eksklusif. Izin sebentar. Buat teman-teman yang di bawah santai aja, nggak usah nyuruh diam-diam. Ini daging, ini ilmu semua ya. Jadi mohon maaf kalau kami tidak bisa memuaskan hasrat kalian ya. Ini guru-guru kita semua di sini, santai aja bro ya. Lanjut Bang. Dikira orang bawah ini kita ngomong asal kali ya, nggak pakai ilmu gitu kali ya. Kita berani ngomong itu ada ilmunya bang. Jadi kamu nonton aja, udah. Lanjut. Oke. Gini bang, bukan soal eksklusif lagi. Ini kita berbicara yang tadi ya. Kalau tidak ada perbedaan, maka juga tidak akan ada nama satunya Yahudi, satunya Islam. Setuju atau enggak? Setuju ya? Oke, kita sama-sama memandang Tuhan itu nggak kelihatan, betul. Kita sama-sama memandang tidak ada yang sama dengan Tuhan, betul. Akan tetapi, kenapa adanya yang satu namanya Islam, satunya namanya Yahudi? Sekarang abang tadi membangun pola pikir, kalau 7 hukum Nuh ini dipenuhi, maka akan ada banyak jalan menuju Tuhan. Artinya, Anda mengklaim bahwa Tuhan menyetujui 7 hukum ini walau agama bagaimanapun bisa datang ke hadapannya. Ya itu yang kita percayai. Nah, alasan percaya dan mengklaim Tuhan seperti itu apa? Memang ada di Torah seperti itu, 7 hukum. Abang bukan Tuhan. Ataupun yang sekarang kita baca ini adalah dari tangan yang bukan Tuhan. Tapi dia mengatakan seakan-akan ini Tuhan, kalau seandainya 7 hukum ini terpenuhi, agama kalian terserah deh. Menyembah kucing, yang penting 7 ini terpenuhi. Oh nggak bisa, karena karena salah satunya itu. Dari 7 hukum Nuh itu, yang pertama itu hanya menyembah satu Tuhan. Jadi nggak bisa nyembah kucing. Kalau nyembah kucing, kriteria pertama ya udah gagal. Di antara 7 itu semuanya terpenuhi. Akan tetapi ada agama yang mengajarkan misalnya bolehnya LGTV misalnya masuk surga. Sebentar ya. Kayaknya yang LGBT tidak memenuhi salah satu. Enggak masuk karena tujuh hukum Nuh itu 1 larangan menyembah berhala, 2 larangan menghujat nama Allah, nama Tuhan. Habis itu 3 larangan membunuh, 4 larangan mencuri, 5 larangan immortalitas atau seksual. Yang 6 larangan memakan daging dan hewan yang masih hidup. Habis itu 7 kewajiban menegakkan hukum dan keadilan dinim. Nah ini aku menjawab ya bang ya, 7
7 hukum Nuh ini Bang dalam Islam itu nomor 1 tadi larangan menyembah berhala itu udah jelas, kami tauhid, kami musyrik, nah itu dosa yang nggak diampunin, musyrik udah jelas, itu ada di Al-Isra ayat 23. Abis itu larangan menghujat nama Allah atau mempermainkan nama Allah itu ada di Al-An'am ayat 108. Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembahi selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah. Itu jelas tuh, Al-An'am ayat 108. Larangan Nuh nomor 3, itu ada di Al-Isra ayat 33. Jangan menghilangkan nyawa orang, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Itu jelas. Peraturan nomor 4-nya, larangan mencuri, Al-Baqarah dong, 188. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian dari yang lain, itu mencuri artinya. Jelas. Nomor 5, larangan zina dan immortalitas seksual. Itu di Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati di zina. Dideketin aja nggak boleh Bang, apalagi zinanya. Nomor 6, larangan memakan daging hewan yang masih hidup. Itu ada di Al-Maidah ayat 3 atau 4. Sama kewajiban menegakkan hukum dan keadilan. Itu ada di An-Nisa ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman, ini untuk kami, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah. Nah, jadi 7 hukum Nuh itu udah dipaku di Al-Quran Bang. Itu ya itu emang. udah. Makanya saya bilang kalau dalam frameworknya Judaism ya Islam masuk ke framework 7 hukum Nuh tersebut. Oke. Tapi kita mengeksklusifkan tidak eksklusif. Ya, enggak. Tapi kita berdua mengeksklusifkan kita berdua untuk orang yang nyembah berhala, betul nggak? Karena ini kan sekarang yang kita tahu 2. Karena kan zaman Nuh gitu kan dia punya 70 keturunan. Mungkin kita tidak tahu dari 70 keturunan Nuh itu di penjuru dunia ini. Ya misalnya contohnya ya, kalau misalnya kita lihat, saya belum dalamin, jadi saya juga nggak berani mengklaim ini. Kayak agama Parmalim yang dari Sumatera Utara, dia juga mengakui monoteis, hanya ada satu Tuhan. Dia juga melaksanakan ada ibadah di hari Sabtu seperti itu. Nah bisa jadi ada juga yang lain yang kita mungkin nggak tahu. Tapi ini iman Judaisme ya. Saya cuma sharing ya karena saya ditanya gitu. Oke, gini Bang. Hukum Nuh 7 terpenuhi. Tapi kita menghina para rasul. Nah, itu gimana? Enggak. Nah, itu nggak masuk. Itu gimana? Menghujat itu. Ya itu tadi seperti kata Bang Jibril. Menghujat itu. Gini Bang. Menghujat. Kita nggak tahu nih masa yang terjadi di belakang dengan para utusan Tuhan untuk menyampaikan dirinya. Oke. Ada satu agama nggak pernah menyelewengi definisi tentang Tuhan. Tapi dia hanya benci terhadap orang-orang yang menyampaikan tersebut. Tapi Tuhannya benar. Tidak diawali, tidak diakhiri, hanya ada satu Tuhan. Akan tapi orang-orang tersebut yang mencoba menyampaikan karena ada perintah dan larangan, dicoba untuk dihinakan. Nah, menghina utusan Tuhan ini, kira-kira datang dari Tuhan juga nggak? Maksudnya datang dari Tuhan gimana? Gini. Ya kan manusia punya kehendak bebas. Ya kenapa datang dari Tuhan ketika dia mau menghina Nabi? Maksudnya gimana? Gini. Kan itu kehendak bebas manusia kalau dia mau menghina seseorang kan? Masa Enggak, dari sementara tadi saya udah menjelaskan dalam Al-Quran itu justru melengkapi hukum abang Bang. Hukum abang kan tadi kalau soal larangan menghujat Allah, dalam Al-Quran justru lebih menjelaskan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah. Jadi jangan serang Tuhan. Ini orang-orang yang ikutin Tuhan itu nyerang kami. Jangan Tuhannya doang, seajaran-ajarannya gitu loh. Paham nggak Bang? Lebih di Al-Quran justru lebih melengkapi, lebih kalau terms itu umbrella, lebih menutupi. Betul nggak Bang? Iya, jadi on top of 7 hukum Nuh itu kan juga dalam Judaisme kan
dia bahkan banyak banget kan, di atas 7 hukum Nuh itu dia bahkan sampai 613 mitzvah kan. Dan mungkin irisannya agak berbeda dengan Islam gitu kan. Jadi ada add-ons-nya juga ya nggak masalah, asalkan yang 7 itu kriterianya ya terpenuhi. Langsung kita Tapi masuk ini lagi-lagi ini ini kerangka pikir Judaisme ya, makanya tadi saya bilang ya kalaupun kita tidak bisa ketemu ini, ya kami juga dalam Judaisme terbiasa untuk segala diskusi itu tidak harus selalu ada konklusi kan. Ya Agree makanya to ada disagree. Talmud, ada Mishnah gitu Iya, kan. Ya, agree itu to kan isinya perdebatan yang tidak ada konklusi dan mereka catat gitu. Jadi kita pun dalam Judaisme terbiasa juga diskusi seperti ini, tidak ada konklusi, ya udah nggak apa-apa gitu. kita langsung masuk ke Tapi ya sedikit Bang Daman, kalau boleh jadi gini, saya kira bukan hanya cukup 7 hukum itu saja ya. Tentu kita juga harus mengikuti apa yang dikatakan Tuhan gitu kan. Karena kalau tidak mengikuti itu akan diancam oleh Tuhan. Contoh nih, misalnya dalam kitab Ulangan ya, saya yakin Abang ini juga mengimani kitab itu, termasuk kitab Tanakh kan gitu. Ulangan 18-19. Di situ jangan pernah dikatakan apabila barang siapa yang tidak mengikuti nabi itu barang siapa yang tidak mengikuti firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Berarti kan walaupun hukum Nuh itu sudah ada 7 hukum itu, tapi Tuhan tetap menyuruh kita untuk mentaati firman-firman Tuhan yang dibawa oleh nabi tersebut. Ya, Nah, nabi setuju. tersebut, Jadi yang 7 hukumnya Nuh itu Bentar, Bang. itu. Ya. Bentar Bang. Jadi nabi itu ya, nabi yang akan datang itu ketika menyampaikan firman Tuhan dia dengan bismillah. Dalam bahasa Ibrani bismiyanoki, dalam bahasa Arab bismillah. Nah, sekarang nabi siapa yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan bismillah? Nah, kalau tidak mau mendengarkan firman nabi ini, Allah tuntut pertanggungjawaban. Aku akan menuntut pertanggungjawaban katanya. Berarti kan tidak cukup hanya 7 itu saja. Berarti harus ada nabi yang juga mengikuti 7 hukum itu dan menyempurnakannya. Bukannya begitu Bang Daman? Coba Bang Daman Bang? Silakan Bang. Izin sebentar sebelum lanjut Bang Daman. Emang Bapak ini ada keturunan Yahudi, Pak? Nah, Kalau kan tadi di awal kan udah diskusi, saya convert ke Yahudi. Convert. Berarti nggak ada keturunan Yahudi ya? Nggak ada. Tapi kan Pak yang tersesat berarti Bapak, Pak. Udah lanjut Pak. Enggak, tapi ke Yahudian kan bisa convert. Mereka kan menerima convert. Bentar ya, saya cari ayatnya dulu. Bang bisa buka Al-Maryam 54 atau saya bacakan saja? Aurat itu untuk Bani Yakub. Lanjut. Ya, langsung kita masuk ya. Oke. Di Al-Qur'an. Waskur Al-Maryam 54 dikatakan gini. Waskur fil kitabi Ismail. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Di situ ada kalimat perintah. Ya Muhammad, ceritakan kembali di dalam Al-Qur'an ini tentang Ismail. Bahwa sesungguhnya Ismail itu adalah orang yang benar janjinya, rasul dan juga nabi. Oke. Kalau kita buka di dalam perjanjian lama, yaitu di Kejadian 16:12. Nabi Ismail itu diceritakan dia itu lakunya seperti keledai liar. Demikian anak itu nanti tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Sekarang gini, ada 2 gap. Di Al-Quran diangkat kembali nama Nabi Ismail sebagai orang baik, di mana kami memahami ternyata ada fitnahan terhadap Nabi Ismail. Lalu kemudian Kejadian 16:12 jelas terjadi. Apa alasan Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menceritakan Nabi Ismail? Untuk menunjukkan adanya sesuatu penjelasan yang rancu terhadap Nabi Ismail yang kemudian tertuliskan
tentang Nabi Ismail ini seperti keledai liar. Sekarang saya tanya kepada abang, apa alasan Nabi Ismail ini dicela di dalam kitab Kejadian 16:12? Tunggu, di mute itu. Sebentar. Kita ambil Torah. Itu sebenarnya beda sih terjemahannya Bereshit sama 16:12 ya? Ya, Kejadian 16:12. Abang bandingkan dengan Maryam 5:4. Di mana di sini di Al-Qur'an dibaiin, di Torah dihinakan. Kita harus kembali kepada yang menghinakan ataukah kepada yang memuji? Itu yang saya tanya. Di mana bagian mana di 16:12 itu dibilang dihinakan? Tidak ada kata-kata dihinakan, tapi patternnya pattern hinaan. Misalnya, Ya, secara coba teks. dibaca. Aku bacanya ini bahasa Inggris, aku Boleh, bahasa boleh. Hebrew. Boleh. Silakan. 16:12. You shall name him Ishmael, for the Lord has heard your affliction. He will become a wild donkey of a man. His hand will be against everyone, and everyone's hand against him. He will lift her up against all, against everyone, and everyone brothers. That's an insult, no? Calling people's donkey? You don't think that's an insult? Aku paham Haji, walaupun gua nggak ngerti. Iya, itu donkey itu. Calling people's donkey is an insult. Nah, donkey? I think. Donkey is pujian? No, be honest. Be honest. If I'm being called a donkey, I'll be mad. I mean, like I'm not a donkey. นะครับเลยนะภาพพังนะครับลูกโกปองเป็นน้องเองนะครับลายหูดงแดงเป็นขับ Bahas Thailand lagi. Itu keledai hutan tuh original teks Ibraninya itu keledai hutan. Bukan itu poinnya, Bun. Tadi kan abang ini bilang itu nggak ada kata penghinaan. Nah, sementara untuk memanggil orang keledai itu menurut saya. Nah, itu kan berarti interpretasi pribadi. Enggak, tapi ini absolut, Bang. Bukan, ini absolut, Bang. Dari 100 orang yang kita ditanya di sini, kalau ditanya lo dipanggil keledai, kira-kira mereka suka nggak? Dari 100 orang nih. Ini kebenaran absolut nih. Keledainya ya. Karena kalau misalnya ngelihat itunya aja, ya karena kan di bagian berikutnya ada alasannya. Jadi di sini nih donkey ini hewan yang kuat, karena di bagian berikutnya kan his hand will be against everyone. Jadi menggambarkan ada strength dan power, karena donkey itu di sini digambarkan sebagai hewan yang kuat. Ada reasoningnya di belakangnya. Ada. Ini kan sebentar ya. Sebenarnya bukan di reasoning, yang menghinakah atau yang memujikah yang kita pegang. Nah, itu kan interpretasi. Tapi kalau teksnya tidak berkata seperti itu. Oke, belum kita masuk ke Lot ya, bentar lagi ke Lot. Ya, ini Genesis berapa tadi? 16:12. Ya, kalau dalam Judaism ini menggambarkan strength and fierce, justru donkey itu. Nah, ini ya. He will become a wild donkey, tapi ada berikutnya kan, his hand will be against everyone. Jadi menggambarkan strength and fierceness. Jadi harus dilihat secara ini. Tuh, jadi dia akan dianggap luar biasa. Dan sebenarnya tidak mungkin itu hinaan, karena Hashem juga memberkati Ismail. Ada dibilang kan di sebelumnya dibilang, I will greatly multiply your descendants. They will be too many Ya, to count. Anak yang diberkahi. Iya, itu jadi yang tadi aku sebenarnya tidak ada itu yang tadi aku pembedaan, malah itu yang tadi aku antara jelasin, Bang. keturunan Nabajot, Ismail Kedar, dan keturunan Yitzhak. Ya, itu yang tadi aku jelasin, Bang. Ada anak-anak Nabi Ismail jadi Nabajot, Kedar, Adbel, Bisbah, Misma, Dumam, Fasa, Hadad, Tema.
Iya. Jadi dipenuhi itu. Sebenarnya Hagar itu juga diceritakan di Torah. Dia ini jadi Hashem ada covenant juga, ada perjanjian juga sama Hagar dan Ismail. Jadi tidak ada pembedaan. Bagus. Oke. Ini justru Ya, orang makanya kalau tadi Kristen ngelihat yang ini ya. Orang Kristen yang ini ya itu menurut saya interpretasi aja. Tapi kan di berikutnya dibilang itu his hand will be against everyone. Jadi dalam tradisi Yahudi justru ketika membaca itu ya Ismail akan dianggap ya itu punya fierceness and strength sehingga dia bisa kayak menghantam orang-orang yang tangannya menyentuh Ismail. Oke, kalau untuk itu ada pembelaan. Sekarang gini, Lot dalam pandangan Yahudi benar gak berzina dengan kedua anaknya? Dia kan yang menggaulin kan anak-anaknya, bukan Lot yang mau kan? Waduh. Masalahnya jangan di kejadiannya, Bang. Ini yang kita pegang adalah kitab Torah lah kita anggap datang dari Tuhan. Tuhan menceritakan bahwa anaknya itu mohon maaf main sama bapaknya. Menceritakan satu sosok yang bernama Lot gitu. Iya. Tapi kamu kan tadi memposisikan blame-nya ada di Lot. Iya nggak? Bukan soal siapa blame-nya. Kita harus masuk ke 3 perspektif. Tuhan nurunin wahyu. Dan di dalam wahyu tersebut Tuhan menceritakan hal tersebut. Nggak apa-apa. Jadi bukan soal blame-nya siapa. Nah, sekarang gini, di dalam Islam, Lut itu seorang nabi yang memberantas paham homoseksual, dan kemudian Lot itu tidak pernah melakukan hal sekeji itu dalam pandangan Islam. Di dalam Yahudi ada kejadian itu. Saya mau tanya, Tuhan ngabarin ini untuk apa? Bang Jip udah mulai nangkep? Mahfum, paham. Karena aku nggak peduli main di bawah kita mau kemana pada nggak paham, tapi insya Allah. Udah kabur. Paham. Ajaran maksud lo, poin lo tuh nyerangnya ajaran mereka nyerang nabi-nabinya kan, memfitnah nabi-nabinya kan. Apakah ajarannya masih benar kalau menghinakan nabi-nabinya? Mau ke sana kan? Nah, aku mau bilang tuh gini. Iya, kebaca ilmu lo deh gue kantongin. Iya, karena aku sama Bang Ji udah tahu masuknya. Gini penonton, mohon maaf ya, kalau bicara filosofis itu memang berat. Tapi gini, filosofis itu nggak keluar daripada yang namanya definisi. Kita bilang, kangkung itu apa? Ijo. Bang Jip jawab ijo. Kangkung itu apa? Daun. Oke. Kangkung itu apa? Tumbuhan. Kangkung itu apa? Yang bisa dibikin sayur. Bang Jip juga jawab yang bisa dibikin sayur. Tapi detik Bang Jip jawab, kangkung itu dia itu punya mesin dan punya ban 4 dan juga dia punya setir. Udah keluar dari definisi kangkung. Jadi ketika kita berbicara antara Tuhannya Yahudi dan Islam, ini berbicara definisi memang oke. Tapi yang namanya Tuhan tidak mungkin menceritakan orang-orang yang dia benci dengan kejadian-kejadian yang terburuk di sini. Pasti ada tangan-tangan jahil yang datang menuliskan orang-orang yang suci yang kemudian difitnahkan dalam kitab tersebut. Itu mau masuk di poin itu. Itu poinnya. Nggak, ini kita lihat dulu sebentar. Gue lihat dulu. Kayaknya dia nggak request lagi. Itu nomor 1. Gue ada 2 poin lagi. Poin nomor 2, guys. Saya mau ngomong sama 11.000 orang yang di bawah sini ya. Yang bukan di bawah sih, kesannya kalian rendah. Enggak. Yang di atas ini. Ada 11.000 orang yang di atas ini. Ini mungkin jadi salah satu alasan kenapa saya jarang banget naik ke room Bang Zuma atau naik ke room debat. Kenapa? Karena komen-komen itu kadang-kadang membuat saya tuh ngerasa kayak ayam jago. Gimana tuh ayam jago? Kayak Jibril ngomong dong, atau Jibril diem dong, Daman ngomong dong. Kayak kita kayak ayam jago, kayak kita jadi diadu-adu di sini. Sementara kita belajar setengah meninggal untuk ngelurusin iman kita, bukan untuk diadu-adu kayak gitu. Itu nomor 1. Nomor 2-nya apa namanya?
ya itu tadi. Jadi biarin aja, mestinya kita nikmatin aja, karena begitu saya di bawah pun saya menikmati. Mau dibawa kemanapun obrolan ini kan kita nikmatin aja, ya nggak? Saya tahu Bang Jib, ini gara-gara si Ratih ini. Jadi di bawah ribut. Si Ratih ini biang keroknya nih. Emang si Ratih ini. Bang Jib, kalau kita bercerita, kenapa Nggak, gini man, sebentar. Maaf, Afwan. Karena netizen itu paling pinter, raja. Bukan. Kita nggak usah, jangan serang netizen nih. Aku paham pandangan. Aku juga kadang-kadang komen aku gini. Tapi gini guys, kalian mesti Aduh, pahami. ya Allah. Bang Daman ini ustadz saya, dan kalian juga mesti pahami. Bang Daman ini, Ustadz Daman ini, dia pengajar. Jadi kalau menjelaskan tuh panjang. Kalau mengajar, dia guru pesantren guys. Bang Daman ini guru pesantren, jadi kalau ngejelasin nggak bisa pendek-pendek. Kalau saya anak pasar, ngejelasinnya pendek-pendek, biar cepet-cepet. Kalau aku kubisukan kalian kalau ini ya, kubisukan kalian. Jadi memang beda-beda gayanya. Tapi jangan nggak berarti kita mesti diadu-adu kan, itu aja. Itu aja. Ya betul. Saling menghargailah kita ya. Insya Allah. Intinya itu adalah kalau tidak sesuai dengan selera, ya mohon dimaklumi aja. Tidak, satu orang itu tidak bisa memuaskan semua pihak. Betul. Gitu ya? Kadang orang pas minum kopi suka pahitnya, dan suka asamnya. Tapi kalau selalunya kamu yang suka asam tidak bisa diberikan yang pahit, itu cara kamu nikmati aja belum sempurna. Itu doang. Jadi ada yang bisa dipegang kalau bukan iman. Ini ada naik lagi nih. Nah, itu ada dia balik. Sambung. Sorry tadi low bed kebut. Nanya satu pertanyaan saja sama dia nih, Pak De, izin Pak De. Sebelum dilanjut, nanti disampaikan ya, dibahas. Itu Yudaism itu sebenarnya Bang, atau tertentu Yudaism itu Pak? Itu aja sih saya mau tanyakan. Silakan. Dulu seperti itu. Tapi jalur convert itu sebenarnya dari dulu ada beberapa yang convert, kayak Ruth itu dia convert, dia kan dari bangsa Moab, dia convert. Obadiah juga kan nabi, dia juga bukan Jew dia kan. Terus ada beberapa kayak Jethro, mertuanya Musa juga. Jadi opsi itu ada, dan sebenarnya dalam Torah sendiri ada juga mitzvahnya. Kalau Jews itu justru harus menghormati converts, karena converts itu dia prosesnya kan lebih susah, karena dia harus meninggalkan kayak masa lalunya, tradisinya, habitnya gitu. Jadi bukan itu Bang, poinnya aja universal atau hanya Bani Israel saja? Universal, semua bisa convert kalau mau. Apa nggak sulit itu Bang? Kalau sudah sampai ke Eropa sulit itu. Lanjut, makasih. Oke. Jadi Yahudi itu bukan agama dakwah, tapi kalau ada yang mau ya silahkan, gitu loh intinya Bang Andi. Oke. Kita lanjut lagi yang tadi ya Bang ya. Sorry, bukannya nolak diskusi, cuman di saya ini udah jam 4 pagi sebenarnya. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita pasti ngobrol diskusi lagi. Yo, thank you. Jam 4 pagi Abang? Jam 4 pagi Abang di mana Bang? Australia. Saya di Australia saya. Oh, berarti Victoria ya? Yalah East Coast, tapi saya di Queensland. Iya, karena pasti lebih maju. Oke. Yo, Sehat-sehat thank you ya. Jadi nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke, Bang belajar. Gini, saya lebih jujur. Al-Quran itu lebih kerasnya ke Yahudi daripada ke Nasrani. Itu jujurnya kami. Dan itu kami juga mengakui itu kok. Ya, kami juga Al-Quran mengakui itu kok. lebih keras kepada Yahudi, karena Yahudi ini adalah puncak pertama segala penyelewengan. Termasuk Kristen ini adalah pembentukan daripada mereka. Itu panjang kalau saya mau jelaskan nggak mungkin. Ya itu kayak yang tadi saya jelasin, kayak Malin Kundang. Gini, ini sedikit ya Bang ya. Udah, dia Mereka mau ingin izin, jadi Man. bangsa yang Udah jam 4, seakan-akan Man. dimuliakan Tuhan. Nggak ada bangsa lain yang lebih mulia daripada mereka. Cara mereka bikin satu kelompok yang mengakui itu. Iya. Nangkep? Iya. Bikin Sampai satu jumpa kelompok. besok ya Pak.
Iya. Ya, Bikin satu kelompok yang mengakui itu. Pandaman kita mereka sendiri itu sangat menghinakan orang-orang Israel, bahkan pernah disuruh bakar roti di atas tai itu. Bukan itu, Pak Ade. Kayak ibaratnya kenapa Kristen sekarang walau bagaimanapun, mohon maaf ya. Ya, Ahi Jibril. Orang yang mau pamit. Oh, orangnya. Thank you semuanya. Ya, syukron. Kapan-kapan. Yuk, terima kasih. Bisik-bisik. Ya. Bisik-bisik kedenger. Iya, Bang. Nggak kesian, nggak Tapi sebelum pamit. turun, Bang, ingat Dia ya, udah, hukum dia udah orang nunduk-nunduk Islam. dari tadi mau pamit. Kalau antum baca itu Al-Quran, kisahnya antara Sabi'in, Yahudi, Nasrani, paling kerasnya terhadap siapa? Yahudi. Yahudi puncak segalanya. Kristen bisa muncul karena Yahudi. Nah, kalau dalam Iya, hal aku pernah kita baca jujur. ini ya. Aku pernah baca sebuah hadits ya. Bunyinya antara lain ya. Gini, demi zat ya DZ, bukan zat Iya, padat iya, iya. bukan ya. Demi Iya, iya. zat yang jiwa Nabi Muhammad di tangannya. Tiada seorang pun dari umat ini yang mendengar seruanku, baik Yahudi maupun Nasrani, tetapi ia tidak beriman kepada seruan yang aku sampaikan. Kemudian ia mati, pasti ia termasuk penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 153. Begitu kawan-kawanku. Jin, ini ada Marcel. Marcel Ya, temannya halo. si Ratih bukan? Halo, selamat malam. Ya, temannya si Ratih ya? Di mana? Temannya si Ratih bukan? Bukan. Oh, bukan. Oh, saudaranya di. Nah, saya cuma nggak senang kayak kau kayak sangat-sangat terlalu menjelekkan kami ke Kristen. Nah, kan temannya si Ratih ini. Marcel, sebelum ini, kau wah. enggak, saya Marcel, tidak ada udah hubungan jelek, apa-apa dengan udah jelek dia. siapa itu Sirati, saya tidak tahu dia. Marcel, Saya tidak ada sebelum urusannya kau sama dia. lanjut, Marcel, dengerin dulu aturannya. Saya tidak ada urusan sama dia. Ya udah, saya langsung masuk ya dari statement kamu tadi ya. Kami selalu menjelek-jelekkan Kristenan. Saya tanya, bagusnya di mana? Coba. Bagus banget. Coba, bilang kalian terlalu menjelek-jelekkan kekristenan. Saya cuma nanya, bagusnya di mana? Coba. Kalau Bang Daman Oke. masih halus, kalau saya tadi Begini, enggak, memang jelek apa kita- yang mau dijelekin? Kalau saya gitu deh. Kalian begini, sekarang kita bicara fakta ya. Saya bicara fakta. Bisa kalian diam, jangan dulu dipotong, oke? Tanya bagusnya Jangan Kristen menghujat. di mana? Woi. Jangan Hujat sampai saya apa? bicara nanti dipotong. Waktu Iya, saya jawab bicara, aja, nanti jangan dipotong. menghujat. Dijawab aja, nggak usah Tidak, menghujat. tidak menghujat. Saya bicara ya fakta. udah. Saya Ya udah. bicara fakta. Tafadol, silakan. Oke, begini. Yang terjadi di luar negeri, tidak usah di luar negeri. Yang ada di dalam negeri sendiri kita Indonesia saja. Itu pelarangan ibadah segala macam, bahkan orang yang sampai mau ibadah. Oke. Di mana? Larangan ibadah yang mana? Saya bilang, makanya saya sementara komentar. Enggak, mau larangan dipotong. ibadah yang mana? Ayo kita spesifik. Gereja mana yang kami larang? Sebutkan nama gerejanya. Oh, saya enggak tahu. Itu kan saya cuma Nah, dengar nggak dari tahu berita. kok dibawa-bawa. Yang larang Marmona. Bro, begini. Kawan, yang Itu kan larang dari malah berita. Kristen. Itu kan Terjadinya di mana? Di Talikora. Brother, Tuh, itu kan ada orang berita yang ibadah kan. malah dibakar masjidnya tuh. Itu di mana? Bro, Orang Katolik nutup Kristen Protestan kok jadi Islam yang kena. Makanya gue tanya, mana beritanya, gereja yang mana? Kita telusurin siapa yang nutup. Jangan bawa fitnah. Ini ajaran kasih nih, kerjaannya bawa fitnah. Jadi yang jelas gitu loh. Begini, Kristen Protestan ini gara-gara tutup- si Ratih jadi Kristen banyak yang kayak Protestan gini tutup nih. Kristen Katolik, begitu. Kristen Iya, gereja Protestan, yang mana yang Protestan. ditutup? Coba ayo kita buka beritanya. Mana gereja mana yang ditutup? Coba ayo kita buka. Kalau saya kan jelas tuh Kristen yang melarang Islam terjadi di mana? Nah, Di itulah Talikora. kalian, itulah Di kalian. apa? Talikora ya. Waktu ibadah itu Idul Fitri itu dilarang ibadah orang Islam tuh. Tolikara. Tolikara. Masjidnya Coba dibakar. gereja mana yang Muslim tutup? Coba sebutin. Begini aja. Sebentar. Kok gini aja?
Gereja mana? Makanya saya bilang, saya kalau mau ngomong pasti akan dipotong, pasti akan dipotong. Makanya jangan ngarang. Pasti akan dipotong dan pasti Iya, makanya jangan ngarang. Kalau nggak mau dipotong jangan ngarang, Markona. Bukan ngarang, itu iya udah sebutin gereja mana. Itu sesuai apa yang ada di berita. Iya, ya udah berita yang mana? Ayo kita buka. Ya berita di mana-mana ada. Silakan. Iya kalian cek yang sendiri. mana? Berita Kalau yang kau mana? Kalau kau pintar, kalau kau punya lo yang otak, pintar lo bawa nama gerejanya. Kalau kau punya otak, orang ditanya bagusnya yang mana malah nyerang-nyerang. Tidak peduli mau Kristen, Katolik, Protestan. Buka mulutnya. Jain aja, cuh. Capek banget. Spesifik nggak mau. Kayak saya tadi terus secara spesifik Kristen yang melarang Islam di mana? Di Tolikora atau Likara. Ya kan gitu enak jadinya kan. Kita buka datanya, kita lihat dari apa Bareskrimnya gimana, dari Polri-nya gimana, dari Poldanya gimana, laporannya gimana, siapa, alasan penutupnya apa. Makanya tadi dari awal aku mau nanya dia, kamu udah kayak begini gejala awalnya apa? Kita harus tahu jalannya dulu, baru lanjut. Ditanya agamanya baiknya apa, malah sibuk nyerang. Jelek-jelekin Kristen tuh udah jelek, nggak usah dijelek-jelekin, udah jelek dia. Wah ini Kores bahaya kalau naik dia. Oh dia kejam, paling kejam tuh kalau. Ngapain aku dibesarin? Ah ini sembarangan nih operator nih. Bang Daman aja yang dibesarin nih. Nggak usah. Ganteng dia. Nggak usah. Lanjut Bang Daman tadi disuruh diam, makanya saya diam. Enggak mungkin. Mana Bang Kores? Mungkin Akang atau Bang Handi mau ada sounding atau apa yang mau disampaikan? Tafadol silakan. Udah ini saya yang nyampaikan dulu. Bentar. Saya nyampaikan dulu untuk saudaraku sekalian, ini koin saya kok cuma 400 nih gimana ya. Padahal udah sering saya umumkan setiap pendapatan saya di YouTube yang berupa koin seluruhnya saya gunakan untuk pembangunan sekolah apologet. Sampai kapan? Sampai pembangunannya selesai. Ya, jadi seluruh pendapatan saya di TikTok digunakan untuk pembangunan sekolah apologet Islam Indonesia. Hari ini belum ada setor nih ke MMCI ini gimana nih? Ayo kawan-kawan, ditembuskan 5.000 lah. Ya, biar pembangunan sekolah kita segera terlaksana gitu. Oke, Bang Jip lagi di depan komputer Kak. Nah ini kebetulan nih 11.000 yang nonton. Ah, gimana itu, Man? Itu podcast kita. Seru tuh. Nah, iklan podcast boleh nggak nih, Bang Zuma? Nah, iklan podcast nih. Gurunda, izin iklan boleh nggak Gurunda? Jazakallah Bang Da. Nah, silakan besarin Bang Jip. Nah, jadi jadi ini Iwan Villa. bentar kita bilang dulu. Produser paling atas ya CEO-nya Bang Jip. Nah di bawahnya ada Bang Daman. Di bawahnya ada Ustadio. Enggak di bawahnya. Setaranya enggak. Di atas saya dikit ada Ustadio. Nah betul. Oke silakan Bang Jip. Nah jadi saya dengan Ustadio, dengan Ustadz Daman itu kita ada bikin podcast yang niatnya itu menjawab subahat-subahat atau fitnah-fitnah terhadap Islam. Nah kita udah ada 4 episode. Episode pertama itu sebelum ke sana nama podcastnya itu podcast Skala Asa. Nah di sini ini salah satu tamunya. Ini di sini Ustadz Daman lagi ngobrol sama Bang Billy. Tahu dong. Yang sama Kodudi aja biar lebih eksklusif. Nah, tunggu dulu satu-satu Ustadku. Habis itu ini satu episode. Habis itu episode selanjutnya kita ada ngobrol juga sama Aldo Pesita. Ini kita ngobrol-ngobrol. Kita lurusin fitnah-fitnah terhadap Islam. Habis itu ada juga dengan Kodondi kalau kalian kenal. Ini di podcast kami yang namanya podcast Skala Asa. Izin Bang Jip kasih nampak opening yang sama Aldo. Itu jago keren. Ini kasih nampak itu sedikit ada cuplikannya. Ini besarin gedein. Nah jadi Islam menuduh Nabi adalah pedofil. Ada naskah Aramaik itu, Nabi Isa atau Yeshua itu berbahasa Aramaik.
itu pastinya tuh saya 30 tahun ke atas baru saya tahu. Sekolah minggu apa ya? Nggak ada, cuma nyanyi-nyanyi doang itu mah. Takutnya nanti ada yang YouTube man. Jadi ada lagu, ada ini, ada itu. Jadi ngeri juga. Tapi ya ini podcastnya ya guys. Kalau mau ngadepin kapir-kapir di luar sana, mau belajar, karena semua datanya di sini kita cantumkan. Jadi kalau ada ayat Al-Qur'annya, ada ayat Bible-nya, ada sumber datanya, itu kita cantumkan semua. Jadi kita sambil belajar. Ya, dan teman-teman juga harus tahu ini temanya tuh gini loh teman-teman. Kami ini ketika ngumpul, saya, Bang Jibril, Stadio, kadang sama Akang, Bang Handi ataupun siapapun kami kalau lagi ngumpul, itu kalau lagi ngomongin agama memang kayak gitu, saut-sautan. Kami ingin menunjukkan bahwa agama ini seru loh dibahas di tongkrongan. Jadi antum jangan sampai menontonnya dalam keadaan ini podcast, bukan. Ini obrolan tongkrongan yang kamu bisa mengambil ilmunya gitu. Enak nongkrong langsung loh, nggak disuruh diem. Di sini mah disuruh diem loh. Nah, udah promosiin milad Akang Di tiket mana? Kok nggak dipromosikan sekalian? Bang Jibril. Iya, ini yang tadi Ana bilang untuk siapa tadi Bang Handi atau Julius Tafadol, silakan promosi miladnya. Wah, kalau yang jago Bang Andi, aku cuman promosikan channel YouTube Api, jangan lupa guys. Ini yang nonton 10.000, tapi yang subscribe channel YouTube Api cuman 930 ya. Jadi terakhir nambahnya lambat. Dan semua kegiatan APII itu akan ada di channel ini teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang mau tahu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan APII, jangan lupa di subscribe karena reportnya di sini gitu kan. Nah, contoh nih ada pas peresmian masjid ya. Nih, oke, ini kok ada si Kores pula. Bang Handinya mana nih? Kok nggak ada Bang Handi nih? Malah ada Kores dan Ustadz Dio doang nih. Harusnya ada Bang Handi. Ya, cuman Bang Handi seperti biasa agak-agak malu-malu kucing. Oke, ini saat Kores ketemu dengan mertuanya Edis ya. Wah, mertua Edis bahagia nih ketemu sama Kores nih. Kok mukanya pun mirip nih dua. Entah kenapa. Nggak ada. Dia bilang lagi mirip si Kores. Kok dimatiin kamera saya sama moderator? Suka dibully Kores. Ya, gara-gara kamu nyamakan Kores sama mertuanya Edis, nggak mau lah Bang Kores. Enggak, ini mukanya mirip, coba lihat. Oke, kita ini lagi ya, sampaikan bahwa saudaraku netizen, milad api akan... Nah kan di mute. Kores kurang ajar. Aki Kores mau naik bagaimana? Saya gantian. Siapa yang mute? Orang mau sampaikan. Aki Kores kalau mau naik nggak apa-apa, saya Diki nggak apa-apa ya. Bawa ya. Saya juga, saya aja yang turun biar Kores naik. As always, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi Saya pun wabarakatuh. juga, saya izin ya Gurunda dan semuanya. Saya juga baru siap operasi, harus banyak istirahat. Jazakallah semuanya. Jangan lupa Iya, ya. banyak istirahat Bang Daman. Insya Allah, Cepat sembuh ya, biar berangkat ke Makassar. Amin. Nah, jadi buat teman-teman sekalian tuh jangan lupa ya di subscribe podcast Kalasa. Insya Allah akan banyak tamu-tamu menarik ya. Insya Allah. Oke, izin teman-teman sekalian. Kubisukan kalian yang bilang-bilang diam, kubisukan. Tengoklah. Mana dia Kores? Naik Kores. Oke ya teman-teman, tolong disupport ya. Milad api. Apa? Ambil. Milad api yang kurang lebih 2 minggu lagi akan dilaksanakan di Makassar ya, tepatnya di tempat wisata Gurunda ya, wisata Hobbit Bolangi. Tempatnya sangat asri. Silakan berkunjung ya teman-teman, dan saudaraku ya sudilah kiranya mensupport ya, karena mereka ya saudara-saudara kita ini ya, penggawa api ini yang di Jakarta ini, kita akan berusaha mendatangkannya ke Makassar. Tentu butuh biaya besar teman-temanku ya, tolong disupport supaya saudara-saudara kita ini bisa hadir, biar ada itu kan, tuh tengoklah, kita akan mendatangkan semua itu ke Makassar insyaallah. Jadi tolong disupport biaya ininya ya. Saya kan siapa sih Julius? Kenapa Bun?
Gak apa itu disorot. Untung gak ada foto saya, alhamdulillah. Enggak, ini kok matanya kayak gini, cuman gue bingung aja. Iyo, siapa yang buat ini kok jelek-jelek amat? Jadi mereka semua ini insya Allah akan terbang ke Makassar ya, kecuali Kores ya. Kores tuh naik ini. Oh, saya ada juga di situ. Takut dia. Jadi tolong disupport ya teman-teman supaya mereka semua dia bisa datang. Ini muka siapa lah ini, kok jadi kayak gini lah mukanya nih. Parah. Kok jadi muda nih? Pak D-nya jadi muda 10 tahun nih Pak D. Memang masih muda lah, sembarangan kan. Ini zaman kok siapa Guldian kok jadi tua. Jeleknya. Siapa yang buat itu? Aduh. Guldiannya malah jadi tua, gimana sih? Nggak tahu kenapa nih. Ini bukannya bukan Kerjaan siapa? Kores ini. Oi, Daman. Mana Kores nggak ada di bawah? Tadi udah aku naikkan loh. Kores itu keren kalau promo ya, suara mic-nya itu gede. Siapa lah ini? Agung. Nggak mukanya jadi beda juga. Ya Allah, lain-lain mukanya. Orang ngapa jadi kayak hantu gitu? Loh ini memang muka asli dia. Ya di sampingnya itu loh, coba sampingnya. Sampingnya Kores. Bukan di samping sana aja sana. Bukan lagi bawa lagi ujung. Siapa ujung? Bukan. Nah itu, siapa itu? Itu naik itu. Nah itu. Siapa itu? Itu Julius. Wah, Julius pakai itu kayak mau nyelam. Itu kenapa saya tata kayak cewek? Parah. Kayak ini opa Korea. Ya Allah. Kores. Ya mungkin silakan Gitu ya, dari teman-teman. Kalau ada yang ingin berpartisipasi berinfak sedekah ya, beramal jariah. Kenapa beramal jariah? Karena ini misi dakwah ya teman-teman. Selama API masih mengadakan milad, berarti API masih eksis. Nggak ada oten macam-macam ya yang berani memframing kami anggota-anggota API, terutama Gurunda yang akan maju untuk membantai mereka. Jadi tolong disupport ya di nomor BNI, udah pada dihafal kali ya, BNI 75 kali 51770. Support ya teman-teman, biar Pak Disugi datang, Ustadz Dio datang, Akang datang, Bang Handi, semua pada datang. Tunggu. Karena mau berenang, Ya, buat teman-teman yang ingin menyupport si Ratih, biar si Ratih pergi ke Milad ya, ke Makassar, silakan ke rekening API ya. Ayo, gas teman-teman, biar seru nanti di sananya ada si Ratih. Bang Andi mana sih? Bang Andinya mana? Bawah. Iya di bawah memang, cuman nggak ngomong. Ya bagi teman-teman, kenapa YouTube API masih susah dicari? Karena subscribernya kecil. Jadi kalau kalian ketik ini ya, Apologet Islam Indonesia, mungkin yang muncul di atas kan masih channel-channel lain. Ya masih channel-channel lain ya. Scroll ke bawah terus, scroll sampai ke bawah nih. Tiba-tiba baru ada ini, tiba-tiba ada muka Akang pula di sini. Oke. Ya, jadi harus scroll ke bawah dulu guys, karena memang masih sangat kecil, jadi kurang direkomendasikan oleh YouTube. Jadi YouTube itu selalu merekomendasikan yang paling besar, ya yang paling besar subscribernya. Jadi memang sistem YouTube seperti itu. Jadi bagi teman-teman jangan lupa di subscribe channel YouTube Apologet Islam Indonesia, tapi jangan cuma di subscribe. Kalau bisa ditonton dulu ya, karena kalau kalian subscribe tanpa tonton, nanti dikira sama YouTube itu lagi nge-spam. Takutnya nanti dikira ini aplikasi spam yang menambah jumlah follower. Nanti malah jadi merusak algoritma. Jadi kalau mau subscribe, jangan lupa ditonton dulu bareng-bareng 5-6 menit lah ya. Berapa menit boleh lah. Ya mungkin kalian mau nonton Kores yang lagi main sulap di sini gitu kan. Ini Ustadz Dio open cam guys ya. Yang mau lihat Ustadz Dio silakan ya. Tumben ya open cam soalnya. Ya. Atau mungkin Kores yang lagi sama abang ipar Edis gitu kan, lagi ini mau cipika-cipiki mereka. Oke, itu sih. Bang Andi mana? Halo Bang Andi, monitor.
Naikkan kores lah, naikkan kores. Soalnya suara mic dia lebih dibutuhkan untuk saat ini. Kores ngambek loh, nggak ada lagi di list dia. Oh ada. Enggak, dia main game tadi. Kores itu mic-nya itu udah taruh di tenggorokan, makanya gede suaranya. Bunda Rahma, diam. #2024. Kores sudah deal ya, udah deal 5 pemainnya, penarinya, 4 pemain musiknya, Gandram Bulonya. Oke, ya mantap Sun, nuhun. Nanti Bunda tolong ini ya, koordinasi catering ya. Promosi cepetan. Apa? Promosi. Iya, promosi dulu. Ya, tolong disupport Ikhwan, Julius sedang kesusahan. Ini ada madu. Disupport kamu Milan malah kemana-mana. Ini emang 2 orang ini kayak agamanya nih anak. Kayak Tom dan Jerry dia ya, kurang agamanya. Itu open camp-nya apa? Ya guys, kasihani saya guys, beli madu saya guys. Tolong dibantu madu ya untuk biaya lahiran normal Ikhwan. Jadi Julius, aku respect sama istrinya karena tidak mengambil sesar. Biasanya kalau rumah sakit itu nawarinnya sesar ya. Tapi tetap ngikutin tradisi leluhur kita, yaitu lahiran normal. Nah, jadi tolong disupport, beli madunya Ikhwan. Beli madunya, kalian beli aja 10, 20 langsung. Supaya Julius bisa lahiran. Karena kalau madunya nggak kejual, istrinya lahirannya ditunda. Jadi Januari. Ya, bagi teman-teman yang mau beli bisa melalui aplikasi Orange, nama tokonya ini ya. Nama tokonya ini, atau bisa di profil saya langsung masuk ke TikTok Shop. Ya, tinggal dipilih saja yang mau dibeli. Rekomendasi kita untuk saat ini ada yang terbaru, namanya Madu Super NTT ya. Tapi kalau kesukaan saya tetap Aceh. Ya, kita bangga dengan Aceh, jadi kita paling suka madu Aceh. Dan kita juga ada jualan kopi, jangan lupa. Namanya Maha Kopi. Dan kita juga jual gula arennya supaya jadi teman kopi, biar jadi kopi gula aren. Ya, bagi teman-teman yang mau beli silakan. Ya, mungkin Bang Andi, Bang Andi monitor. Ya, yang teman-teman itu madunya bagus loh. Itu madunya khusus untuk kesehatan dan khusus untuk lelaki ya. Saya pernah nyoba itu yang biasa 20 menit 3 jam loh guys minum madu itu. 3 jam benar. Terus kalau ada yang bilang gua nggak berani sama Edis loh. Ini Kores sama mertua Edis nih. Sama mertua Edis nih. Mertua Edis sampai sedih dibikin sama Kores. Kasihan mukanya mertuanya. Iya, gara-gara Kores. Agamanya dihujat sama menantunya gimana nggak sedih? Iya, mertuanya terkejut. Mertuanya kan Katolik itu. Mertua, abang iparnya semua Katolik. Jadi selama ini Edis nggak pernah bergereja. Ya, istrinya Katolik. Dan kemarin Edis juga udah akui kan bahwa istrinya tuh sampai hari ini masih Katolik. Istrinya masih Katolik dan Edis nggak pernah bergereja. Kena pelanggaran. Waduh, kenapa lu kena pelanggaran? Oke Ikhwan ya, silakan yang ingin hadir dan infak untuk simbol kemenangan Islam yaitu Milad API. Alhamdulillah ini adalah tahun yang ketiga simbol Islam masih menyala seantero jagat raya, terutama di Indonesia. Ramaikanlah. Kalau kalian merasa API ini bermanfaat untuk umat, kalau kalian merasa API ini sangat mewakili kalian melawan para penghujat, kalau kalian merasa API ini adalah cahaya baru untuk melawan anti pemurtadan, support miladnya Ikhwan, support miladnya ke rekening yayasan yang tertera dan hotline-nya ada di situ juga. Kalian yang mau tahu nomor rekening atau hotline-nya bisa cek ke VT-nya Gurunda yang terbaru ya, Gurunda posting di situ. Lalu dan di bawah ini ada paket partisipasi untuk kalian yang ingin hadir, disarankan menginap, terutama yang di luar Jawa. Ini paket-paketnya untuk yang di daerah Sulawesi yang bisa pulang nggak perlu nginap. Tiketnya itu 100, kalian mendapatkan tiket masuk, makan 1 kali dan snack 1 kali. Terus ini untuk paket yang paling merakyat yaitu silver 1, dia di harga 275.000. Kalian mendapatkan tiket, makan 3 kali dan juga snack 1 kali dan juga tenda join. Jadi tenda join itu
satu tenda rame-rame, ikhwan sama akhwat yang nanti dipisah gitu. Dan nggak perlu kalian pikirin sleeping bag atau matras, itu sudah include di sana. Gitu ikhwan, ini paket yang paling murah dan jangan takut kehabisan, tendanya banyak. Gurunda punya tenda banyak gitu. Lalu yang kedua ada paket silver 2 375, sama juga itu sama juga tenda, tapi isinya ini hanya maksimal 3. Kalau yang 275 itu maksimalnya 7 atau enggak 8. Nah, terus ada yang paket emas 1, gold 1 450. Ini kamar yang isinya berapa ini? Isinya 8 packs. Jadi 8 orang kalian bareng-bareng di kamar itu ya. Dan nggak perlu AC karena ini di dataran tinggi jadi dingin. Untuk yang paket emas 2 550 itu maksimal 3 per kamar. Terus yang platinum ini biasanya untuk tamu undangan nih kawan. Tapi kalau ada yang mau hadir gas. Ini adalah kamar VIP yang baru saja dibangun di rumah Hobbit Bolangi gitu. Jadi join VIP-nya itu di 800.000, yang kamarnya itu 4 packs. Lalu kemudian Platinum 2 ini kamar yang VVIP, dia 1 juta per packs-nya. Ini bisa diisi maksimal 5 packs. Semuanya sama, dapat makan 3 kali, snack 1 kali untuk 1 malam. Gas ikhwan yang ingin menginap. Ya, ini paket-paketnya. Gimana cara ngontaknya Kores? Itu ada hotline di bawah. Nomor Kores atau nomor Bang Handi. Untuk yang menginap aku sarankan kontak Kores supaya bisa didata gitu loh. Jadi kesana kalian bingung-bingung, nggak perlu nyari hotel lagi. Karena kalau ke Maros itu ke rumah Hobbit Bolangi itu 1 jaman ikhwan, 1 jaman. Jadi agak ribet di aksesnya nanti. Mending kalian langsung tidur aja di rumah Hobbit Bolangi yang ingin hadir. Begitu. Oke? Thank you. Ya tambahan ya teman-teman, tadi ada yang nanya, Bang tapi ini live kok nggak disiarkan di channel YouTube API ya. Jadi ini khusus untuk kegiatan-kegiatan ya. Kalau mau nonton debat atau lagi live kayak sekarang, kalian bisa ke channel Bang Zuma, channelnya Bang Handi, Pak Desugi, akan Kian Santang ya, dan yang lain-lain gitu ya, yang menara-menara siar yang ikut menyiarkan diskusi-diskusi yang terus kita lakukan setiap harinya. Jadi kalau channel ini enggak, channel ini khusus untuk kegiatan-kegiatan Yayasan API ya. Semua masih banyak videonya, tapi kita lagi nunggu 1000 sih, karena nyebelin kali masa penonton di sini ada 8.000 lebih tapi yang subscribe cuma segini. ini sungguh apa ya? Ini gara-gara Kores. Nggak ada video yang Yakob Sulistyo? Iya, gara-gara Kores. Ya. Waduh, si Kores parah anjir. Ya. Biasa, kalau Kores yang ngurus berantakan guys. Ada yang nanya di Kores. Saya dari Jakarta, lalu kumpul di mana sebelum berangkat? Langsung aja kumpul ke ini akhi, langsung kumpul ke mana namanya? Langsung kumpul di bandara aja, Oh bandara. Gitu. Bagi teman-teman yang mungkin Bandara Makassar maksudnya ya, Bandara Makassar. Nanti kabarin kalau udah nyampe. Tapi bisa juga kalau teman-teman mana tahu pengen bareng sama Bang Handi, Akang, ya kontak aja langsung ke orangnya, nanya, kalian beli tiket itu tiket pesawat apa dan kapan gitu kan, mana tahu mau satu pesawat bareng. Itu komunikasi di belakang. Kalau saya Lion itu berangkat jam 4 dari Jakarta itu. Oke, hari jadi apa? Pak di hari apa? 4. Tanggal 4. Ya itu by DM ya teman-teman ya. By DM langsung ke orang-orang, misalnya kalian pengennya, misalnya gini contoh, saya pengennya sama Akang gitu kan, karena kalau sama Akang 1 pesawat lucu, kontak ke Akang. Kalau mau 1 pesawat sama Pak Desugi, kontaknya Pak Desugi, karena bisa jadi Akang dan Pak Desugi itu juga pisah, ya masing-masing mereka berangkat sendiri. Ya, buat uhti-uhti yang mau berangkat sama saya boleh. Ya. Kalau laki-laki sama Pak Desugi. Habis itu bagi teman-teman supaya nggak bosan di perjalanan, jangan lupa dibawa madunya. Jadi ada madu dan ada kopi biar nggak ngantuk gitu ya. Jadi biar ada tambahan suplemen saat kalian di situ. Dan bagi yang mau beli silakan di profile saya langsung di scroll, dan juga bisa melalui aplikasi Orange. Nama tokonya sekali lagi nih, tinggal diketik gini muncul. Ya, dan apakah produk kita Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah produk kita bagus atau tidak, kalian bisa baca testimoni yang ada ya. Ini Bang Zuma lagi nggak nyimak, jadi nggak bisa kasih testimoni. Biasa Bang Zuma kalau nyimak, beliau yang kasih testimoni. Karena ada Kores, ya silakan Kores testimoni madunya. Ya Kores ini salah satu orang yang bisa sekali minum madu itu setengah botol guys.
Ya kalau orang kan biasa minum cuma 2 sendok gitu kan, 2 sendok doang. Kalau Kores langsung minum dari botolnya dan sekali teguk bisa setengah teman-teman. Jadi memang Kores ini dia punya mukjizat itu, susah kena diabetes. Kores. Apa? Ya, silakan testimoninya. Iya, madunya asli Ikhwan, enak. Aku lihat videonya, jadi anak-anak ini tuh mana ya, NTT ya Jul ya. Jadi anak-anak NTT ini mereka langsung ke hutan, naik ke pohon, terus nebang madunya. Jadi bukan madu pabrikan, memang madu dari pohonnya langsung. Dan alhamdulillah yang usaha ini pun mualaf dia, yang aku tahu ya. Jadi mualaf yang dari NTT sama mualaf yang dari Baduy gitu. Sehingga kalau kalian beli, selain dapat khasiatnya, dapat juga amal jariahnya, karena ini usahanya mualaf. Terus yang resellernya juga mualaf juga lagi, mualaf bapuk. Jadi yang Baduy itu tempat pembinaan mualaf. Jadi tempat pembinaan mualafnya sambil ngerjain madu. Dan sekali lagi ya, kasihan mereka. Kemarin tuh sempat dikerjain sama Kores. Ya, Kores buka-buka barang orang tapi nggak dibeli, suruh orang yang beli. Ini kan madunya pohonnya tinggi-tinggi ya. Kalau misalkan Indonesia banjir, sarahin Julius guys. Kalau dia ngambil madunya bukan dipanjat tapi langsung ditebang sama pohonnya guys. Nggak bisa dong. Kalau ditebang pohonnya besok nggak bisa panen lagi kan. Jadi kita tuh ngambil madu itu nggak boleh semua. Harus disisakan sebagian supaya lebahnya masih ada sarang dan masih ada cadangan makanan. Biar beberapa bulan lagi masih bisa panen lagi di situ. Jadi kalau lu tebang semua, ya besok nggak ada panen lagi. Nah, itu Akang tuh, salah. Akang tuh hobi. Si Kores berarti salah res, bukan ditebang res. Kalau Kores sama Akang ya semua dimakan langsung sama dia, nggak peduli dia sama anak cucunya. Itu maboknya mabok parah tau, kalau makan madunya langsung gitu. Kan pernah dicontohin itu di YouTube. Ada yang nyoba, madu gila namanya. Oke, yang mau silakan di TikTok Shop saya ada. Ya langsung ke TikTok Shop saya atau ke aplikasi Orange, nama tokonya ini. Ya lanjut diskusi lah. Nanti kita dimaki sama sama penonton bentar lagi. Ayo gas Gurunda, masuk lagi. Diskusi lagi. Udah mau jam 3 di Makassar. Oh iya, dan Milad 3 API ini di Makassar karena ini mimpinya Gurunda Ikhwan. Jadi kalau kalian sayang Gurunda, kalian support yayasannya dong. Gas. Dan jazakumullahu khairan katsiran bil jannah untuk semua ahlu sodakoh al munfikun yang sudah support acara API ini, yaitu Milad. Semoga manfaat untuk kalian semua. Nantikanlah acaranya. Ini aku mau share di dalam acaranya ada apa aja. Berarti tanggal 25 Kores sudah ini ya. Udah di pelabuhan ya. Insya Allah 23 aku udah nyampe Bandara Hasanuddin kok. Oh, Jadi katanya takut naik pesawat. Oh, siapa yang bilang takut? Benci. Kores itu benci naik pesawat, bukan takut. Oh. Terus apa kata Bang Julius? Tanggal 25 baru nyampe. Enggak, 23 udah nyampe. Ahad aku. Nah, jadi ini segmennya Ikhwan. Pertama tilawatul Quran, lalu kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian tari lokal Makassar dan Drangbulo, lalu ada sulap juga. Ini menarik ya, sulap. Kita coba masukin. Kemudian sambutan dari jajaran API, Dewan Pembina, Dewan Pengurus, Dewan Pengawas, Dewan Pengurus, sambutan dari pejabat setempat, kemudian perwakilan dari tamu. Lalu ini acara inti kita sudah masuk laporan tahunan API untuk program-programnya. Dan di sini nggak ada ya korupsi beras donasi, nggak ada di sini. Nanti lihat aja lah kalian. Yang membawakannya adalah Ketua Umum kita Sadio Pratama dan juga Sekretaris Umum kita yaitu Julius untuk laporan tahunan API ini. Dilanjut lagi dengan tausiah Ketua Pembina kita Gurunda dan diakhiri dengan potong tumpeng dan diakhiri lagi dengan doa penutup. Lalu kemudian foto bersama dan ramah tamah. Jadi insya Allah ini acara dari jam 9 sampai badaduhur Ikhwan. Acara inti pagelaran pertanggungjawaban API di Milad ini dari jam 9 sampai jam 12 saja. Sisanya ramah tamah lah para mujahid dan para simpatisan API.
Ramatama. Tadi ada yang nanya Uhtinora, Bang Faruk. Uhtinora, aku dengar kabarnya insya Allah hadir. Kemudian kata Bible juga hadir, Iqbal hadir. Kemudian nanti ada juga yang hadir itu loading, PST loading juga akan hadir menyusul. Kemudian ada Lina Wijaya sama Valen nanti juga hadir juga. Ya, si Rati sama si Logika juga hadir. Rati, Tuan Logika juga hadir. Tuan Logika masih ada. Ini kenapa Edis kan- mau hadir, uangnya udah habis, uangnya udah habis jadi beras donasi. Ini Nggak bisa. Oten ini memang otaknya nih bos standar ya. EQ-nya tuh rendah banget. Selalu diandalkan Edis. Edis tuh kabur, penakut, pengecut. Kabur Udah kan? nggak usah, Ngapain Edis itu pandang- nggak usah dibahas lagi, Bun. Viewernya udah anjlok dia. Viewernya Iya. berapa? 7.000, 4.000, 3.000. Apa lagi bahas Edis? Kabur kok dibanggain. Udah banyak yang kecewa karena donasinya tidak sesuai yang dijanjikan di awal. Udah 2 tahun jalan kan? Janjinya rumah apologet, nanti ada kiamat, anak Batak di sana, Mana Om tampilannya Bomba. itu Kores tampilkan tuh ininya. Apa ya? Nampilin apa ya? Itu apa yang kau tampilkan tuh? Milih dulu. Tadi itu Nampilin. Oh, itu segmennya. api ada webnya Nampilin kan? ini aja. Ada sih. Luga nggak bisa guys. Luga dia kalau naik pesawat butuh tempat duduk untuk 2 orang, mahal. Tampilin ini aja ya. Nah, ini lihat. Nah, bisa dilihat di sini ya, Ikhwan. Nah, ini yang coklat ini Julius ini. Ini buduk bikin kalah aja Julius ini kerjaannya. Ya Allah. Lo gue lagi promosi madu nih tadi. Tampilin game gimana ini orang? Ini ada yang nanya nih, serius ada Lina Wijaya? Enggak, canda itu Kores. Itu kalau dia kesana itu sama dengan bunuh diri dia. Daerah Makassar ini. Macam-macam keresteng di sini, mampus. Nah, ini adalah cuplikan peresmian renovasi masjid atas izin Allah melalui API dan kalian semua Ikhwan Fillah. Jadi ini peresmiannya ditandai dengan penandatanganan prasasti. Mantaps. Ini Julius tadi infonya nggak bener. Jul, channel API itu gampang, pakai add API pusat, I-nya 2 API pusat, nanti langsung dapat itu. Kodon Ditan hadir gak? Insya Allah. Ini siapa ya, ganteng banget ya, pengen minta tanda tangan gua. Siapa dia ya? Siapa ya Jul ya? Ganteng banget serius. Nah ini gini ya Ikhwan ya, nih aku contohin ya. Kalian carinya, nah kalian kesini, terus kalian pakai app. Mana sih app itu? Oh ini app API pusat. Tuh langsung dapet. Tuh langsung dapet Ikhwan. Kalian pakai add aja. Tuh kayak gitu. Oke. Mantaps. Ini Oten masih mau dengar diskusi, kita cari Oten. Selalu hadir, selalu ada di lapangan. Jadi Dia Yulinya. Thank you Akhi Inoki. Ya. Dia kayak Yuli gitu ya. Kalau di Yuli. header ada Yuli, di sini ada Kores. Enggak, ini aku jujur ya Ikhwan ya.
Kenapa kores semua? Karena yang lain itu males ngomong, males jadi host, jadi kores yang maju. Ada yang malas nggak mau gantian mereka. Ada yang malas ngomong, ada yang malas ketahuan mukanya. Ya, Kores NPD guys. Enggak, itu kan sesuai top opsinya masing-masing, tugasnya masing-masing. Kores kan memang bagiannya itu. Bacot. Ya, dia bagian ngebacot. Kores NPD kayak bukan, aku bukan OPD, aku OVC, overconfidence aku. Iya dong. Oh, nggak ada sayanya ini. Ngapain saya upload? Sentimen Jelek banget hatinya si Kores itu ya. Iya. Kelebihan agama. Kelebihan agama. Nggak mau dibilang kurang. Enggak, Bombong itu bukan orang Makassar. Mana orang Makassar Karisteng? Toraja Bombong dia. itu Tator. Anak Iya, Toraja, orang Tator dia. Ayo saudaraku sekalian, digas lagi supaya nanti kita bisa meletakkan batu pertama ya untuk pembangunan sekolah kita, Apologet Islam Oh, Indonesia. astagfirullah, iya bener peletakan batu pertama ya. Iya, ini peletakan batu pertama ini kok cuma dapat 1.300, ini terlaksana enggak ini peletakan Bukan, batu aku pertama? maksudnya belum masuk susunan acara peletakan batu pertama. Tunggu, taruh mana ya? Nah, itu dia. Susunan acara peletakan batu pertama. Tunggu, taruh mana ya? Nah, itu dia. Taruh di Enggak besoknya gitu, Kores? Atau subuh-subuh atau apa sebelum acara atau gimana? Enggak lah, tanggal 5 lah. subuh-subuh. Lo enggak lah di dalam acara miladnya tuh. Di dalam acara miladnya. Udah, aku turun dulu. Yuk, Lina, assalamualaikum. selamat malam, Tidur, tidur. Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lina Kristen, Muslim? Lina? Oh, Lina. Tidur, Mi. Lina ini. Oh, ini yang pesulap mau naik. Boleh minta permintaan, Bang. Rizal Hadi. Ada dia. Dulu waktu di Zoom ada itu pesulap asli itu, siapa Bang Jai itu dulu itu. Orangnya agak gemuk-gemuk itu pesulap tuh. Nah sekarang Oh, kemana dia? Ini kayak mau tampil Kores Pak Rizal, bukan? Oh, mantap, Akhir Isdal. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Kita dikabarin Gurunda. Ada yang mau sodako atraksi. Ya, assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Iya, Bang. Nah, Akhir Isdal, ini tuh sulapnya itu apa? Genrenya apa genre sulapnya? Kalau genrenya itu Bang ada ekstrim tapi ada lucunya juga Bang. Oh, jadi fakir magician. Ya. Bisa nyulap manusia jadi Tuhan enggak Bang? Oh, fakir magician. Oke. Nyulap manusia jadi Tuhan, bisa enggak? Oh, nggak boleh Bang. Ada hebat lah, hebatan Noten lah kalau gitu bisa nyulap manusia jadi Tuhan dia. Iya Bang. Kemarin juga Itu bahasanya keren kali, artinya apa itu? Kalau aku orang Makassar juga Bang. Kebetulan ini Bunda aku sering nonton. Orang Makassar, Masya Allah. Iya. Aku suka nonton Bang Suma itu kalau berdebat, Masya Allah. Aku merasa diri saya, aku mau menyumbangkan juga sulap. Kemarin itu saya sempat ada di Indonesia Got Talent Bang. Indonesia Got Talent Bang. Masya Allah, mantap. Alhamdulillah. Iya Bang. Jadi saya sebagai orang Makassar, saya mau sumbangkan sulap begitu Bang. Tapi ada permintaan kok, Bang. Boleh nggak? Ya boleh, disulap boleh. itu, disulap Kores itu menghilang dulu sekian jam, baru dimunculkan lagi. Rizda akan ditandem Bunda Rahma ya. Jadi kalau misalnya ada yang tebas-tebas badan pakai parang gitu. Kebetulan butuh nanti, ininya, Bang. butuh peraganya, Bunda Rahma itu bersedia. Ya Bun ya. Itu anu Ya, itu blues apa? Bukan Fakir begitu magician, sulapnya. yang ekstrim-ekstrim. Iya, jadi nanti mainnya itu Bunda saya main di panggung. Saya memang butuh berapa orang, tapi itu lucu. Ada ekstrim tapi itu lucu dan itu sudah. Nah, sip, mantap Bunda Rahma. Karena Bunda Rahma ini pernah waktu Agustusan tahun 2000-an itu dia ini nggak tahu sulap, nggak tahu tenaga dalam ya. Dia buka kelapa hijau pakai gigi waktu itu. Gitu.
Ngeri bu. Sambaran. Saya juga sama bang, pesulap pink saya. Pesulap Kebetulan itu di Bunda di tanggal 1 itu kan saya show pesulap merah, nanti aku sama juga show nanti di Makassar. Ini kemarin ada sempat pesulap diundang merah. juga bang. Ini sempat diundang juga di Denny Sumargo pembuktian bang kemarin ini. Mantap sih. Kolaborasi juga sama Ustaz Felix juga di channel YouTube-nya. Iya bang. Keren ya Api ya, lengkap ya, ada pesulapnya juga ternyata Mas. Iya Bunda. Makanya saya bilang, saya chat Bang Zuma, bilang Bang Zuma aku orang Makassar bang, aku insya Allah saya mau main sulap ini, nggak usah dibayar bang, begitu langsung. Keren. Di mana kita tinggal di Makassar, Daeng? Kalau saya di Goa Bunda, saya di Goa di Goa ya dekat lah. Bukan tempatnya Yesus bangkit bukan. Saya di Goa. Goa Sulawesi, WA. Kabupaten Goa. Dekat bolang. Nanti Bunda Rahma juga bakal nampilin ini dia jadi kayak ngeluarin, kalau yang luar negeri kan kain panjang keluar dari mulut. Kores, saya tuh orang tua, sudah tua, tertua di antara kalian. Itu kok durhaka loh. Bentar, itu Bang Andi mau ngomong apa itu? Ya Bang Andi. Iya. Jadi acaranya itu jam berapa Bunda dimulai? Dari jam 9. Nyanyi ke Bunda yang jawabnya laki-laki, ini udah nggak jelas nih. Iya. Karena Bunda Rama udah tua, nggak sanggup jawab, biar saya menginap jawab. Maki, kalau bisa menginap kita. Bang Andi mau ngomong itu Bang Andi udah buka mute, jadi mute lagi sekarang. Bang, ayo Tidak ada ngomong yang Bang. takut binatang bang ya di sana. Aku kan kalau main bang, biasanya kan kalau saya main itu atraksinya kayak ini bang. Ini kan yang pernah saya masukkan di mulut waktu di TV bang. Nah, ini laba-laba beracun ini bang. Ini. Mana? Ngeri. Ini. Itu bang. Kalajengking. Laba-laba kalau saya itu bang pernah memecahkan rekor juga bang, karena saya pernah mandi kalajengking 1000 di dalam box itu waktu. Kalajengking Kores 1000. cocok itu, kores. Biar jadi Bunda, waduh Bunda durhaka. Aku tuh paling muda loh di sini loh. korban. Coba aku kasih hiburan di sini bang ya. Boleh. Boleh ya Ikhwan, hiburan. Masya Allah, seru. Jadi ini di sini Bunda, saya punya sendok ini Bunda. Iya. Ini asli. Sirup. Ini bisa hilang ini di depan matanya ini yang lagi nonton ini. Nah, coba ya. Dijatuhin ya? Enggak bang. Coba tengok aja Res. Emang kores nggak ada agamanya, dijatuhin. Sekali lagi, jangan ditiru di rumah ya. Iya. Ih. Nah, ini masuk ini bang. Di video itu bang ada bor sambil nyala itu masuk juga bang. Ini agak panjang lagi bang ya. Aduh, bang ngerinya bang. Ini kena tenggorokan sampai ke tengkorak ini bang. Coba ya bang ya. Ya Allah. Nggak berani lihat. Bang. Ya Allah. Nggak apa-apa aja itu Ya Allah. Kayak semut. Ngeri. Jadi kayak semut bang. Jadi video saya ini sering kulakukan Bunda. Pokoknya nanti kita ramekan ini Bunda. Saya insya Allah Siap. ikhlas Bunda. Ayo teman-teman ikut biar kita nonton semua. Ayo. Masya Allah, mantap. Akhir Isdal ya. Ini kalau aku posting di Instagramku, kirim playernya di Instagramku itu, alhamdulillah nanti saya juga bantu sama Bang Denny Sumargo untuk share. Kirim aja playernya bang. Oke, siap. Ini aku ke info Gurunda. Yang punya nomornya siapa? Gurunda aja ya? Saya cuma chattingan lewat di sini di TikTok bang. Oh, oke. Nanti dikirim ya flyernya. Iya. Bang, jangan terlalu bang ya, Waduh. jangan terlalu ajaib. Harapan saya jangan terlalu ajaib, nanti kamu disembah kayak Yesus. Ya, ini penutupannya Pak ini Bang Andi mau ngomong dipotong. Silakan Bang, udah buka mute. Ya, ini penutupan ini. Nanti saya juga bisa main. Nanti juga saya bisa main di depannya Bunda, bikin video-video begitu. Kalau Bunda mau posting juga boleh. Oke, ini coba lihat ya Bunda ya. Apa itu? Kacang hijau Bunda. Apa itu merica? Oh, kacang hijau.
Hah? Wih. Bisa? Ya Allah. Keren. Ih. Nah, ini tandanya lebih ajaib daripada Yesus. Ini bukan sulap loh. Kalau sulap itu kan banyak banyak ininya apa namanya ya. Iya, siapa tahu ada orang Kristen di sini bunda, sota mana aku sulap ki bunda. Sota. Balanya ki bang. Balanya ki deng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kalau abang kan sendok bang, saya mic bang. Pak Rizal, Bro Rizal, nomor peta berapa kah? 0823. Tunggu, saya tulis dulu. 0823 3434. Jangan tahu dia yang menyebut Bang. Oh iya, sorry Pak. Balik ya. Kita tulis paling nomorku. Iya. Ih. Tunggu dulu, Ada Bunda. lagi, Izin dulu, Bunda. Bunda, cuma 2 menit saya pakai. Pinjam ya. Iya. 2 menit, habis ini saya diam. Ada. Cuma nomor telepon doang. 0813. Bisa kita tulis, Ki, Pak Rizal, nomorku. Iya, 08. Ulang coba. 0813. Iya, Bang. 9233. Iya, Bang. 7800. Iya bang, sudah bang. Ya di WA nanti di. Siap. Iya balik ya, makasih. Lanjut. Iya, turun kepada Bunda Nah. Insya Allah saya bisa ramekan api juga dengan tulus. Deng, Masya Allah. Terima kasih banyak, Iya, Deng. karena saya orang Sulawesi bang, saya jujur suka sekali. Weh, di mana Ki? Di Goa, Deng. Di mana Ki? Nanti ada cara-cara bisa diundi. Mana Ki di Kalau Goa? saya di Tayang Bunda, di Goa. Tidak, biasa ke situ ke Taeng. Iya. Makasih Pak Dek semuanya. Iya. Jangan dulu. Dikenal ki Dinda dikenal ki Dangila almarhum. Kalau itu pernah gak dengar? Ku tahu tapi ndak pernah sering ketemu ya. Biasa kak ketemu yang tapi tidak akrab kak. Panglima kerajaan Goa kemarin terakhir beliau. Oh iya. Guru silat juga di Taeng toh? Iya. Tidak jauh dari situ rumahku. Oh iya. Kalau saya ini saya kan ada kan Indosiar itu Teleng Academy lolos kak lagi nih kodong bunda. Saya juga ini di sini pemerintahan pace di sini bunda. Karena dulu saya bagus tuh dipromosikan biar didukung. IGT dulu kemarin bunda di IGT saja kemarin itu Pak Adnan Jimban tuh kak bupatiku tuh coba bikin kalau penyanyi dandut bunda. Baru mungkin audisi ada semua playernya dipajang-pajang bunda. Iya tahu kak. Itu perlu ke dipromosikan juga nanti nuta kalau lolos maki paeng. Semoga lah bunda iya. Amin. Sebelum kita turun satu kali dulu. Satu kali ki atraksi pi boleh. Yang tembus-tembus kah? Tembus-tembus. Sudah lama. Tembus apa itu yang tusuk itu? Iya, yang pertama-tama dulu. Iya. Nah, nanti paling nanti di Goa pi, insyaallah. Nanti kita wajang gitu tengah malam. Iya. Tangan bolong bisa, tangan bolong. Enggak, ini Bang Ya Kores. Yesus Dia itu bisa, Kores. bisa tembus itu Bang Kores. Bisa tembus ininya. Tangan kaki bolong. Wajahnya. Enggak, bukan. Jadi Bang, lambung keluar air. Bukan. Iya bang. Sebentar kalau sakti kali nak disembah nanti orang bahaya. Sembah sedeng. Ada nanti Tuhan kan Ki. Saya juga Bang Sul, saya juga ini sebenarnya lagi nggak percaya itu sama orang yang menjual batu-batu yang mengatasnamakan Tuhan menjual 10 juta. Dia bilang begini Bang Sul ya, batu ini 10 juta. Begitu dia pegang, padahal ini keter pokok, keter tidak tajam. Iya. Jadi dia menipu. Jadi saya juga itu suka serang yang seperti itu bunda. Karena saya tahu karena triknya itu ada bunda. Jadi ada triknya tahu. Jadi biasa orang berpikir itu ada ilmu. Saya juga kalau mengaku ilmu pasti saya musyrik kak begitu. Betul. Cuman saya kan keberanian itu bunda kayak tadi masuk sendok di hidung. Memang kalau kita di swab kan panjang itu bunda. Iya. Jadi kalau sendok itu pasti kalau orang pemula pasti langsung berdarah sama orang bunda. Iya. Jadi kenapa pesulap merah datang tuh Bang Suma? Karena mungkin alhamdulillah ada kelebihan dikasihkan enggak juga sama Tuhan. Begitu juga Panji Petualang datang, semua mau pembuktian. Jadi alhamdulillah semua aku bilang saya tidak kebal.
ini trik ini. Cuman tidak percaya kenapa tidak ada darah. Nah itu trikku yang tidak bisa kutanyakan kenapa tidak ada darahku Bang Suma. Iya. Itu rahasia dapurnya di situ ya. Iya, begitu Bang semuanya. Cocok. Kalau ini bisa nggak apa namanya bikin kesurupan babi terus babinya terjun ke jurang? Nah bilang jika dong Dinda aku jangan mikir bayar kita, tapi kan tidak mungkin juga tahu profesi negawe. Masya Allah. Woi Bang Suma, kemarin itu Bang Suma selalu ke mau naik tuh. Ada orang naik Bang Suma biasa orang ini dapat nyampe naik Tuhan ini Bang Suma tuh. Bang Suma. Ini Mau Bang Suma. dibaptis kan gitu. Saya kan orang Makassar Bang Suma. Kemarin itu sempat banyak pengikutku. Baru lagi buat TikTok Bang Suma. Karena sering gak main ekstrim kayak borbuk Bang Suma tuh. Kan kalau sendo ini losmi Bang Suma kayak begini tuh losmi ini masuk Bang Suma. Iya tuh. Iya. Jadi ada kemarin itu bor viral Kak Bang Suma. Banyak sekali pengikutku di TikTok. Tiba-tiba di tag dong Kak. Iya. Saya ambil. Memang bahaya tuh kalau dicontoh. Tapi siap mikir Bang Suma, saya nanti ke Pabangka-bangka nanti tamuta. Tapi artinya Pabangka itu seolah-olah kayak tegangi tapi ada lucunya. Bismillah. Iya. Berarti nanti kameranya harus close up ya berarti ya, nggak bisa wide ya, supaya kelihatan atraksinya. Iya mungkin begitu karena nanti saya bawa tarantula sama kalajengking juga nanti. Nah itu yang paling. Nah ini untuk di sekitar Makassar kalau nggak datang rugi nih, karena ada adegan yang insya Allah keren kan gitu. Ayo pada datang saudaraku sekalian. Bagusnya ini Dinda Kores komunikasi sama beliau, suruh video beliau yang ekstrim itu sekalian promosikan bahwa akan dihibur dengan bintang tamu gitu loh. Oh ini ya video ya. Siap. Beliau punya ini. Kan beliau ini kan cukup dikenal di kalangan artis. Kan gitu. Oh siap. Oke Panglima. Nanti akhir Isdal kirim-kirim ke Bang Handi videonya ya. Tapi yang dibuat di posting. Bang Rizal bisa nempel di dinding nggak? Warga Makassar bisa datang, bisa datang. Makassar gua Takalar, Pangkep, Maros datang. Nanti saya posting di Instagramku juga Bang Suma. Kalau ada ya playernya, biar insya Allah siapa tahu ada orang yang mau datang lagi lebih banyak lagi Bang Suma. Boleh. Iya. Menurut informasi Limbat juga mau datang Bang Jawa. Siapa? Limbat. Oh Limbat. Iya Limbat. Dia kemarin masuk sini. Itu serius itu. Kemarin masuk sini dia. Iya Bang. Iya. Kesentongin dia tahu. Tak. Tapi kalau adik ini kan beliau ini bukan triknya, itu sendok masuk tojeng itu. Iya, aku bilang ini bukan sulap, kan betul-betul. Kalau Rizal ini sendok, kalau Rizal sendok bisa masuk, kalau lu gak sekop bisa. Belakang. Itu termasuk cabang sulap apa itu Bang? Magician atau apa itu Bang? Apa Bang? Yang kayak gitu tadi itu magician ya? Kayak ini The Blues apa? Kayak itu ekstrim. Iya. Jadi kemarin itu kayak ada Limbat, dia juga undang saya, dia bilang itu pasti tarantulanya yang masuk di mulut itu pasti karet ya. Begitu diperlihatkan ini asli, begitu masuk di mulut kayaknya diganti deh. Saya bilang tidak Limbat. Jadi aku perlihatkan di depannya Bang. Jadi ada juga beberapa itu bilang kenapa Bang? Ini ada Limbat di bawah orang yang nih, penasaran aku sama saya. Suruh naik. Mau pembukti yang begitu. Awal-awalnya begitu Bang. Kayak main Limbat. Pertama tadi akunnya Limbat. Deng, pertama kali saya tahu kayak waktu itu yang acara tusuk itu. Dulu pertama Iya. Iya pernah sudah lama itu mungkin, tapi yang terakhir itu saya main di IGT sama yang baru-baru sama peselok merah itu. Iya. Makanya tak bangga ada promonya dari Kandai atau Kandasuma di grup. Iya. Sebenarnya Bang Suma pakak lagi kalau lagi itu mak lagi sigang itu makal itu biasa. Pada agia gitu pada kali tahu ada deh ini makal kaman nih candu mentong ke Bang Suma. Iya biasa kayak deh pasti di sini Astagfirullah. Begitu jangan di Mancini
di Rapokaling biasa video call langsung setelahnya di Makalinga sana anak di sini langsung Pekaman. Iya. Saya tidak tahu bilang orang Makassar ke Bang Suma. Bahasa Makassar pergi. Parkat aja nih, parkat aja. Iya. Jangan lupa ya nanti balas WA itu nah nomornya. Iya, nanti kue yang tadi di nomor tak? Iya, siap. Karena saya sudah digomin itu, saya sudah digomin ya. Iya. Apakah kalian tahu? Itu yang di bawah itu sampai bahasa Indonesia dong, biar ngerti katanya. Iya. Sekarang Akhir Rizal di mana posisi? Hah? Posisi di mana sekarang? Saya di Makassar sekarang. Oh, sekarang di Makassar ya? Oh, siap, Iya, siap. di Makassar sekarang. Iya, aku tadi bilang sama Bang Suma, kalau Bang Suma ketawa itu aku ketawa juga kalau dia live, karena kalau ketawa itu biasa kalau dia ketawai sama Kristen itu kan yang bikin jengkel begitu, jadi aku ikut ketawa karena ketawanya itu bikin candu Bang. Candu. Ketawa petua ya. Iya, baru biasa kalau Bang Suma selipkan itu bahasa Makassar ya, daerahnya. Di situ ketawa orang. Saya ketawa orang Makassar Bang ya, yang tahu saja. Kalau Bunda barbar ke Bang Suma, langsung SDL biasa deh, tak bang kayak Bang Suma. Iya, kaget kayak biasa kalau Bunda marah tuh Bang Suma. Itu hari sempat kita tidur, saya masih nonton. Sangat Bunda. Aduh, mungkin mangantum minyo na jelaskan Bunda mungkin tahu. Iya, susah memang karena kita menjelaskan sama batu tuh. Susah masuk. Kesempatanku lagi ke tidur migurundang apa kok? Ada selingan itu kan yang itu lucu sekali tuh. Bahasa Bugis, bahasa Makassar campur ngasing sih. Itu kenapa tidak berdarah di tidak ini besar milubang hidung aku tengok itu. Astaga, tidak ya Bunda, masih normal. Masih normal sih. Tidak berdarah karena tidak berdarah karena ini darah biru dia kan. Oh, darah biru Astagfirullah. Lanjut mungkin Pak Bunda, Bang Suma. Makasih. Sebentar gue ya. Makasih banyak ini kesempatannya ya teman-teman semuanya, saudaraku. Siap-siap Akhi. Terima kasih banyak. Iya. Insyaallah kita jumpa di tanggal berapa? Tanggal 5 pagi-pagi datang Mas Reng. Siap. Iya. Bang Suma, assalamualaikum. Kita tahu alamatnya itu. Oh, anu sama Bang Handi di. Iya, turun Padi Bunda. Iya, terima kasih. Hati-hati Ki. Iya. Hati-hati Ki di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Malah lagi kadang diblokir. Tiap aku deh naik, dia bilang jangan naik deh, diblokir ke sampai. Padahal yang diblokir itu semuanya udah aku buka blokirnya yang Muslim. Oh, alhamdulillah. Tadi ada yang marah-marah guruna netizen di bawah. Yang blokir akun saya moderatornya anak haram gitu. udah dibuka kecuali yang judul dengan yang penghujat sudah berlebihan. Makanya Kanda waktu pertama kali dikasih masuk itu Bang tadi itu tak bangka sudah terkenal ini orang dulu awal-awal itu tusuk-tusuk itu kan dari tusuk-tusuk pipinya. Sempat juga nonton saya. Iya, awal terkenal sempat juga nonton. Sudah alhamdulillah. Makanya saya kaget kok DM anaknya DM gitu. Ya kita hargai. Kayak ini Gurunda kayak itu makam-makam beling di picak beling bukan? Itu tusuk-tusuk. Oh, iya. Di pakai bor pakai bor hidungnya. Ngeri. Dia jadi percobaan tuh Kores ya. Kores masih muda sih. Kores ya. Kan yang pernah buka batok kelapa pakai gigi kan Bunda. Hauk gitu. Cepet lo itu Ikhwan lo berapa? 3 menit tuh kebuka semua. Orang agama mau Kores. Bapak dia mau naik Dajjal mau naik. Masih mau diskusi ke orang ini Dajjal mau naik. 3:30 nih Bunda. Besok lagi toh. Jangan naik Dajjal. Besok lagi. Ya Allah. Teman-teman. Jadi promosikan. Jadi nanti jadi tuh gitu banyak tamu. Populer menu tak Gurunda. Masya Allah.
Ya minta ininya aku bilang, makanya minta videonya kan ya. Benar Itu nggak? beliau minta ini duluan Gurunda, flyer kita. Ya udah kasih aja, tidak apa-apa. Oh ini dari Bang Handi ya? Bang Handi kan di ini, SF ini. Pak De Sugi mungkin ada juga ilmunya mau dipertontonkan. Oh Pak De hebat kok Pak De. Nggak ada. Pak De itu ini apa ngeluarin ekor kuda dari mulut nggak habis-habis dia. Kalau Pak De itu juara 1 kemarin 17-an lomba balap karung. Oh. Loh. Makan karung. Balap karung. Oh iya. Kalau Mundaramba kemarin panjat pinang. Kenda bisa Ji itu tuh. Kolamnya bisa dipakai Ji, berenang Di. Bisa. Alhamdulillah airnya kencang di situ. Masya Airnya Allah. dia ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Bagus airnya di Oh, iya, apa? Pergantian airnya bagus. Mau Saya lomba mau lari. atraksi di kolam renang Gurunda, nanti izin. Boleh. Ya, kan Bang Akang nanti peserta Milad API insya Allah yang bisa kalahkan ketum API renang dapat 500.000. Woi gas, ayo gas. Balap renang. Ustaz. Perempuan bisa ikut. Enggak, laki-laki aja. Laki-laki. Saya mau atraksi di kolam renang, berjalan di atas air, melayang-layang di atas air. Itu kadal Yesus dong. Waduh. Iya. Ada namanya kadal Yesus berjalan di atas air. Memang bener brutal ya. Bunda kita sih yang satu ini. Langsung nyambung ya ke situ terus. Memang iya. Memang ada. Iya. Allahu Akbar. Itu untuk nyerang Oten. Kalau dia nyerang, kita harus ada senjata nyerang balik tuh. Kalau mereka baik-baik aja. Tapi tadi tuh Dede Gurunda itu tuh TPK. Apakah balik-balik sini? Tadi mantap Gurunda bisa dapat PK itu yang apa? Teritung bunglon itu. Kok bisa Gurunda? Dia muncul, saya cari penipu itu. Oh, terus Gurunda invite PK. Dia mau. Karena kan selama ini saya selalu mainin dia. Ya kan? Akhirnya dia menjebak saya dengan kata apa tadi itu? Kata Allah. Gara-gara saya mengatakan, nah kan Tuhanku meninggikan Tuhanmu. Tapi saya dikembalikan ke data nomor 6-nya. Berarti kau akui. Berarti kau akui bahwa Allah di sini adalah Tuhanmu. Padahal saya mengatakan itu bukan karena tertulisnya di situ, tapi karena dia mengatakan lalu Allah membangkitkan, meninggikan. Disebut Allah. Berarti Tuhanku, dia giring saya ke yang tertulis. Biasalah orang-orang licik seperti itu. Terjebak dia itu karena sebenarnya dia yang terjebak. Dia yang terjebak, cuman diulang-ulang kan. Ampun-ampunan dia. Nah, Palengkong itu ini Bang Kores pas Bang Zuma bilang ini. Berarti Kristen benar menistakan Islam, mulai itu terdiam di situ. Ya iyalah pasti. Dia mau jawab apa lagi? Terjebak di situ dia. Apalagi ketika saya buka KBBI kan, ternyata yang diterangkan KBBI bukan huruf hijaiyah di situ, bukan, tapi Latin ALLAH, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah, kan begitu. Tapi karena memang licik, mereka terdidik. Dia terdidik memang. Saya pertama kenal ini pastor, saya nonton videonya di YouTube. Jadi dia lagi di taman, di belakangnya ada danau. Iya benar. Iya kan? Iya. Bikin pengantar. Kenapa ada ustaz rada-rada aneh-aneh nih? Ternyata kurang ngajar. Pernah sekali itu kan aku ini kan. Temannya itu Paulus, Muhammad Paulus, coba kurang ngajarnya. Pakai kopiah juga itu Gurunda tuh. Iya betul. Biasa ke Makassar juga itu. Ini udah halal ini kita pakai baju pendeta ini. Yang jadi perhatian aku tadi itu gusinya lebih banyak daripada giginya. Jangan baju pendeta, baju Yesus langsung pakai. Lucu juga ya.
Kau balik-balisin apa patoto Neci, itulah kenapa kita bersikeras. Mereka harus sadar itu. Utamanya jamaahnya, ya kan? Jemaatnya. Kenapa kita selalu berkoar-koar terkait dengan penamaan istilah-istilah mulia di Islam yang mereka pakai? Ya, itu salah satunya itu. Bayangkan kalau ketemu dengan anak yang awam. Coba. Iya, Ketemu dengan anak SMP, SMA, oh sudah. Kena tipu orang dibikin. Betul Gurunda. Misionaris itu. Dia domisili mana itu yang tadi itu? Matius namanya ya? Iya, Matias kayaknya. Matias sama Matias. Matias. Di mana dia Gurunda? Nggak tahu juga deh. Iya, makanya ntar aku kalau udah aktifin lagi pakai baju Yesus ah. Aku lihat Edis, terus itu yang Paulus sama Matias itu. Kores busana mau muslim pakai baju ini. Yesus, pakai kolor doang dong. Oh jangan yang itu dong, jangan yang itu. Oke. Itu tandanya dia seneng sama Islam, dia bangga dengan Islam, cuma malu-malu kucing. Dia kan Ya, kalau dia kita kan najis tralala pakai ini mereka. Kalau dia kan Waktu ini Bun, waktu pertama lihat videonya dia kan, Alhamdulillah, wa syukurillah, astagfirullahaladzim, Masya Allah, kayak gitu-gitu. Iya. Ustadz apa ini? Kok jadi lain-lain? Nanti dia sebut sebagai Yesus anak Allah. Waduh. Oh. Dan dia tidak bilang Allah kalau dia, memang betul-betul Allah kalau dia. Jadi memang, Dia berarti menyamakan dia itu ya kalau dia ya konsepnya. Iya, menyamakan. Dia menyamakan. Oke. ajaran Paulus kan, bunglon. Oke, kita istirahat. Iya, tutup. Iya, Guruna. Ya. Baik teman-teman sekalian, adik-adik saya yang ada di sini, terima kasih banyak sudah datang di Komal kita. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini saya kenapa tidak konsentrasi tadi debatnya. Ini akunku kenapa begitu ya? Iya, itu gue bilang kenapa tadi itu. Kenapa begini apa? Ini nih akun saya nih. Coba ya, aku fotokan ya, aku videokan ya. Dari tadi pas lagi apa PK nih, ini tunggu. Terus Kayak ini memang nggak fokus Ki Gurunda. Betul. nih, aku matikan. Muncul lagi nanti berapa detik? Itu muncul lagi. Selalu gitu. Ada konfirmasi live-nya ditutup atau tunggu. Nah tuh, aplikasi ditutup atau tunggu. TikTok Itu aplikasi Tempur atau aplikasi Play Store? Tunggu, itu app Gurunda itu harus dilestar ulang atau keluar dulu dari TikTok. Ini dilestar ulang Gurunda, terus lab ulang. Itu yang saya sering kayak gitu Gurunda. Itu kan app close atau white. Tadi itu sibuk itu. Nah, tengok ya. Gue perlihatkan ini. Tunggu. Gimana itu ya? Gurunda seolah-olah digiring terus, nggak bisa lepas di situ. Nih, itu muncul kan? Muncul. Kirim ini aja Gurunda, kirim grup aja. Enggak perlu itu HP-nya harus dilestar dulu itu. Itu enggak perlu apa-apa itu. Ini Emang kalau dari dibiarkan aplikasi kan saya mati. Muncul lah itu muncul. Ya lagi. Ya, konsentrasi saya di situ. Setiap beberapa detik muncul lagi terus. Tutup Itu aplikasi. kan RAM-nya kebesaran Gurunda. Makanya kalau setiap lab itu harus dikosongkan Gurunda, di pengaturannya kosongkan. Tapi baru kali ini biasanya nggak pernah. Gurunda tadi udah matiin dulu TikToknya terus live lagi belum? Enggak. Pas gimana mau dimatiin pas lagi PK. Oh, berarti sampai ya udah coba dulu nanti Sampai besok. sekarang. Coba dulu. Ini kan ini close ini. Kalau besok masih gitu ya install ulang aja coba. Iya.
Gurunda suka Atau enggak ya dikosongkan jangan Gurunda. bisa ulang deh, restart HP aja coba kalau misalnya masih gitu. Iya, di Gimana, restart Kang? HP-nya. Enggak, ininya suka dikosongkan nggak Gurunda? RAM-nya. Kalau HP ini kan memang HP nggak dipakai, cuman lab aja ini Kang. Udah HP tempur. Iya, iya kan itu Harus dari lab gitu, Gurunda. Mujahid itu. Isi RAM itu dari lab. Dari lab Oh gitu. Gurunda. Iya. Iya. Tadi pas PK tuh muncul, setiap beberapa detik. Jadi tangan saya saat ini gini udah jadi pegal. Mana dia selalu menggiring gitu kan ya. Menggiring terus. Iya Gurunda, menjebak. seolah-olah Gurunda kayak nggak bisa keluar dari ininya dia kesannya. Iya. Tapi memang saya tunggu momennya di mana saya bisa Ya. buka kamera tunjukkan data itu. Tuhan Allah adalah nama dalam bahasa Arab. Saya mau ikuti gimana narasinya dia. Memang lincah. Narasinya lincah. Ketika saya tunjukkan dia bilang lagi, kenapa ada muncul di KBBI? Artinya kan itu memfasilitasi kita untuk menggunakan karena di KBBI. Saya balik ke dia. Terus kenapa bukan KBBI aja yang ada di Bibelmu? Kenapa harus kata Allah? Allah itu kan bahasa Arab. Tapi saya tahu, saya paham. Pastor ini ngerti sekali. Mengerti sekali. Dia tahu persis. Dia harus loncatan berpikirnya juga licik. Kan gitu. Iya, licik mantom. Licik. Harus hilang konsentrasi. Karena mereka kan ada sekolahnya Gurunda, Islamologi, sehingga memang dilatih untuk apa? Untuk berdebat dengan Muslim kan gitu. Itulah kenapa pentingnya nanti sekolah apologet Islam untuk mengcounter yang seperti mereka. Jadi kalian tuh menyaksikan ikhwan, kalian menyaksikan produk dari STT seperti itulah. Makanya butuh sekolah apologet Islam supaya yang muslim-muslim juga Nah, kalau bonyoknya bisa seperti Gurunda gitu. tadi itu kulihat Gurunda, Harusnya kalau malu sudah kita jawab, kita luruskan, kembali lihat lagi dia kan kembali ke situ lagi. Berulang. Gurunda, cara ngosonginya gini ya Gurunda nih. Itu kan di atas Harusnya ada dia titik malu 3. kan? Harusnya malu Iya. dia. Iya, tunggu. dia. Harusnya malu. Gimana Ini kan ada titik 3 nih. Ini diklik, masuk ke sini pengaturan dan privasi. Saldo, masuk ke saldo, pengaturan privasi. Nah ini scroll ke bawah, saldo. Scroll ke bawah terus. Nah ini ada kosongkan nih, kosongkan ruang. Ini diklik nih, tuh kan gede tuh, RAM yang kemakannya gede tuh. Ini dibersihkan aja Gurunda. Oh, dua-duanya dibersihkan. Daman itu. Langsung restart HP-nya. Baik. Sip. Tuh muncul terus. Buka lagi Kang, saldo belum? Atau bisa juga karena virus kali ya. Oke, ditutup pakai Gurunda istirahat maki. Iya, baik teman-teman sekalian dimanapun berada, yang di TikTok maupun yang ada di YouTube. Terima kasih banyak atas kebersamaan antum semuanya. Kami dari pengurus Apologet Islam Indonesia mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan ini, atas setiap atensi yang kalian berikan, doa yang terbaik untuk kami. Kami ucapkan banyak terima kasih, hanya Allah yang bisa membalas itu semua. Dan kepada saudara Kristen dan Muslim yang merasa bahwa apa yang khususnya saya sampaikan itu keliru menurut saudara, silakan datang di komal saya nanti atau sebentar siang kita akan jumpa kembali, dan hari-hari berikutnya silakan datang bawa kemudian pendeta atau pastor kalian yang paling terpintar. Ada juga tuh yang tantang saya dari PT-PT-nya, saya siapa nama itu, kiai siapa. Anda harusnya malu ya, malulah ketika kami Apologet Islam ini sudah bikin yayasan, sudah ada nama, lalu kemudian memang peruntukannya, visi misinya adalah untuk membantai subhat dari orang-orang Kristen, khususnya para misionaris, gerakan pemurtadan dan kristenisasi. Tapi kami sepi, yang datang hanya jemaat biasa. Kami menunggu kalian yang katanya lulusan STT, yang kayak pendeta, pastor, dan datanglah. Tapi jujur dalam berdiskusi,
Jangan mau menang-menangan kayak tadi itu. Udah dijelaskan, udah disampaikan, tapi masih ngotot. Itu cara licik, ya, paling licik yang pernah saya temukan. Mudah-mudahan kalian itu sadar bahwa dengan bertahan pola yang tadi itu membuka aib agamamu sendiri. Artinya apa? Memang ternyata tidak layak Kristen menggunakan nama Tuhan Allah, karena ternyata itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Sedangkan Theos itu bukan nama, Theos itu gelar, sedangkan Allah atau Allah itu adalah nama. Katanya kalian mengatakan Theos itu bukan nama, harusnya gelar kan? Itu gelar. Nah, ke Indonesia kenapa pakai nama Tuhan? Harusnya gelar Tuhan. Nah, gelar Tuhan ya Tuhan atau sembahan. Itu kesalahan yang sangat kemudian Anda harus rubah dalam agama Anda kalau ingin mengatakan agama Anda itu adalah agama benar. Kalau agama Anda benar, bagaimana bisa kau menggunakan nama Tuhan dalam bahasa Arab untuk menutupi Theos yang hanyalah gelar? Harusnya kan Tuhan atau sembahan atau dewa. Nah, berarti ada sesuatu yang kalian sembunyikan, ada sesuatu yang kalian kemudian ajarkan, ada misi kalian untuk hal-hal yang negatif. Karena kenapa? Gelar sembahan kalian tutupi dengan nama Tuhannya umat Islam. Dan ingat, itu adalah penistaan. Itu sudah penistaan, karena Anda tahu bahwa Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, sedangkan Theos itu bukan nama Tuhan, melainkan itu adalah gelar. Dengan menggunakan nama Tuhan yang umat Islam, berarti Anda secara lembaga telah menista umat Islam. Catat itu. Harusnya kalian malu. Dan saya rasa yang nonton tadi itu pada malu semua. Oh, ternyata memang selama ini Kristen itu melakukan kesalahan fatal, menistakan agama Islam dengan mengambil nama Tuhan dalam bahasa Arab masuk ke dalam Bible. Sedangkan orang Kristen tidak mengakui Allah. Kenapa diambil nama Tuhannya Islam? Nah, saya kira begitu. Jadi silakan datang pastor yang terdidik dengan baik, pendeta yang terdidik dengan baik. Kami Apologet Islam Indonesia siap untuk menghadapi saudara untuk berdiskusi. Oke, teman-teman, kita tutup semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambil sebuah, kasih tema itu guru Anda bahas, itu bagus itu biar mereka tercerahkan. Kita bahas. Boleh Bunda, nanti insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Istirahat Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita langsung tutup. Salama kita pada salama. Jumpa lagi kita habis zuhur sebentar. Oke. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.